roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, garis bawahi teman-teman. Ia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kalau kita korelasikan teman-teman, ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran sayang, teman-temanku. Ya, ada di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri ya. Kalau nggak salah bunyinya begini. Mawayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuwa. Tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menurut dirinya sendiri, melainkan dari wahyu yang diwahyukan. Udah benar ya, satu ya. Itu kalau nggak salah di ayat surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Silakan teman-teman baca sendiri surat An-Najm ayat 3 dan 4. Mawayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuwa. Ini di ayat ke-13 kita dengar perkataan Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Allahu Akbar. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ya, itu jelas Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diwahyukan kepadanya. Mawayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuwa. Terbukti satu. Oke, kita lanjut teman-teman. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Sama ya. Mawayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuwa. Melainkan tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ia, Nabi Muhammad, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terbukti di dalam Al-Quran banyak sekali sains, ilmu pengetahuan, bahkan yang lebih dahulu diketahui oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu terjadi saat ini. Ya, teman-teman boleh buktikan, silakan buktikan, tanyakan kepada para ilmuwan. Apakah betul Al-Quran itu telah mengatakan sesuatu hal yang akan terjadi, bahkan yang belum diketahui oleh orang zaman dahulu. Ya teman-teman ya, itulah Al-Quran. Jadi kalau saya simpulkan ya, dan juga di ayat 14, sebentar kita lanjutkan. Di ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Ingat, hanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad, yang memuliakan nabi-nabi terdahulu. Kalau kita membuktikan, kita buka di Al-Imran. Oke, kita buka teman-teman ya. Sebentar. Kita cari surat keberapa ya? Bisa balik kamera dulu, ntar mana balik kameranya? Bahwa di Al-Imran ya, kalau nggak sebentar. Ini kita lihat Al-Imran, bahwa di Al-Imran ayat yang ketiga ya. Di ayat ketiga tuh Al-Imran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kemudian kita lanjut aja di yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad memuliakan nabi-nabi terdahulu ya. Itu di Al-Imran ayat 84 teman-teman. Kita lihat sebentar nih. Putar kameranya nggak ada ya. Nah ini teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan saya bilang di surat An-Najm itu An-Najm ayat ke berapa? Surat ke-22 ya. Al-Hajj. Surat ke-53. Nih, biar mudah teman-teman cari ya. Di surat ke-53 ya. Nih. Coba dia. Surat berapa nih?
Betul. An-Najm. Ya, ingat ya, An-Najm 53. Ya, di situ jelas ya teman-teman ya. Waalaikumsalam teman-temanku. Ya. Bahwa di An-Najm 53 ya teman-teman ya, jelas ya. Tadi yang saya katakan bahwa mawayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Berarti tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad melainkan apa yang diwahyukan oleh yang telah diwahyukan. Nah, ini kita buktikan ini di perkataan Yesus di ini saudaraku. Nih Yohanes 16 ya. Kita baca dari 12 nih. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, cocok dengan Al-Quran, saudaraku. Cocok ya di tadi ya. Cocok saudara-saudaraku dengan di Al-Quran tadi yang kita baca di surat An-Najm surat 53 ya. Cocok bahwa di situ jelas bahwa yang tiku anil hawa in huwa illah wahyuha. Jadi Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan yang telah diwahyukan. Jadi kalau ada teman saya yang masih ragu tentang Islam, ya saya kasih tahu kawan-kawanku agar segera selamatkan dirimu dan anak cucumu. Kasihan teman. Ya, betul yang dikatakan Bang Juma tuh kemarin saya sempat nonton. Beliau mengatakan ya lebih bahaya narkoba daripada masuk Kristen. Selamatkan dirimu kawan, selamatkan anak cucumu. Jangan kau bikin mereka masuk neraka. Jangan saudaraku, ingat ya. Ingat, hanya Al-Quran yang membenarkan nabi-nabi terdahulu. Ya, hanya Al-Quran saudaraku. Di Al-Imran ya, surat Al-Imran 84 jelas. Al-Imran ayat 3 di situ bahwa Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan membenarkan nabi-nabi kitab-kitab terdahulu. Kemudian di Al-Quran juga ada ya di ayat 84 ya. Tunggu, ada nggak ininya nih? Sebentar, aplikasinya saya ada. Oh, ada aplikasinya Al-Imran 84. Bentar. Biar bisa dibesarkan nih. Bentar dulu. Kita lihat ya Al-Imran 84 ya. Saya nggak berani pegang Al-Quran teman-teman karena belum uduh ya. Bukannya Anda mau, saya belum uduh. Anda berani ya, belum mensucikan diri. Bahkan sahabat Nabi Muhammad Umar bin Khattab dulu pernah dimarahin oleh adiknya. Adik kandungnya yaitu Fatimah binti Khattab ya. Beliau memarahi kakak kandungnya yaitu Umar bin Khattab karena memegang selembaran ayat Al-Quran. Apalagi kita kan tidak boleh. Ntar dulu. Di Al-Imran 84. Nah, ini teman-teman ya, kita bacakan sekarang. Inilah agama yang benar teman, dengar. Ini ada nonton mereka nih, biar aja. Kau lihat nih Antonius saya kasih tahu ya. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad ya. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, ya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa. Isa, ada Isa loh. Ya, Yesus ya. Dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Muslim. Wih, ngeri ini ayat, ya Allah, ya Tuhanku. Kita baca lagi di bawah.
Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Nih, yang sudah Islam ini bersyukur, alhamdulillah teman-temanku. Ya, jaga iman kalian ya. Kami yang mencari kebenaran ini susah payah, saudaraku. Kalian dari lahir sudah Islam, bersyukur ya Allah, jaga. Dan barang siapa mencari agama, dengar baca teman-teman, selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ya, Al-Imran 84, 85 ditegaskan di sini bahwa Islamlah agama yang benar. Jangan kau pindah teman-teman ya. Bentar dulu, saya kuat ini ya, maaf. Bentar dulu. Saya belum wudu kawan, jadi saya tidak berani buka Al-Quran ya. Tadi ada Bang Nandar kayaknya mau naik tadi ya. Ya apa tadi ya? Oh, diundang Bang Nandar. Ya kawan, saya belum wudu kawan, saya tutup dulu ya. Saya tidak berani baca Al-Quran. Maha suci Allahu Akbar. Saya merinding ya Allah. Terima kasih saudara-saudara gua peloket, Bang Juma, Ustadz Yusuf, Bang Nandar, inspirasi semua ya. Sudah menyelamatkan hambamu ini. Ya Allah, ini agama yang benar teman-teman. Nabi Musa bersujud ya, Nabi Abraham pun bersujud ya, Abraham ya. Sama ya, semua agama itu sujud, termasuk Yesus pun sujud. Itu kalau nggak salah di Matius 39, coba kita lihat bentar. Matius 3 ini agama-agama yang bersujud ya. Yesus bersujud juga nih. Jadi kalau kalian mencari agama di luar Islam, selamat tinggal ya. Aduh, kasihan kawan-kawanku yang lain nih. Sedangkan Musa aja sujud ya di Keluaran 7 ayat 1 kalau nggak salah. Ntar kita buka. Nih kawan-kawan lihat ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara pada Firaun. Sebentar. Gila, saya kalau ngomong Al-Quran aku nggak kuat ya sama Allah ya. Jadi nubuatan Yesus itu benar teman-teman. Udah, kita ini dulu ya. Saya udah dulu ya, nggak berani saya nih. Assalamualaikum gurundaku Bang Zuma. Oh, ada Bang Zuma. Oh, ini telepon dia temanku nih, aku live nih. Hai. Teman, saya sudahin dulu teman, saya di ini sama kawan-kawanku. Mohon maaf semua Bang Dimas. Assalamualaikum saudaraku, guruku, pahlawanku. Allah Akbar. Aduh. Jangan sampai ku serahkan kau sama Bang Steven nanti ya. Kecil saja dulu. Gini. Ya, jawab.
Gini, Nggak, Pak. sederhana Nggak saja. mau Bos. dia menjawab. Sedikit saja. Dilema Nanti itu, kita dilema. kesana. Nanti Garansi satu. ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Saya juga nggak tahu. Main dia itu. Sama Chris. Nggak ada. Aduh. Ada Bang Kris. Yang bener nih kalian nih. Oh, enggak ada. Justru Nggak boleh justru jujur, saya nggak boleh nggak jujur, ayo nggak boleh bohong. Junet, kau kemarin dibilang justru jemaat saya- iblis kau. Justru saya sudah menunjukkan jemaat iblis itu Kang Cang di Komal ini, Kang Dito. Oh, jemaat iblis itu orang yang ngaku-ngaku Yahudi, orang Islam mana pernah ngaku jadi Yahudi? Ah, kau pun. Kemarin Kemana? Kang Cang itu ngaku-ngaku taat kepada Muhammad, tapi dia bilang ya dia bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad. Coba kan jemaat iblis yang seperti itu. Mana ada sih kau pun ustaz-ustaz? Iya, bener juga itu. Bener itu. Kau, Ya kan? kau pun. Kau nggak ada apa-apa. Ustadz di Komal manapun saya tanya bisa nggak Ustadz taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Oh nggak bisa, itu udah kewajiban kami sebagai orang Islam harus taat kepada Muhammad. Sebentar Allah sendiri memerintahkan kami taat kepada Muhammad. Tapi Nah, Ustadz ini yang itu mengatakan dia. Ustadz bilang begitu. Bener tuh. Maksudnya bukan seperti itu. Nah, Iya, nggak usah Junet dijelasin jangan Ustaz, nggak usah framing. dijelasin Ustaz. Aduh. Orang-orang bisa jelas. tersesat gitu loh. Sampai dia bilang oh itu Anda kan pengalaman bilang bahwa agamanya taat kurang, kepada ilmunya Allah nggak itu ada. berarti setara dengan Nabi Muhammad, kan seperti itu kan? Kemarin Ya, waktu kalau mereka diskusi. kan taat kepada dia Paulus. framing dia. Kalau mereka kan tidak taat saya kepada bilang Paulus. setara. Tadi dulu. Tidak, saya kau bilang taat nggak setara. sama Paulus? Junet, Pak Junet. Kau taat nggak sama Paulus? Apanya? Kau taat Tanpa nggak sama surat-surat Paulus? tanpa surat-suratnya Paulus saya bisa taat kepada Yesus dan taat kepada Bapa. Sama saya juga tanpa surat Paulus pun. Pertanyaan Iya. saya, kamu taat nggak sama Paulus? Lihat Paulus menegaskan dalam ajaran apa, Yesus. kan itu. Iya. Pertanyaan katanya saya tidak coba taat. dijawab dong. Tahu nggak sih cara menjawab yang betul itu pertanyaannya apa? Kau jawab apa? Kau taat nggak sama Paulus? Ya selagi ajarannya itu ya untuk menyembah Yesus, tinggal percaya jawab, kenapa kepada Tuhan, saya muter-muter? taat kan di Junet. situ. Betul, sama. Aku juga taat. Junet, oh Iya. taat, oke. Oke, taat kepada Paulus, ya kan? Paulus mengatakan di Roma 2 nomor 28, kalian Yahudi atau bukan? Ayo, Paulus mengatakan di Roma 2 Sebentar. nomor 28, Kang Dito, kalian orang Yahudi Kang Dito, bukan? di diskusi aja dulu, saya sebentar 5 menit, 5 menit. mulai. Mulai dia. Ayo, yang merasa taat kepada Paulus, Paulus mengajarkan Lahirnya iya. Dia mempertegas Oke. ajaran Kristus. ya substansinya. Di mana adalah- masalahnya, Dito? Ya, apakah kalian mengikuti yang diajarkan Paulus? Kalian itu adalah Yahudi, bukan lahiriah. Iya, karena kita dalam iman kita ini
pengikut Kristus. Yang mana Kristus Nggak usah kemana-mana, cukup iya dan tidak. udah jelas itu. Oke, Di dalam iya. iman kepada Kristus. Iya, berarti Ya kalian- kita adalah Yahudi dalam iman gitu, Oke, bukan secara berarti- iya, melalui iya, darah iya, dan iya. daging. Nah Iya, ini yang kamu iya, tidak iya, pahami Dito. Oke, gantian. Ini teman-teman dipegang ya. Bro Christian sejati mengatakan dia adalah Yahudi dalam iman. Nah, mau nggak aku tanya kamu Dito? Ntar dulu belum. Lah Belum, ini endingnya. takut gimana kamu ini? Ini endingnya. Ditanya aja aku takut. Endingnya adalah kita baca di Wahyu 3 nomor 9. Aduh. Jemaat iblis yaitu orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Oi, Bu, Christian jemaat iblis. itu orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Kristus, Dito. Aduh, oke lah sudah ada. Gimana sih kamu sudah ada ini? gurunda saya, bang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gurunda. Masya Allah. Monggo tafadhol. Subhanallah. Ya, gimana ini? Masih ada juga Bagai- nyamar-nyamar Yahudi. Bagaimana Bang Suma? Siap saya tanya? Siap. Kau Oke. cuma modal songkat aja. Coba dikecilin ehonya kecilin. Tunggu dulu, iya nih udah nih. Oke, Bang Suma. Iya. Kamu kan kuasai Bible nih Bang Suma ya. Insya Allah. Pertanyaan saya Bang Suma, Yesus kan dikatakan di dalam ajaran Yahudi, Yeshua Hamashiach. Iya. Pertanyaan saya begini, apa makna Hamashiach itu Bang Suma? Iya. Yeshua Hamashiach itu, Hamashiach saja, ndak usah Yeshuanya, Hamashiach. iya, Hamashiach itu sama seperti Mesias, orang yang diurapi, orang yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan. Itu. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani, Kristos, manusia. Kristos atau Hamashiach atau Al-Masih dalam pandangan Quran itu adalah manusia. Manusia yang ngapain? Manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan, manusia yang dilantik menjadi juru selamat bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Begini Bang ya, itu pengertian Hamashiach, tapi makna Hamashiach itu apa? Iya, Itu Hamashiach yang aku itu- tanya. Hamashiach kan udah jelas, manusia yang ditasbihkan, yang ditahirkan untuk menjelaskan hukum Torah kepada Bani Israel. Penjelasan tentang hukum Taurat kepada Bani Israel, yaitulah yang disebut hikmat Injil. Belum dapat Bang Suma. Belum tepat. Kamu ingin mengatakan Hamashiach itu adalah Tuhan yang diurapi gitu. Bukan Jadi Bang apa Suma. Apa? Kamu mengerti Muhammad tidak diurapi, makna Hamashiach itu? Hamashiach itu bahasa Ibrani, Bang. Ya, terus Ibrani, Het, Lamed, Mim, Sin, Yod dan Taf, itu Hamashiach. Jadi Terus? jelas tuh dijelaskan Mesias atau orang yang diurapi. Apalagi betul. Itu artinya yang diurapi, tapi makna diurapi itu apa itu? ya, Bang makna Suma? yang diurapi itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi jalan menuju dirinya. Sama Aduh seperti ini Bang. Ya, silakan. Sama seperti Daud, sama seperti Harun, Saul, Salomo. Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Mesias semua itu, seperti Daud misalnya. Makanya dalam konsep orang Yahudi, kecuali Muhammad tidak diurapi. Jack, kalau nggak tertib saya turunkan sekali lagi. Nabi Muhammad itu bukan datang sebagai juru selamat sekelompok orang. Dia juru selamat untuk seluruh manusia. Makanya dia tidak digelari kemudian Mesias. Kenapa? Karena dia itu litubayyina linnas, untuk seluruh manusia. Yesus Hamashiach hanya untuk kaumnya, Bani Mana Israel. buktinya Bang? Buktinya Kisah para seluruh Rasul manusia. 13 nomor 23. Yesus diutus sebagai penebus kepada mereka orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat.
Lukas 1 nomor 33, Yesus diutus untuk menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Yohanes 17 nomor 9, Yesus berdoa bukan untuk dunia, tetapi Yesus berdoa untuk Bani Yisrael. Matius 15 nomor 24, ya, yang sesat itu pun hanya dari Bani Is. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya agar muridnya jangan ke bangsa Indonesia, melainkan kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13 mati hanya untuk Bani Israel. Kristus telah menebus Bani Israel dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab karena Bani Israel, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Jadi saudara, Kristen itu penumpang gelap. Mereka adalah pengikut Kristus palsu yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas dan Markus, dan yang datang kepada murid-muridnya pada hari Minggu ketika dia keluar dari kubur. Itu bukan Hamasya, tetapi itu adalah Kristus palsu. Belajar, jangan sombong. Begini Bang Jangan Suma, sombong, jangan angkuh. Saya lihat jawaban Bang Suma ini tidak tepat sasaran. Kok nggak tepat sasaran? Kenapa? Begini, dengar dulu Bang Suma, saya bernarasi ya Bang Suma. Silakan. Satu-satunya manusia di kolong langit ini yang dianugerahi Hamasya hanya Yesus saja. Oh, sorry, Tidak Anda ada yang salah. lain. Dengar. Tidak. Saya bantah. Kamu Saya salah, bantah. Bang Suma. Saya Tunggu. bantah. Kamu tidak. Tunggu dulu, diam dulu. Saya bantah. Anda diam. Inilah longornya saudara Kristus. Belum selesai Bang Suma. Gimana sih? Ini ilmu. Enggak, Bang Suma enggak paham. Kisan gantian sejati. Ini ilmu. Anda mengatakan satu-satunya manusia di bawah kolong langit ini yang bergelar Mesias itu hanya Yesus. Ini ilmu. Supaya Bukan kalian Mesias, Hamasya. Sadap. Hamasya dengan Mesias itu sama, kuclups. Hamasya dengan Al-Masih atau Kristus itu sama, kuclups. Di dalam kitabnya orang Yahudi bertaburan Hamasya. Bertaburan. Contoh, 1 Raja-Raja 1:39. 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Imamat Coba 8 baca. nomor 12. Semua itu adalah Hamasya. Apa? Makanya kamu belajar. Kores disebut Hamasya. Yesaya 45 nomor 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada Hamasya, kepada Kores, yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertinggal tertutup. Kores itu Hamasya. Ayat berapa Bang? Coba saya mau lihat aslinya catatannya. Yesaya 45 nomor 1. Oke. Tunggu. Kau tunjukkan Jangan kepada Yesaya, saya kamu bilang aslinya tadi juga. di Kores ya, Ingat ya. Saya pegang Bang Nanti Suma ya. juga kau tunjukkan kepada saya Hati-hati. aslinya Yesus di mana disebut Hamasya. Kau mencret Tenang, lereng diam dulu Bang. Mencek lereng buat. Kamu nggak paham nih Bang. Tunggu dulu Nah, sebentar ya. silakan dengan kesombonganmu yang bahlul itu, silakan. Begini Silakan. Bang Suma, Jangan kenapa begini. Jangan Dengar, begini. kenapa Kau kamu sekarang bisa gagal menjelaskan? Yesaya Karena kamu nggak 45 nomor paham 1, Bang coba Suma. kau buka. Hei, Tunggu. Yesaya 45 nomor 1, coba kau buka. Jangan kau ajarin saya. Kakekmu belum lahir nih. Saya udah tamat Bible. Paham kau? Iya, itu klaim sepihak. Ya, itu fakta. Sampai sekarang kakekmu, buyutmu nggak tahu Bible. Itu fakta. Tunggu dulu Bang Suma ya. Ya, Saya silakan. kasih paham kamu. Kayaknya kamu nggak paham Lebay kali kau. Kayak Paulus. Betul nih Bang Suma. Sekarang Tunggu dulu, Bang Suma. kau Kamu buka. bilang tadi Kores di mana? Di ayat berapa itu Raja Kores bilang begitu? Yesaya 45. Tunggu dulu. Di Raja Kores tadi di mana ayatnya yang kau sebut Yesaya Raja Kores? 45 nomor 1, kuclups. Kau ngajarin saya, kau dalilnya aja kau nggak tahu. Tunggu. Aduh, gimana ini manusia? Aduh, ini Bang Suma Sombongnya gak cerdas juga. Bukan sombong Bang Suma, kita Kamu yang Ayat by bertanya sama ayat. aku, kau pula yang sombong. Aduh, nggak cerdas ini. dasar. Saya berapa Suma? Masih juga bertanya, sudah
sudah 4 Loh. kali, saudara-saudara. Ya saya berapa? Dipikir dia Jangan sampai. pintar. Ya saya berapa? Kau Kamu kan nggak comot paham. ayat aja. Berarti Loh, kok. Saya comot ayat masih mending daripada kau masih bertanya-tanya itu di mana, masih mending saya. Bang Suma. Udah diam. Ayat Diam, saya kau belajar, berapa? kau belajar. Jadi kau Aduh. jilat kembali ludahmu yang mengatakan bahwa satu-satunya manusia yang digelari Hamasiah itu adalah Yesus. Kau jilat kembali pantatmu sendiri itu nggak bagus. Nggak bagus bagi kesehatanmu, nggak bagus bagi perekonomian. Bang, kamu nggak keluargamu paham. juga. Gimana kau mau paham? Sedangkan kau cari data aja, kau tanya sama aku dulu. Memang Kan kau kamu sombong sebut kayak tadi setan. di Kau Yesaya, Bang. sombong memang kayak setan. Yesaya Setan berapa, itu Bang sombong. Suma? Tapi masih bertanya juga, coba-coba. Kamu Masih kalau nggak bertanya. ngerti bertanya sama saya, Bang Suma. Nanti aku jawab. Lah kamu yang bertanya, ya saya berapa? Kau pula yang bilang kalau kau nggak ngerti. Kan kamu yang kutip ayat tadi. Sombongnya minta ampun, saudara-saudara. Tapi isi kepala cuman deda aja. Bang Deda. Suma, Diisi kalau kamu kepala kau itu nggak cuma mampu ada deda. ngerti, Di isi kepalamu itu hanya ada deda. Jangan kau sombong. jangan cuma congor, Bang Suma. Mending kita data. Coba sebutkan Yesaya berapa tadi? Aku bilang samamu. Yesaya berapa? Al-Masih atau Hamasiah itu adalah yang diurapi. Terus? Oke. Sedangkan kalau kita berbicara Yesus digelari Hamasiah, itu tidak ada dalam bahasa Yunani Hamasiah. Coba kau Bang tunjukkan ke Suma saya. kok nggak cerdas betul ini. Saudara, Aduh. giliran dia kita mintai data. Coba kau Tunggu. tunjukkan saya data, sabar. Coba kau tunjukkan kepada kami di sini data di mana Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Hamasiah. Mencret kelereng. Bang Mencret Suma, kelereng ku bilang. Bang Suma. Diam. Kau tunjukkan sekarang. Pengertian Kau tunjukkan Hamasiah sekarang. aja kamu nggak Kau ngerti. tunjukkan sekarang di mana. Diam di dulu bahasa kamu, diam Ibrani. dulu supaya aku jelaskan. Di mana di bahasa Ibrani Yesus disebut Hamasiah? Cepat. Cepat kau tunjukkan Dengar. ke saya. Cepat kau tunjukkan. Jangan Di mana di-mute, Yesus host, disebut supaya saya Hamasiah? kasih paham ini Bang Suma. Bang Suma ini nggak ngerti dia Hamasiah, kau kasihan pahamkan saya. Makanya kau pahamkan saya. pengertiannya Di mana ngelantur. dalilnya Yesus disebut Hamasiah? Silakan. Pertanyaan saya kau belum menjawab. Pengertian Saya sudah Hamasiah itu sampaikan apa? padamu, sudah kujawab Hamasiah orang yang diurapi, manusia yang Salah dipilih Bang, untuk- masih salah. Sumpah salah itu Bang. Kamu nggak turunkan paham. manusia laknat ini. Loh. Turunkan Ini kalau kalah manusia debat, laknat yang sombong. Kau turun, bukan kalah debat. Saya tidak mau diskusi dengan orang bodoh bahlul yang terlahir dari sperma babi dalam wujud manusia. Kalau babi aja, kalau monyet aja. Jangan pura-pura jadi manusia kau. Tidak ada manusia bisa ditipu di sini. Mana ada Yesus disebut Hamasiah? Sampai bapakmu melahirkan, tidak akan ada kemudian Yesus itu dalam bahasa Yunani disebut Hamasiah, koplak. Jangan kau ajarin kami. Kami ini Muslim, orang yang berilmu, orang yang berbicara berdasarkan data. Kalau Hamasiah itu banyak manusia yang digelari Hamasiah. Salomo Hamasiah, 1 Raja-Raja 1:39, Elisa Hamasiah, 1 Raja-Raja 19 nomor 16, Harun Hamasiah, Imamat 8 nomor 12. Jadi jangan pernah kalian itu nuduh-nuduh bahwa kamu yang tahu. Koplak. Jangan kau bilang cuma Yesus yang bergelar Hamasiah. Yesus selama hidupnya kau cari dalam Bibelmu, tidak ada gelarnya itu Hamasiah. Yang ada Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani. Maksa kali kau. Otak cuman sebesar otak kutu, tapi sok pandai. Ini bukan gereja ini bukan gereja. Saatnya agamamu rubuh serubu-rubuhnya di negara ini. Paham kau? Kalau kau mempertahankan ketololan, kebahlulan, dongots, kau tidak mau ikuti langkah-langkah Al-KTP dalam mencari kebenaran, sampai mati kalian hanya menjadi kutu babi di depan Muslim. Paham? Dan memang kalian dianggap babi dan anjing berdasarkan 2 Petrus 2:19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Kamu hanya dianggap sebagai seekor babi dan anjing oleh kitabmu sendiri.
Bagus kami umat Islam mau menghargai kau, berdiskusi dengan kau karena masih menganggap kau manusia. Tapi diskusi kau yang membinatangkan diri kau. Kenapa saya katakan membinatangkan dirimu sendiri? Kau yang membinatangkan dirimu sendiri karena kau tidak pakai otak yang membedakan antara kau dengan binatang. Binatang punya mata, binatang punya kaki, binatang punya hidung, binatang punya telinga, binatang punya kepala, binatang punya otak. Tapi yang membedakan antara kau dengan binatang, akalmu. Sayangnya kau nggak pakai itu. Cuplis, karena kau berasal dari sperma babi jadi orang. Paham? Congornya Suma aja itu congornya. Silakan kau lawan saya pakai data, pakai ilmu. Ayo silakan. Klikkan orang ini. Kamu mau pakai ilmu? Ya silakan. Buta Tolong huruf, dibesarkan. kau percaya masuk ke ilmumu. Silakan besarkan si Jen. Oke. Ayo. Mulai kita diskusi. Buta huruf. Ayo. Sekarang saya tanya samamu. Hamasya itu artinya apa? Cuma botol. Hamasya itu apa? Hamasya itu apa? Kau hanya bernarasi aja. Itu coba lihat. Enggak ada. Ini sudah masuk ke ranah ilmiah. Kita ilmu, kita bedah. Iya. Hamasya itu apa? Katakan hati-hati ada penyesat. Kau itu penyesat. Hamasya itu apa? Orang atau Tuhan? Di mana orang yang tidak percaya Yesus disalib adalah penyesat. Hei, justru orang yang percaya Yesus disalib itu iblis, kata Yesus dalam Matius 16. Orang yang percaya Yesus disalibkan itu iblis. Kau dusta. Yesus katakan, mari kita baca dalilnya. Mari kita baca dalilnya. Oke, baik. Diam. Saya bacakan dalil supaya kau paham bahwa orang yang menganggap Yesus disalib itu adalah setan. Dengar. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi disalib kalau dia tidak kemudian menghindar. Jadi Petrus berpikir Yesus akan disalib. Kemudian kata Yesus apa? Hanya apa yang dipikirkan manusia. Jadi manusia yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Kau barusan mengatakan kalau Anda tidak percaya Yesus itu disalib, maka dia sesat. Loh, Yesus mengatakan kalau ada yang percaya kalau Yesus itu akan disalib, maka dia iblis. Dalil. Baca dulu, bagus-bagus. Jangan saya baca. satu ayat. Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sekarang mari kita kaji. Apakah Tuhan Elohim berpikir untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang salah atau orang berdosa? Benar. Apakah, karena mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalil. Maksud Tuhan itu tidak terjangkau oleh pikiranmu. Koplak. Iya, pikiranmu. Mana dalilnya itu Tuhan berpikir untuk menyerahkan orang benar demi untuk membebaskan dosa-dosa para pendosa? Mana dalilnya? Sekarang kau tunjukkan kepadaku. Pikiran Allah, ide Allah itu adalah firman Allah yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana ide Allah, di mana pikiran Allah kalau Allah mengutus Rasul Nabi orang benar untuk disalib. Mana dalil? Tidak ada Allah di dalam Alkitab. Tidak ada Tapi Allah. buktinya bertaburan kata Allah di dalam Bible-mu. Allah tidak ada. Allah itu ejaan Arabnya, Latinnya Allah. Di mana? Latinnya Allah, Arabnya Allah. Jadi kamu jangan longor, jangan congor, jangan cuman modal sperma babi. Sekarang kutanya samamu, di dalam data yang saya sajikan tadi, Matius 16 nomor 21 sampai nomor 28, kata Yesus, orang yang berpikir Yesus bakal disalib adalah iblis. Tidak ada Allah di dalam. Iya, terserah lu. Yang penting dunia tahu Kristen Indonesia mencuri kata Allah masuk ke dalam Bible. Udah diam. Anda mau jawab atau Anda turun? Anda mau jawab atau Anda turun? Saya kasih kesempatan 10 hitungan. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai nomor 28, kata Yesus, orang yang berpikir Yesus bakal disalib adalah iblis. Oke? Sekarang semuanya dulu.
Udah, saya hitung sampai 10. Tolong kau tunjukkan, karena di situ hanya ada pemikiran iblis, itu pemikiran Petrus dan pemikiran Allah. Ayatnya berapa kamu baca dulu. Yesus Jangan mengatakan ketika Petrus berpikir bahwa Yesus bakal disalib, maka Yesus mengatakan enyahlah iblis. Karena Petrus berpikir ini Yesus pasti mati nih, ini Yesus pasti disalib nih, ini Yesus bakal modar nih. Maka Petrus menarik dia ke samping. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, kamu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bahwa aku akan mati kalau aku ke sana menjumpai tentara Romawi. Aku akan mati. Tapi Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan punya rencana yang lain. Apa rencana Tuhan tentang Yesus? Baca Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan di dalam data Lukas 24 nomor 44, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Nih, aku bacakan kitab nabi-nabi, termasuk nabi kecil dalam pandangan Yahudi, yaitu Salomo atau Sulaiman. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang berlaku. Ini pemikiran Tuhan. Tuhan berpikir untuk menggantikan orang benar, untuk menggantikan orang jujur, Tuhan akan memakai orang pengkhianat dan orang fasik. Jadi ketika Yesus itu datang menyerahkan diri, pemikiran Tuhan, silakan aja kau punya niatan menangkap utusanku, silakan aja kau berpikiran berkongko melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, berkongko-kongko untuk menangkap duta utusanku, anakku. Silakan aja kau mempersatukan kekuatan yang kalian punya untuk mencederai anakku, hambaku Yesus. Tapi aku punya rencana untuk dia, yaitu aku akan menggantikan pengkhianat untuk menggantikan dia di atas salib. Aku akan menggantikan dia dengan orang yang fasik sebagai tebusannya. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu adalah satu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang kau pikirkan adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Kristen itu adalah iblis berdasarkan Matius 16 nomor 21 sampai nomor 8. Bantah saya kalau saya salah, silakan. Saya yang membantahnya, Juma. Silakan, tapi ingat, kau jangan emosi. Ya, kau harus pakai data. Silakan, naikkan, besarkan orang ini. Ya, Semoga gantian ini. komalnya besar sebesar kepalanya. Silakan. Begini, Juma. Dah, pemikiran Tuhan tentang orang yang benar apa? Jawab. Tadi bawasannya. Pernyataan orang yang berpikir Yesus disalib bakal nebus dosa, menurut Yesus itu adalah iblis. Dengar. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah saya. Orang berbicara, Juma. Iya, sekarang kau bantah saya. Sekarang kau bantah saya, jangan kemana-mana. Tunjukkan pemikir. Dengar dulu, karena Kristen itu, dengar dulu. Kristen itu longor kalau dia berbicara, harus diberi petunjuk supaya diarahkan kalau dia berbicara. Dengar. Tolong kau tunjukkan pemikiran Tuhan atau ide Tuhan terhadap orang benar. Apakah orang benar ini akan diselamatkan Tuhan, atau orang benar ini akan ditumbalkan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa? Silakan. Kita sekarang mencari pemikiran Tuhan. Ingat ya, kita sekarang mencari pemikiran Tuhan atau rencana Tuhan untuk orang benar itu seperti apa? Silakan. Kalau saya menanggapi, saya diam. Ya, Juma. Diam, yang penting terarah. Kalau tidak langsung ke sepak bokongmu ke neraka. Kalau saya menanggapi, kau diam. Iya, yang penting yang kita sedang bahas ini yang kau uraikan. Oke? Yang penting yang kau uraikan ini adalah yang sedang kita bahas. Di mana pandangan Tuhan, firman Tuhan mengenai orang benar. Silakan. Iya, dengarkan. Jangan kau sambung-sambung bahasamu. Saya dulu ngomongnya. Yang penting kau terarah menjelaskan keinginan Tuhan atau firman Tuhan atau rencana Tuhan tentang orang yang benar. Silakan. Oke, dengarkan yang 1300. Juma,
dengarkan, biar saya tanggapi bahasamu. Kemarin kau berdiskusi dengan Langsung Pak aja Cakra. ditanggapi Sone. Langsung ditanggapi. Inilah kalau Sony masuk di mute terus. Jadi ini permasalahannya adalah orang yang berpikir Yesus disalib itu orang yang adalah iblis. Oh iya, dengarkan saya tanggapi. Sekarang kau jawab, kalau itu salah, Iya. di mana Tuhan Saya tanggapi berfirman, pernyataanmu, Tuhan Juma. memakai Kau orang bilang kau benar pintar. untuk menyelamatkan para Saya pendosa. tanggapi Silakan, pertanyaanmu itu kecil bagiku tuh. silakan. Oh ya, oke. Juma mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang diserupakan. Sekarang saya tanya kau Juma. Siapa Bukan nama yang itu, diserupakan itu? cupu Cubung. yang lahir dari Cubung. sperma babi. Nah, kan? Ini yang dibangga-banggakan Yang umat lahir Islam ini, dari si Juma ini. sperma asu. Bukan itu yang Inilah sedang kelakuan si Juma, ngomongin nama kita dibahas. barbar. Yang sedang dibahas adalah orang yang berpikir saja nih, berpikir. Orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah setan. Kalau Anda membantah itu, berarti Tuhan memang merencanakan penyaliban terhadap orang benar. Karena di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Pemikiran manusia, kalau Yesus datang menyerahkan dirinya, maka dia akan disalib. Itu pemikiran manusia. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran setan, kata Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak kemudian mempercayai kebesaran kekuatan Tuhan pencipta yang telah mengutus Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia mampu menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran setan. Tuhan itu maha dahsyat, pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Itu adalah Tuhan yang dikatakan gunung batu, tempat perlindungan yang maha dahsyat. Jadi ketika Yesus kemudian direncanakan untuk dibunuh, apakah Tuhannya tinggal diam? Apakah si Bapak ketiduran? Tidak. Sedetik pun tidak akan dibiarkannya Yesus itu celaka. Paham? Jadi Yesus mengatakan, kau hanya memikirkan pemikiran manusia. Enyalah iblis. Kau tidak memikirkan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan itu adalah akan menyelamatkan orang benar dari tangan-tangan orang fasik. Begitu. Naik lagi pasien satu. Yang besarkan yang mau berkomentar. Naik. Besarkan. Nah, kau sudah duduk di depanku. Apa yang akan kau bilang? Silakan. Ngomong. Ayo ngomong. Apa pemikiran Tuhan tentang orang benar? Apa firman Tuhan tentang orang benar? Silakan. Apa rencana Tuhan tentang orang benar? Silakan. Dengar dulu Juma. Sama bertanya, Muhammad pernah gila tidak? Markus 3 nomor 21. Juma. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Udah jangan ke situ. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Markus 3:21. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Jangan ke situ, Bang. Jangan ke situ. Nanti kau ketahuan menyembah orang gila. Dan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Diam. Kita lagi membahas materi. Coba baca ini Juma. Ini Kita lagi membahas materi. Itu perkataan orang kafir. Itu perkataan orang-orang kafir. Tapi kalau di Markus 3 bukan perkataan orang kafir, tapi perkataan keluarganya. Jangan kau persulit dirimu. Jangan kau persulit dirimu. Dan mereka Di berkata, "Hai orang yang kepada diturunkan Al-Quran, di Al-Quran sesungguhnya mereka engkau, itu Muhammad, orang benar-benar kafir, orang gila." musuh Nabi Muhammad, musuh Nabi Muhammad yang berkata Nabi Muhammad itu majnun, musuhnya yang berkata itu wajar. Lah kalau Yesus orang tuanya keluarganya mengatakan Yesus gila, udah kau turun.
Kalau kau nggak sanggup menghadapi kami umat Islam, yuk turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau jilat pakai lidah ibu jari pendeta, ibu jari kakinya pendetamu. Biar lebih sempurna kebinatanganmu. Ya, teman-teman yang mau naik sesuai dengan topik ya. Jangan beralih tema ke Nabi Muhammad, gak ada hubungannya. Silakan Iya. King Dev. Kalau Nabi Muhammad itu memuliakan Nabi Isa, mustahil Nabi Isa disalib. Kalian menghinakan Yesus, memaksakan Yesus disalib, memaksakan Yesus dikutuk. Habis itu kau jadikan Tuhan. Itu namanya cuplis. Yesus berkata, orang yang berpikir dia akan disalibkan itu adalah iblis. Enyala setan, kata Yesus. Matius 16 nomor 23. Enyala setan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena standar manusia adalah Yesus ini kalau ke situ pasti ditangkap. Yesus ini pasti disalib. Itu pemikiran manusia. Enyala setan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku yang maha dahsyat itu. Tuhanku memikirkan, satu, tak kasih data. Di dalam Mazmur 37. Apa kata Tuhanku? Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yohanes 17. Yesus orang dikasihi. Oke? Yesus orang yang disayangi. Bapa yang mengasihi aku. Yesus itu, inilah anakku yang kukasihi. Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus orang yang dikasihi. Maka pemikiran Tuhan adalah sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan Yesus orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya akan terpelihara. Itu pemikiran Tuhan. Dan orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Tuh, sudah terbaca. Orang yang benar, Yesus, akan mewarisi negeri. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat, Yesus, dan lidahnya mengatakan hukum, Yesus. Taurat Tuhan ada dalam hatinya, Yesus. Langkah-langkahnya tidak goyah, Yesus. Orang fasik mengintai orang benar, Yudas in the gang, dan berniat membunuhnya, Yesus, Yudas, dan orang-orang Romawi, mahkamah agama, dan seterusnya. Baca data selanjutnya. Baca selanjutnya. Apa kata Tuhan di dalam Mazmur? Orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah kebenaran. Mazmur 39, Mazmur 37:39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan Yesus pada waktu kesesakan. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Tuhan menolong orang benar. Tuhan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Yesus diselamatkan. Makanya Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu pemikiran Tuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan Yesus hambaku untuk dicederai oleh musuhnya. Iblis pun tak sanggup, apalagi cuman tentara Romawi kecil. Tuhan cuman sentil sedikit, begitu hancur Romawi itu. Jangan kau berpikir Yesus akan diganggu, nggak bisa. Yesus itu diganggu, nggak bisa. Berapa kali iblis mencobanya, tak sanggup iblis itu. Apalagi kalau cuma tentara Romawi. Yesus itu wakil Tuhan, coy. Backingannya itu bukan PBB. Backingannya itu pencipta langit dan bumi. Tentara Romawi cuman modal tongkat. Hah? Bunuh wakil Tuhan. Pret. Jadi Tuhan menggantikan Yesus yang maha kuasa ini, menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan si fasik. Siapa fasik ini? Baca Amsal 23. Orang adalah penerima suap.
Tuhannya Yesus siapa Zuma? Tuhannya Yesus itu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid wa lam yulad. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Bukan manusia. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Oke, Tuhannya Yesus 2 Samuel 7 nomor 22. Itulah sembahan Yesus. Oke. Berarti menurut kamu Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Muhammad ini sama apa tidak? Oh, jelas sama dong. Itu Oke, jelas Yohanes tidak 4. bisa Oke. diragukan lagi. Itu pasti itu. Oke, gantian ya. Yohanes 4 ayat 21. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Betul sekali. Al-Quran juga menjelaskan itu. Al-Ma'idah Sedangkan ayat Muhammad, 10 dan seterusnya. Muhammad Sabar mengatakan apa? sabar dulu. Ya, Kalian itu bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian itu hanya apa? Hanya penumpang gelap. Oke, saya bacakan dalil. Saya bacakan dalil samamu. Saya bacakan dalil supaya kau paham ya. Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi lah pertama kali yang dipilih oleh Tuhan. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Memang orang Yahudi pertama-tama Tuhan sebelum Nabi Muhammad. Tuhan datang kepada mereka dulu. Tapi setelah mereka kemudian diutus kepada mereka Nabi, kitab mereka membangkang, maka Nabi Muhammad diutus kemudian. Apa kata Allah ketika mengutus Nabi Muhammad? Ya ahlal kitab, wahai manusia yang dulu aku utus keselamatan kepadanya dengan mengutus Nabi Musa, Nabi Isa. Kalian membantah nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Sekarang saya mengutus penutup para nabi. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Aku utus rasulku Nabi Muhammad kepadamu wahai orang-orang Yahudi untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya yaitu Nabi Muhammad, nuru wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, jika engkau mengikuti Nabiku Muhammad dan Al-Qurannya, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Oke? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan aku akan mengeluarkan kalian wahai Bani Israel dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinku, menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jelas keselamatan itu tadinya diberikan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima. Itu kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Padahal kalian tahu aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk engkau sekalian wahai Israel. Jelas itu. Oke, Zuma bisa gantian nggak sebentar ya? Ya silakan. Waktu saya sedikit lagi untuk ibadah. Habis ini silakan diambil alih oleh Denda Dito dan yang lain. Silakan. Di dalam Markus 11 ya ayat 27. Kan tadi saya tanya kamu, apakah sama Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad? Kamu mengatakan itu sama. Oke, sebentar. Sama. Oke, sebentar ya. Di dalam Markus 11 ayat 27, Tuhan Yesus, kamu percaya perkataan Tuhan Yesus kan? Oke. Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal apa yang anak. kau sebutkan di Markus 11 Sabar itu? dulu, bro. Kamu salah data, weh. Kau salah dulu, data. tenang. Itu bukan Markus 11, weh. Perbaiki Tenang matamu dulu. dulu. Perbaiki matamu. Baca Bibelmu baik-baik. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau sesatkan dulu. sesamamu oten yang lulul. Kau baca Tenang dulu. Markus 11 nomor 27 baik-baik. Matamu rusak. Kau baca Markus 11. Markus 11 nomor 27 kau baca. Kau perbaiki matamu. Itu rusak. Oke, sebentar. Jangan kejang-kejang dong. Bukan kejang-kejang, saya meluruskan kau. Sebagai orang yang mengajarkan kebenaran, ketika ada kesalahan saya luruskan. Kau jangan piti-piti kanan-kanai. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu baik-baik. Sabar dong. Ini kok kejang-kejang kamu dibantah. Ya kok kejang-kejang pula. Ini kita berbicara lintas agama, bukan main-main. Iya, tenang. Kaki satu di penjara, kaki sebelah di kuburan. Paham kau? Jangan kau anggap main-main. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu benar-benar. Jangan kau salah-salah baca.
Oke, Udah diluruskan. Sebentar. Apa? Tenang dulu. Kau Komen bikin kata-kata malu sabar. Kristen aja. Kau sabar dulu bro, tenang lah. Apa? Kenapa kau nggak baca Markus 11 nomor 27? Kenapa? Karena Kejang. Karena apa? Jawab. Matius 11, sebentar. Matius 11 ayat 27. Matius 11, Oke. Markus 11. Makanya Oke, kau oke, kalau oke. di hadapan Sebentar. kami umat Islam ini, Sebentar dulu, hati-hati sebentar. hati-hati kau membaca Nah, Bible, kau berani hati-hati. nggak dibantah? Silakan, tapi kau Oke, jangan oke, diam. jangan salah-salah sok paten. Kau Ya, belajar makanya. dulu Ya, 500 kau juga baru hadapi saya. Silakan. sok bahas Bible. Silakan. Kau Ila apa kau salah. Aku yang membenarkan kau. Apa pula ini? Sebentar. Kurangi makan dedak makanya. Kau baca. Oke, aku kurangi minum kencing juga. Oke, gantian. Enggak ada Kau sudah perintah ngomong minum tadi. kencing om tak. Coba kau tunjukkan. Ya berarti sesat mereka. Kalau di kitabmu ada perintah makan tai kering. Berarti sesat ya. minum kencing muka. Udah kau jangan kemana-mana. Kau bahas itu Matius 11. Oke, bro. Gantian ya. Oke, tadi Ya. kan kamu mengatakan Yes. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad itu sama. Oke. Sekarang di Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan begitu juga tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke, saya tanya kamu ya. Ya. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus pula manusia bertuhan kok Sebentar bertuhan dulu. gimana? Lanjut. menurutmu yang Yesus Muhammad kenal bertuhan nggak? kok, Diam Tuhan dulu, diam Yesus dulu, diam pula. dulu, Zuma. Otakmu Sebentar robek. dulu. Dah, Ini lanjut. kualitasmu gimana? Oke. Ya, enggak, lanjut Menurutmu Muhammad aja. kenal nggak hal yang benar itu menurut perkataan Tuhan Hei, Yesus? dengarkan saya anak kecil. Yesus ketika dengar dulu, Anda bertanya, saya jawab ini. Iya, jawab. Dengar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam ta'lam annallah lahu mulkus samawati wal ar." Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Matius 11 nomor 25-nya? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke, saya enggak Zuma. Kamu dengar dulu yang saya tanyakan loh. Kamu jawab. Kamu bertanya, apakah Tuhan makanya, yang disembah Nabi coba. Muhammad? Saya Kamu ulang, bertanya, biar kamu dapat loh. dengar. Saya ulang pertanyaan. Kamu bertanya, apakah Yesus dan Nabi Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama? Tak ajarin. Itu tadi, sekarang ayat yang saya tampilkan itu, salah. bro. Dengar dulu, saya belum selesai anak kecil. Oke, Diam silakan, dulu. bro, Diam. silakan. Nah, Anda bertanya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang sama? Saya katakan iya. Mana buktinya? Kau baca Matius 11 nomor 25. Ya, itu Yesus ayat berkata, saya, diam itu dulu bantahan Cak saya." Kangkung. Inilah kalau sperma babi Oke, jadi gantian. manusia. Oke, Diam dulu. Yesus berkata, bukan ente. Yesus bukan ente. Jangan kau panik. Yesus kau tanyakan, bukan Kristen. Kalau Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan yang keluar dari kubur. Beda. Ini kau tanya Yesus. Jadi saya jawab sesuai dengan ucapan. Jawab pertanyaan Makanya itu, kau diam. Zuma. Kamu ngomong apa? Yesus, diam. Dengarkan. Matamu arahkan ke Matius 11 nomor 25. Tuhan kau yang kau sebut Yesus itu berdoa kepada Tuhanku. Apa kata Tuhanmu? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, itu sampai situ dulu ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardu. Nabi Bisa Muhammad, gantian, Zuma? Nabi Muhammad, dengar. Nabi Muhammad menyembah, berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Kristen berdoa kepada Tuhan yang keluar dari kuburan. Beda toh? Beda Oke, bisa saya jawab? kelas. Oke. Nah, silakan. Gantian ya? Oke. Silakan. Zuma, saya tanya apa kamu jawab apa? Itu kan di Sudah Matius kujawab. 11 ya. Sebentar. Saya Coba udah jawab. kamu tangkap dulu dong pertanyaan saya. Di Matius 11 ayat 27 di situ Tuhan Yesus bilang, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa." Oke. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apakah Muhammad itu mengenal Allah yang benar itu? Hei, Yesus berkata sebelum ada Nabi Muhammad, cupu. Apa sih orang ini? Itu perkataan
perkataan Nabi Muhammad belum ada, Kut. Muhammad kenal tidak? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi ayat yang kubacakan itu apa? Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat. Apa? Ayat. Itu apa? Ya ayat apa? Bahwa Jelaskan. Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu, bukan tiga. Matius 11 ayat 27 bohong. Astagfirullahaladzim. Apa? Berarti Matius 11 ayat 27 itu bohong. Matius 11 itu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang sekarang saya tanya. Sabar. Dan orang yang kepadanya anak itu berkatakannya. Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu, Muhammad kenal Bapa tidak? Kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Banyak orang yang mengenalnya karena berkenan. Hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah, sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapa itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Sebentar saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Cuma, sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Coba saya tanya kamu ini. Sebentar dulu, sabar dulu. Ayo. Kamu tidak bisa jawab, kamu kutendang bahwa kutendang kau sampai kau masuk di kloset gereja. Kutanya dulu kau lagi sekali lagi. Menurut Yesus, jawaban Bapa apa itu dari pertanyaan saya? Silakan. Anda kan bertanya bahwa jawabanmu apa? Pertanyaanmu Matius 11 ayat 27 di situ jawaban saya. Muhammad kenal tidak Bapa yang benar? Dengarkan saya. Kalau yang Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang untuk membuktikan itu, bagaimana mungkin Muhammad mengenal? Sebentar dulu. Jangan kau katakan tidak mungkin. Jangan kau mengatakan tidak mungkin mulut kau itu. Sekarang pertanyaan saya balik bertanya. Menurut Yesus, wujud nih. Saya tanya wujud nih. Wujud Bapa itu seperti apa? Inilah teman-temannya. Karena si Zuma nggak berani Loh. Gantian kita supaya kita buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama. Sekarang kau tunjukkan wujud Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya menurut Yesus. Gak berwujud, Allah itu roh. Tidak berwujud. Tuhan yang umat Islam berwujud gak? Gak tahu. Karena tidak ada, kau tidak bisa menunjukkan. Sama seperti Tuhannya Yesus tidak berwujud dalam bentuk makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang Yesus bagi Kristen Tuhan gak? Tuhan. Berwujud gak? Saya bisa jawab. Kau bisa diam. Kok bisa saya jawab? Langsung aja. Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, Zuma. Kamu bisa diam nggak? Saya jawab. Bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Iya, makanya kamu diam, saya jawab. Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, kamu diam, saya jawab. Yesus yang punya biji sakar itu, Tuhannya Kristen itu berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi, sekali lagi ya teman-teman. Kalau dia nggak jawab, tendang ke neraka. Masih ada orangnya? Udah hilang? Udah mati? Halo Bang Suma. Tunggu dulu, yang tadi itu mana dia? Udah mati? Udah masuk ke kloset gereja? Udah Abang tenang. Nah, saya simpulkan, nanti Dinda Dito ambil alih. Dengarkan saya simpulkan dulu. Ini kalau saya udah tutup, saya mau ibadah. Dengarkan. Tuhan yang disembah Yesus tidak berwujud.
Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak berwujud. Ini kita bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Dengan demikian, ketika orang Kristen mengatakan Tuhan berwujud pakai sakar dan anus, berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Tuhannya Kristen ada biji sakarnya. Kalau dia nggak mandi bisa kena kurap. Demikian untuk sementara, silakan diambil alih saudara-saudara. Kita sudah buktikan bahwa Bentar dulu Bang Suma. Tuhan yang Bentar disembah dulu. oleh Kristen adalah manusia makhluk, punya biji sakar, sedangkan Tuhan yang disembah Yesus adalah bukan makhluk yang tidak berwujud. Demikian. Bagaimana Salam tauhid, kalau salam satu Tuhan. Silakan diambil alih, saya ibadah sejenak. 5 menit aja Bang Suma? Allahu Akbar. Udah diem dulu Petris. Kalau mau melanjutkan, konklusi tadi adalah Tuhannya Yesus tidak berwujud, Tuhannya orang Islam tidak bisa kelihatan. Betul? Sama atau beda? Beda lah. Bedanya di mana? Tuhannya kami serupa dengan kami di ciptaannya. Tuhan kalian. Kan dulu yang kita bahas itu bapaknya Tuhannya Iya, Yesus. iya. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Iya. Kelihatan nggak? Tuhannya Yesus serupa dengan Yesus, serupa dengan. Di mana dalilnya? Di mana? Sedangkan Tuhanmu dan Tuhannya Bang Suma. Di mana? Coba tunjukkan dulu datanya. Datanya ditunjuk dulu dong. Datanya ditunjuk dulu dong. Boleh dibukakan ke layar lebar. Carikan ayatnya untuk saya. Bukain Apanya? Saya Kau yang bilang Tuhannya Yesus itu sewujud dengan Yesus di mana? Jangankan dengan Yesus, dengan saya juga serupa, Bang. Di mana datanya? Bisa tampilkan nggak? Ditampilin di mana? Coba aku yang baca di mana? Buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa di Bacakan situ? ya. Coba. Ini. Aku pengen ngobrol sama Bang Suma sebenarnya. Ya udah kau baca aja. Iya, kalau mau Saya baca. Baik, saya baca. berfirmanlah Allah. 27 ya. 27 ya. 26, 27. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Dan Elohim rupanya. diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki apa perempuan itu? Ayat 26, Bro. 26 Lah sampai 27 nah kenapa? Kenapa 27-nya kenapa? Iya, dari 26 sampai 27 biar tahu. Enggak, dari 27 ini berfirman dari 27 ini menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa yang perempuan? Tuhan mana yang perempuan? Tuhan mana yang laki-laki? Saya gak bilang harus sama laki-laki Ayo. dan perempuan, tapi dia serupa dengan kita manusia gitu. Nah, ini tulisannya 27, maka Elohim 26 manusia tolong. itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tuhanmu ada yang laki-laki, ada yang perempuan begitu? Aku pengen sekali ngomong sama Bang Suma sebenarnya. Oh, mau ngomong sama abang saya, orang kamu aja bego begini gimana? Saya ngasih kamu ayat 26 sampai 27, kamu ngutipnya Iya, 27-nya kan Iya. jelas. Jadi Tuhanmu laki-laki dan perempuan. Kamu jangan menyesatkan orang banyak, Bro. Lah, itu tulisannya Saya bilang jelas. ayat 26 sampai 27, tapi kenapa kamu ambil ayat 27-nya saja? Ya 27 kan sudah komplit ini. Tuhanmu itu laki-laki dan perempuan. Siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Makanya otak kalian itu gak pernah sampai. Kan meletre, macet. Saya tantang kamu untuk baca ayat 26-nya. Coba. Ya udah kau yang baca lah. Oh. Aduh. Apa? Kasihan sekali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi begini bro ya. Tadi saya dengar Bang Suma bilang bahwa Allahnya Bang Suma itu tidak serupa dengan kita manusia, tidak wujudnya itu tidak seperti kita manusia. Iya. Kalau kembali ke kitab Kejadian tadi itu justru kita itu diciptakan
seperti segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, yang meskipun Allah itu gak kelihatan, tapi yang gak kelihatan itu jelas punya wujud kalau dilihat sama sesama yang gak kelihatan juga gitu loh. Ngomong apa, Dek? Istilahnya gini, kamu Apa punya istilah roh, apa, Dek? Aduh, penyesatan publik ini. kamu punya roh dan diri kamu, fisik kamu itu. Kayak orang gila, Patris. Saya Coba kamu baca Yohanes 5:37. Menurut Yesus, aduh, siapa ini yang teriak-teriak? gak perlu ngomong banyak-banyak. Satu opini dari Bang Suma Kau aja goblok kok. udah patah, ya udah salah semua argumen dia itu. Petrus, menurut Yesus sendiri, Yohanes pasal 5. Bentar, jangan lari dulu kamu. Kita lagi bahas. Saya bentrokin. Di Kejadian 1:27, Tuhanmu itu seperti laki-laki dan perempuan. Jelas itu, nggak bisa kau hilangkan. Kemudian di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Kok goblok sekali jadi orang Kristen sih? Begini Bang, boleh saya ngomong buat saya? Dia goblok. Iya, saya goblok. Tapi saya Iya, memang. Saya cuma punya satu goblok. pesan. Kalau buat kalian Memang yang sedang kau menonton, kalau mau cari tahu yang sebenarnya, nanti cek Kejadian. Cek, ku pakai cek. Ada juga yang pakai cek. Goblok kau. Udahlah, ini nggak Cari sendiri. berkualitas. Udah di bawah. Buat anak-anak yang belum berumur, jangan naik diskusi mempermalukan, ya. Dia yang mengatakan sesuai dengan Kejadian 1 nomor 27, itu ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Kutanya sama kalian, siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Ayo. Kan agak lain. Padahal menurut Yesus sendiri, Bapa itu rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Ikut siapa itu tadi itu si Petrus itu? Ustaz Felix, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tempat kerja. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, aku lagi di tempat kerja, silakan. Iya, kenapa Kang Dito? Dilanjut aja, saya kontrol aja karena saya di tempat kerja ya. Oh iya. Halo Bang, halo. Halo Bang Fel, apa yang mau ditanyakan Bang Fel? Mau bertanya apa atau mau ditanya? Atau lanjutkan yang tadi? Bang, kenapa Monitor. ini? Kenapa? Halo. Iya halo, iya kenapa? Kenapa diundang? Ada nggak Kristen yang lain yang bisa diskusi? Bang Fel kayaknya nggak bisa diskusi nih. Halo. Halo, iya. Tadi kenapa? Halo. Mana yang mau saya hadapi nih diskusi? Halo semua. Bang Fel, kalau begitu saya yang tanya sama Bang Fel. Masih Kristen Bang Fel? Kalau bertanya sama siapa nih, Bang? Ya, silakan bertanya sama saya. Silakan. Oh ya, saya mau bertanya gini, Bang. Iya. Saya mau bertanya legal standing Abang itu menjelaskan begini dan begitu tuh apa? Iya, pertama, ya di sini adalah Komal debat lintas agama, Pak. Itu yang harus Anda pahami dulu. Di Komal ini adalah forum debat lintas agama. Ya, itu satu. Yang kedua, kami buka debat itu lintas agama ini ya sebagaimana orang-orang Kristen juga buka Komal untuk membicarakan Al-Quran dengan hadis
ya tanpa dasar yang jelas. Makanya kami hadir untuk mengkanter mereka. Ayo kita dudukkan sama-sama, kita bicarakan sama-sama agama mana yang benar. Ya, apakah Yesus Tuhan apa utusan? Gitu Pak, simpel saja. Ya, yang saya tanya legal standingnya Pak, yang saya tanya legal standing kalian itu apa? Oke. Agama kita kan agama sama-sama agama syiar, kan? Agama syiar. Maka kami hadir di sini untuk apa? Untuk mensyiarkan agama tauhid sebagaimana agama-agama yang diajarkan atau ajaran-ajaran yang diajarkan para nabi dan rasul. Begitu, Pak. Oh ya udahlah, kalau Bapak nggak tahu itu apa legal standing ya udah. Saya pikir Bapak Legal mengerti standingnya itu. dari mana? Dari negara atau Tuhan pencipta alam semesta? Perjelas dulu pertanyaannya. maksud Legalitas saya- dari mana dulu? Ya jadi Sebentar. Nggak usah banyak berbelit-belit, Pak. Kalau mengenai legal standing atau yang menjadi acuan parameter kita diskusi apa, poinnya adalah ilmu, Pak. Pengetahuan. Kalau Bapak berilmu, kita diskusi menggunakan akal. Baik secara ilmiah atau secara faktual atau fakta histori. Jadi kalau mau menentukan legal standing, apakah Anda seorang pendeta, sarjana STT, itu pembatasan, Pak. Jangan membatasi orang menerapkan pengetahuannya di sini untuk berdiskusi. Ya, kalau Anda hanya mau membatasi, nggak di sini tempatnya. Mungkin Anda pelaku debater offline, silakan mungkin kirimkan undangan kepada kami, kita siap offline, Pak. ya tenang dulu Dito ya. Nah, jadi maksud saya di sini kan begini. Setahu saya, kalau di dalam kepercayaan kalian itu ada kapasitas-kapasitas tertentu untuk menjelaskan kepercayaan itu. Ya, nggak sembarang orang. Ya, jadi makanya saya tanya, kalau kalian menjelaskan yang di luar kepercayaan kalian itu apa, legal standingnya apa gitu loh. Oke, Saya tanya dalam dulu. pemahaman akademis, Pak, dalam pemahaman secara akademis, di beberapa kampus agama ada ilmu perbandingan agama. Kami mempelajari ada mata kuliah kristologi, sama halnya dengan di STT ada kalian menerima Islamologi. Kalau mau dijadikan sebagai sumber legal standing, maka it's okay, itu fair, ya. Jangan Anda merasa sok pinter di sini. Saya magister juga, Pak, ya. Jadi jangan membatasi. Kalau mau diskusi silakan, kalau tidak silakan turun. Jangan wasting time di sini, Pak, ya. Silakan. Dulu saya kan tanyakan kapasitas ya, legal standing kalian berbicara tuh. Kita kan diskusi ya, kita Udah buktikan membuang mana waktu yang aja. lebih Anda membuang waktu turun, ya. Kalau memang berani silakan naik lagi, langsung diskusi, nggak usah berbelit-belit, ya. Kalau Anda seorang guru, Anda seorang dosen, silakan mungkin nanti sama saya di jam malam Anda DM saya. Ya, kita secara akademis mau ilmiah, mau berdasarkan referensi apa yang kita mau bahas, scripture atau terkait dengan dogmatis atau doktrin. Boleh, silakan. Saya memiliki keilmuan bersama dengan gurunda saya, ada Bang Zuma, beliau adalah sarjana psikologi dan beliau sebagai guru kami memberikan pemahaman-pemahaman kristologi yang bertujuan untuk anti permurtadan, Pak. Fakta histori itu pemurtadan dari kalian itu masih ada, ya. Oke, silakan langsung Ustadz Felix sama Kristen yang lain. Oke, Saya silakan. Oke. Silakan santai aja. Oke, teman-teman Kristen, ayo naik kita diskusi, kita buktikan di sini siapa yang lebih fakih dalam menjelaskan Bible, Kristen, pendeta atau Islam. Ayo. Siapa yang mau bertanya di sini? Ayo uji kemampuan kami dalam menjelaskan Bible. Mana lebih fakih dalam menjelaskan Bible, pendeta atau ya kita ini orang Islam. Ayo kita buktikan saja.
Ya mungkin langsung bisa dilanjutkan aja Ustadz Felix tentang laisa kamitslihi syai' dengan Bapa yang dimaksud oleh Yesus, supaya ada terjadi dialog. Teman-teman Kristen yang sudah naik di atas bisa langsung membantah atau mengkomentari, silakan. Oke, kalau langsung masuk saja ke situ, kalau Tuhannya umat Islam itu, pertama yang harus dipahami adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan serupa dengan makhluk. Akan tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah wujud, bisa dilihat. Nah, bedah kemudian dengan penjelasan dalam Bible. Tolong disimak baik-baik ya. Penjelasan dalam Bible dalam 1 Timotius 16 nomor 6, di situ Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Ya, tak terhampiri bersemayam dalam terang, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Kemudian ya, dikuatkan lagi dalam Yohanes 5 nomor 37, dialah yang mengutus aku dan dialah bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi dua data dalam Bible menunjukkan bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu, kalau kita merujuk kepada Bible, tidak dapat dilihat sama sekali dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, itu. Sementara dalam akidah Islam tentang laisa kamitslihi syai'un, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan makhluk dan tidak bisa ya sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluk, namun di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat atau wujud atau zahir. Datanya di mana? Dalam surah Al-Qiyamah ayat 32 sampai 33. Wujuhu yauma izin nadirah. Pada waktu itu wajah kaum muslimin berseri-seri ila rabbiha nazirah, karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud dan ada dan pasti akan pasti akan kita ketemu. Insya Allah ketika kemudian kita masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman Kristen, naik kita diskusikan tentang persoalan itu. Ya tentunya kita mengedepankan referensi, teman-teman. Ayo. Iya, kalau Anda mengatakan Yesus is God, silakan naik buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus itu dilihat oleh mata, berarti membantah Bibel Anda sendiri. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Anda mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia. Coba baca Maliaki 3 nomor 6. Ya, kemanapun Anda membawa Yesus, itu Anda akan ditampol oleh Bibel sendiri. Dan insya Allah kita Apologet Islam ya mampu membantah semua ya daripada narasi-narasi Anda membawa Yesus ya kepada pemahaman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Anda akan dibantah oleh Bibel Anda sendiri, teman-teman. Ayo silakan bertanya. Narasi-narasi yang saya angkat tadi, silakan, siapa tahu ada Kristen yang mau bertanya, silakan. Silakan Felix. Selamat pagi kawan Pak Felix. Jadi yang Pak Felix bilang itu betul. Itulah yang tertulis di Alkitab dan itu perkataan Yesus. Pak Felix sudah Alkitabiah dalam hal ini. Nah, tadi yang berkata Yesus is God, betul. But he is not God Almighty. Alias dalam bahasa Indonesianya, dia bukan Tuhan. Begitu. Lanjut. Berarti otak merdeka setuju nggak kalau kita mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ya, secara bahasa Indonesia Yesus bukan Tuhan. Walaupun dibilang orang God, ya oke. Tapi bukan God Almighty. Yang jadi Tuhan itu dalam bahasa Indonesia adalah God Almighty. Dan Yesus bukan God Almighty. Gitu. Oke. Kita setuju di sini bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Bukan siapa Tuhan. yang mengatakan Yesus itu? Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu adalah Kristen mana yang mengatakan? bapak-bapak gereja yang entah bagaimana latar belakangnya. Mungkin itu harus kita teliti. Orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan hanya doktrin-doktrin bapak-bapak gereja ya. Betul Nah, sekali. silakan teman-teman Kristen naik yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo kita cuci otaknya kembali menjadi otak yang bersih ya. Iya, otak merdeka sudah mulai sembuh ini.
Kalau ada Kristen sudah mengakui bahwasanya Yesus bukan Tuhan, sudah mulai sembuh tapi belum sembuh totalitas. Masih ada penyakit bukan? Ayo kita diskusi. Waduh, pada tiarap semua Kristennya ini. Gimana nih? Ada Kristen nih bang. Iya. Tadi saya menerangkan dengan menggunakan data dalam Bible dan itu disetujui oleh Bang Otak Waras bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Setuju nggak? Saya baru gabung nih, jadi saya belum nyimak. Oke. Tadi Saya saya boleh nanya menjelaskan. Oke. Mau tanya apa dulu? Boleh bertanya? Mungkin sedikit keluar dari pembahasan tadi. Boleh nggak sananya? Aduh, kalau Bapak kemana-mana nanti penjelasan kita melebar-lebar lagi. Kita fokus aja dulu. Yang pembahasan fokus tadi. ke tema. Ada temanya. Temanya apa nih? Ya, tadi kita menjelaskan tentang Tuhannya orang Kristen itu tidak dapat dilihat. Nah, adapun Tuhan yang bisa dilihat secara otomatis itu bertentangan dengan Bible. Maksudnya Yesus di sini yang disematkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Padahal Bible mengatakan dalam 1 Timotius 16 nomor 6 Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 26 rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, ini Tuhan yang benar, sementara Yesus di sini dapat dilihat dan suaranya bisa didengar. Berarti gagal bahwasanya Yesus itu Tuhan. Begitu, Pak? Oh, seperti itu. Terus? Oke. Kalau ada yang menuhankan Yesus secara otomatis dia adalah bidat atau tersesat. Saya berani mengatakan siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia keluar dari jalur. Dia tersesat. Karena Bible, Al-Quran menjelaskan bahwasanya dia adalah utusan. Nah, dasar Anda menuhankan Yesus di mana? Sementara Bible mengatakan Tuhan itu ya pencipta alam semesta. Tuhan itu tak terhampiri. Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Sementara segala bentuk kekurangan ada pada diri Yesus. Dia mati. Ya, dia lapar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Saya mau tanya, kalau Yesus atau Isa itu berdosa tidak sampai kematiannya? Isa atau Yesus apa berdosa tidak? Ini keluar dari tema lagi nih. Ya, saya mau Keluar tanya dari dulu. materi Maksudnya kita. saya bertanya, tolong dijawab. Kalau versi Kristen, Yesus itu kan mati, kan seperti apa yang tadi Abang sampaikan, kan? Nah, tapi versi Islam, Yesus itu kan terangkat ke surga. Makanya saya mau tanya, menurut versi Islam yang terangkat ke surga, itu apakah Yesus selama hidupnya itu pernah melakukan dosa? Tidak ada versi Islam Yesus terangkat ke surga, Pak. Tidak ada, Pak. Terus? Rafa'ahullah. Terus Yesus masih di dunia kalau begitu ya? Di langit, Pak, bukan di surga. Oh, di langit. Tapi tidak tahu posisinya langit sebelah mana ya? Kamu bertanya ndak tahu sendiri isi pertanyaanmu apa? Loh, Kamu saya kan mengatakan nanya. bahwasanya Makanya dalam saya sudut tanya. pandang Islam Yesus itu terangkat ke langit, itu salah. Loh, tadi Dalam temannya ayat bilang Al-Quran terangkat ke langit makanya tadi. kamu diam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang mati di jalan Allah itu ya tidak mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah bukan berarti dia di surga, karena Allah menciptakan surga itu bukan untuk ditempati. Beda dengan kalian. Tuhan kalian menciptakan surga untuk ditempati. Surga itu bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan orang yang mati di jalan Allah termasuk para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan, tapi bukan di surga. Itu yang harus Anda pahami. Beda. Ya kalau oke, saya bisa Sabar, jawab. sabar. Saya ambil alih lagi karena jangan membuat pertanyaan sementara nafas mulut Anda itu bau gosong gitu loh. Coba bertanya itu yang ada bobot gitu loh. Benar-benar bertanya karena tidak tahu atau punya jawaban.
Kalau Anda tidak menguasai Al-Quran dan menguasai tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, kenapa Anda bertanya seperti itu? Gosong mulut Anda itu, seperti di neraka. Maka gini loh, kita berdiskusi apa yang ada, yang tertulis. Kalau Anda memang menguasai membaca terjemahan Al-Quran, kemudian bertanya tentang kisah itu, boleh. Tapi kalau bertanya untuk ngetes, kapasitas Anda untuk ngetes apa? Jangan kayak gitu. Lanjut. Saya kan nanya kawan, Isa itu dia terangkat ke langit itu berdosa atau tidak? Mana? Makanya saya katakan tadi. Pertanyaan saya saja belum dijawab kok. Berdosa atau tidak dia? Waduh. Berdosa atau tidak dia? Kalau memang para nabi dan rasul itu punya dosa, tunjukkan datanya yang kamu punya. Saya kan bertanya, kalau dia tidak berdosa, saya jawab tidak berdosa. Kalau para nabi dan rasul itu dalam sudut pandang Kristen itu berdosa. Botol, saya ini nanya. Nah, dia sudah berdosa emosi. apa tidak? Tidak, saya jawab ya langsung biar cepat aja bahwa para nabi itu adalah maksum. Sudah ya. Lanjut, Ustaz Felix, tanya balik. Kemana-mana pertanyaannya, makanya saya tanya balik. Tunjukkan data kalau para nabi dan rasul itu punya dosa. Nggak tahu, malah emosi. Ini dasar Kristen pemakan B2 ini. Sedikit-sedikit, ya panas kalian. Sedikit-sedikit. Coba baca surah 47 ayat 19 itu Muhammad berdosa tidak? Tidak. Ya coba dibaca surah 47 ayat 19 dibaca dulu. Ya, Allah yang menegur di situ, bukan kemudian Nabi Muhammad berdosa. Sudah, saya jawab ya. Lanjut Ustaz Felix. Iya, begini Bang Riko. Bang Riko, setiap ada kesalahan daripada Nabi dan Rasul itu, termasuk Nabi Muhammad SAW itu dia tidak berdosa, akan tetapi dia disampaikan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluruskan. Satu contoh ketika baginda Muhammad SAW, ya, sholat menengadah, ya, wajahnya ke atas langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kadana rotaqalluba wajhika fis sama falanwalliyana qiblatan tardaha. Saya ulangi, ketika Nabi Muhammad SAW sholat, ya, mengadahkan wajahnya ke atas langit, maka Allah meluruskannya, menegurnya dengan mengatakan kadanaro takalluba wajhika fis sama. Sungguh kami menyaksikan engkau Muhammad beribadah mengadahkan wajahmu ke atas langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pada saat itu kami hadapkan wajahmu kepada arah Masjidil Haram. Ya. Allah, ya, di situ Nabi Muhammad tidak berdosa, akan tetapi diingatkan oleh Allah sang pencipta alam semesta, bukan berdosa. Sama kemudian ketika persoalan madu, Rasulullah tidak berdosa, akan tetapi diniatkan. Itulah kelebihan para nabi dan rasul, dikontrol oleh wahyu, dikontrol oleh Tuhannya, dan akan menjadi, ya, pelajaran ibrah bagi umat-umat, ya, umat-umat setelahnya. Begitu Bang. Ya coba dibandingkan surah 47 ayat 19 itu kan ada bahasa itu, mohonlah pengampunan atas dosamu, bandingkan sama Isa. Isa tidak ada dosa loh. Di dalam surat Maryam itu dikatakan dia adalah manusia suci. Jadi bandingkan kedua tokoh itu, Bos. Oke. Jadi ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang itu tidak berdosa dalam Bible. Yesus tidak ada dosa. Berdosa tidak. Yesus mengobrak-abrik, ya, para pedagang ketika pergi di pasar, itu dosa atau tidak dalam sudut pandang Kristen? Itu bukan mengobrak-abrik di pasar. Iya, coba baca baik-baik. Makanya itu orang berjualan di dalam bait suci, di rumah ibadat. Iya, ketika Yesus mengambil keledai, kira-kira berdosa atau tidak? Iya, Yesus tidak ada satu pun ayat membentak, hai perempuan, begini loh. Hoi. Tidak ada satupun ayat baik di Bible maupun di Quran yang mengatakan Yesus atau Isa itu berdosa. Tetapi Muhammad ada beberapa ayat, Bos. Bang Riko, kita fokus aja. Penonton juga pusing ini, penjelasannya kemana-mana. Iya, ini kan kita mau kasih perbandingan antara dua tokoh yang dimuliakan, Yesus atau Muhammad. Begini Bang Riko. Sebelum mengarah kepada yang lain, kamu buktikan dulu Yesus itu Tuhan atau bukan. Seperti apa? Ya buat saya Tuhan, makanya saya mau konfirmasi. Kalau Yesus itu Tuhan, tunjukkan data dalam Bible yang bisa Anda validasi bahwasanya Yesus itu Tuhan. Silakan.
Ya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, bos. Dibandingkan sama Muhammad yang kalian muliakan dan kalian sanjung sebagai baginda Rasulullah. Berdosa atau tidaknya manusia itu ya tidak jadi tolak ukur untuk menuhankan manusia. Nabi Muhammad kami yakini sebagai seorang nabi yang maksum. Masya Allah. Begitu. Keilahian Yesus. Kamu diam. Begini Bang Riko. Gantian Bang Riko. Ya, yang terkutuk di kayu salib itu berdosa apa tidak? Siapa yang terkutuk di kayu salib? Ini bahasa ini saya dengar ulang-ulang nih. Coba baca Galatia 3:13. Coba baca, saya dengar. Ini Islam cerita omong kosong banyak apa? Waduh, ini mau diskusi atau bagaimana ini orang? Ya kita diskusi karena bilang yang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, tidak ada yang mengatakan Yesus terkutuk, bos. Oke, yang digantung terkutuk di kayu salib itu siapa? Coba kamu baca Galatia 3:13. Tergantunglah orang yang digantung di kayu salib. Di situ dikatakan. Saya tanya kepada kamu. Dia terkutuk menggantikan kita yang terkutuk. Dia digantung di salib untuk menggantikan kita manusia yang terkutuk. Dia menjadi kutuk. Baca baik-baik. Dia menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Setuju tidak kalau Tuhanmu terkutuk? Tidak ada bahasa di dalam Bible Yesus terkutuk, bos. Baca baik-baik. Kamu salah itu. Ini dia Yesus yang menjadi kutuk untuk umat Israel. Mengerti baca? Dia menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Yesus menjadi apa? Menjadi hukuman. Aja botol kau. Nah, jangan emosi lah. Bukan, kalau terkutuk dan menjadi kutuk beda, Pak. Coba menggunakan bahasa yang baik. Salah kamu. Oke, Riko. Jangan kamu diskusi menyerang pribadi. Kalau kau mau diskusi menyerang pribadi, kita offline. Enggak, saya bilang bahasa terkutuk dan menjadi kutuk itu beda. Kata-kata botol tolol, ya kalau kau menyebut kata-kata botol tolol, kita diskusi offline aja, tatapan langsung muka. Lihat mentalmu seperti apa. Makanya jangan mempelintir ayat itu menjadi kutuk dan terkutuk salah. Aku tanya kamu Muslim, Pak. Aku tanya dulu. Kamu seenaknya mengenakan botol tolol. Gantian kita mau tanya, Isamu itu ada di dunia benar-benar ada atau dongeng? Kenapa? Apalagi pertanyaanmu kemana-mana nih? Penonton juga pusing ini pertanyaannya kemana-mana. Iya, aku mau tanya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan Jangan menyebut dongeng apa itu. Jangan. Kalau saya suruh tunjukkan Anda salibnya Yesus sekarang di mana? Ayo tunjukkan di mana. Dongeng apa bukan itu? Aku bisa tunjukkan ada di dalam kitab suci. Tapi kitabmu itu menjelaskan tentang Isa. Betulkah Isa itu ada di dalam dunia ini? Tunjukkan di museum mana? Jawab dulu aku. Aku yang bertanya duluan. Makanya jangan ngelantur kemana-mana. Fokus pada satu topik. Silakan Ustaz Fidel lanjut. Ya. Aku mau tanya, kita berdebat tentang Isa dan Yesus. Jadi sekarang aku tanya, Isa itu ada atau tidak? Ini kemana-mana, penonton juga pusing ini dengarkannya. Fokus Bilang aja tidak bisa jawab, karena tidak ada datanya. Isa itu pernah ada di dunia. Oke, nanti saya mirroring Pak ya. Anda siap melayani saya diskusi Pak? Jawab dulu pertanyaan aku. Kalau ini aja Anda tidak bisa jawab, lalu untuk apa diskusi? Oke Pak ya. Jawab dulu. Sebentar. Pak, ya. Gurunda lagi jedah. Buktikan bahwa Isa itu pernah ada di dunia. Pernah ada di dalam Al-Quran disebutkan. Sudah, silakan sebutkan. Di mana baca pernah ada di mana? Di daerah mana dia lahir? Pohon kurma itu banyak Pak, tempatnya banyak. Apa kurma yang ada di Taman Ibing? Oke Pak, saya jelaskan ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu ada. Bahkan dibuat suatu surat, itu surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam itu menjelaskan tentang keluarga Imran, Maryam. Lalu kemudian melahirkan anak yang namanya Isa Al-Masih.
Nah, banyak diterangkan di dalam satu surah itu menjelaskan tentang siapa Yesus. Baru dikandung dalam surah Maryam ayat 19 diterangkan di situ. Jibril membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau mengandung seorang anak yang suci. Siapa itu Yesus? Berarti diterangkan dalam Al-Quran Pak tentang keberadaan akan kelahiran seorang anak yang suci yang kelak akan menjadi nabi dan rasul, yaitu Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih juga Jibril yang tidak pernah bilang mengandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambah-tambah. Saya tidak maksud mau motong. Anda itu harus nunggu dulu jawaban dari pihak Muslim. Enggak. Dulu. Ustaz, Afwan, dan semua sebelum kita jawab pakai Iya, gini maksudnya, izin motong ya. Sebelum kita jawab lebih jauh pakai data, ya pertanyaan awal Anda apa tadi? Dalam Quran. Pertanyaan Aku tanya justru diakui oleh Bible. Kitab Anda yang mencatat. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Pertanyaan dari dia. Masalahnya Bible sendiri yang menyebutkan. Nah, ketika disebutkan di dalam kitab Anda, contoh Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Nah, berarti kitabmu yang membuktikan tuh. Kitabmu yang membuktikan kalau Isa Al-Masih itu ada. Isa orang Arab, bukan Kalau mau tertib, saya turunkan Anda. Gantian kalau ngomong. Saya turunkan Anda ya kalau nggak mau tertib. Sambil dulu. Kalau Ini kita tampilkan ya, kita tampilkan nih. Kalau Ya kan jawab nih. itu jangan berbohong, jangan berkelit. Ini enggak bohong. Ini enggak bohong, ini enggak bohong, ini enggak bohong. Silakan Ustaz Adib dulu. Enggak, nanti enggak usah apa-apa, enggak usah diturunin. Duh, wah, enggak bisa keluar kamera, Belum menjelaskan langsung dipotong. Aduh. Oh, sebentar. Enggak, dia kan nanya di mana kurang lebih kalimat itu begini nih, di mana eksistensi sendiri yang nyatet kok. Kalau kita menjelaskan lebih jauh, kayaknya mohon maaf nggak akan masuk di otaknya. Kitabnya sendiri yang mengatakan nih, Matius 1 nomor 1 di sini dikatakan inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Yang mengkonfirmasi kebenaran ada eksistensi Nabi Isa alaihissalam itu kitabnya sendiri. Nah, coba maunya gimana coba? Ayo, ada nggak sekarang faktanya Isa Al-Masih? Hei, mana tadi? Aku tanya dulu. Aku mau tanya dulu, Pak. Jawablah dengan Al-Quran, jangan jawab dengan Alkitab. Alkitab itu Kalau tidak pernah Al-Quran cerita udah tentang sangat Isa. jelas, kata ini aja dari Al-Quran diambilnya. Alkitab itu bicara tentang Yesus, bukan Isa, Pak. Ya Allah. Supaya Anda tahu itu. Di dalam Alkitab itu mencatat tentang Yesus Kristus, bukan Isa. Itu nah, buktinya makanya. di Anda tahu tuh. Itu buktinya Aku tanya dulu. Itu ada nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di Al-Quran, di Alkitab orang Arab itu Isa Al-Masih itu memang Yesus Bukan. Kristus, tapi di Al-Quran Emang sejak kapan orang Arab menggunakan bahasa Indonesia? Sejak kapan? Sejak kapan orang Arab pakai bahasa Isa Indonesia? Al-Masih yang ada di Alkitab. Nih yang ada Kristen Tetapi Indonesia Isa yang ada di comot-comot Al-Quran, bahasa Al-Quran Arab itu dan bukan. mencomot-comot Al-Quran. Nih jadi ada ya kata Isa Aku mau Al-Masih ya. Ya tanya mulu. Ini pakai dulu otaknya Isamu nih. itu lahir di mana? Ini baca dulu. Ada ya di sini Isa Al-Masih ya. Kitabmu yang menerjemahkan ya. Isa lahir di mana? Enggak, jangan pertanyaan berikutnya. Ini kau jawab dulu. Anda bahwa belum jawab Isa dari Al-Masih tadi itu eksis di bumi ini. Oke, jawab dulu. Iya, karena tidak ada tempat lahirnya tidak jelas. Karena Isa tidak ada. itu. Ya terus Isa Al-Masih di sini eksis dulu nih, kau yakini Isa dulu. Al-Masih Ini ada itu di kitabmu. Kristus. Itu Yesus Kristus, bukan Isa yang ada di Quranmu. Lah, terus kenapa dikatakan Isa Al-Masih kitabmu? Isa Al-Masih itu memang bahasa. Bahasa mana? Yang harus dimengerti. Bahasa yang harus dimengerti. Nah, bahasa mana? Jadi Bahasa ingat, mana?
Bahasa mana? Bahasa itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, terus kenapa Arab ini ya. bahasa Indonesia atau bukan nih kitabmu ini? Ini bahasa Indonesia atau bukan? Mana? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa Nah, ngambil dari sekarang bahasa aku Arab? tanya. Aku tanya, bahasa Arab itu Isa itu artinya apa? Aku tanya. Jangan tanya lagi. Anda sudah imani sekarang kalau Isa Al-Masih itu eksis di bumi ini. Kami tidak pernah mengimani Isa. Kami Ya tidak udah, pernah berarti mengimani Isa ini di kitab Quranmu. penipuan kalau gitu kan? Ini kitab penipuan kan? Kami mengimani Isa Al-Masih yang ada di Alkitab, bukan di Quranmu. Di mana nggak ada kitab mengatakan Isa Al-Masih, Kuculuk. Justru dia yang Isa miskin-miskin Al-Masih itu bahasa Al-Quran. Arab untuk Alkitab berbahasa Ngambilnya Arab itu dari disebut mana? Isa Al-Masih. Ngambilnya Kuculuk, ngambilnya dari mana? Ngambilnya. Lu ngarang aja. Kitabmu Lah, tidak bisa kitabmu ini yang ngarang Tapi loh. yang Anda promosikan, Anda menggunakan Alkitab untuk menjawab. Ngapain Anda menggunakan Alkitab untuk Terus menjawab? kenapa kitabmu mencatat Isa Al-Masih? Ayo. Isa Al-Masih itu bukan punya kamu. Lah terus tadi kenapa Anda mempertanyakan tidak eksis Isa Al-Masih? Iya memang, karena di dalam cerita kamu itu bohong. Cerita kamu itu Jadi kan sekarang benar. tidak. Oh, sekarang kau malah mengatakan ke situ. Jadi Anda sudah percaya Iya, kalau dia eksis. cerita kamu itu nggak Enggak, ada sekarang buktinya Anda sudah bahwa dia percaya pernah kalau dia hadir ada. di dunia. Anda sudah percaya kalau dia ada. Cerita dia. Enggak, jangan cerita keceritanya. di Anda Alkitab sekarang sudah percaya kalau dia ada. cerita Alkitab itu menunjukkan benar bahwa Yesus itu ada. Bukan Sedangkan Yesus, cerita Isa di Al-Masih, Quran itu Isa tidak Al-Masih. ada. Isa Al-Masih. Nah, enggak. Isa Al-Masih itu bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya itu Yesus Kristus. Nah, ada nggak kata Isa Al-Masih? Berarti dia eksis ya? Dia Isa Al-Masih eksis di bumi ini ya? Ada kalau cerita Ada, tentang ya udah cerita yang tepuk ada di tangan kalau Alkitab gitu. itu ada. Ya artinya sekarang diakui ada. Sedangkan Kenapa cerita di kitabnya dalam sendiri yang Quranmu itu mencatat? nggak ada. Nah, kitabnya Bung Lon ini ya Cerita di dalam teman-teman Quranmu juga. itu nggak ada, makanya Anda dari tadi berusaha untuk mengalihkan pertanyaan aku. Justru ini Aku kata kan tanya, Isa Al-Masih lahirnya di ngambilnya mana? dari Al-Quran. Isamu itu yang ada tercatat Ini di ngambilnya Quran dari lahir di mana? Al-Quran ini. Kamu tahu nggak? Ini ngambilnya dari Al-Quran ini. Ini ngambil dari Al-Quran. Kalian comot-comot kitab orang, diambil di kitabmu, terus yang punya dibilang nggak punya, kan koplak namanya. Ngambil barang orang, terus barang orang kau akui, yang punyanya dibilang nggak punya. Kebiasaannya kayak gitu kalian ini. Bang harus Ya, diklarifikasi Bang. lanjut Kristen ya, itu teman-teman. Kristen lahir itu pada abad keberapa dan Al-Quran itu ada pada abad keberapa? Nah, itu juga itu juga aneh. Nah, Kristen ada di abad keberapa? Kristen di abad kedua, pertama. Ayo. Islam ada pada abad keberapa? Abad ke-7 Bang. Selisihnya Enggak, Kristen. Ya, oke. Sekarang Kristen ada di abad keberapa? Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jadi sejak Yesus ada itu Kristen sudah ada. Di abad pertama. Oke, di abad pertama ya. Kristen di abad pertama. iya. Islam ada di abad ke-7. Kan gitu. Premisnya kan? Oke. Berarti Nah, Isa di sekarang abad ke-7. orang abad pertama nyontek nggak ke abad ke-7? Ya nggak mungkin lah. Nah, terus kalau nggak mungkin, kata Isa Al-Masih yang mengenalkan siapa? Itu Yeshua Al-Masih. Itu ada Yesus Kristus. Itu adalah orang Arab. Lo ini main kejebak lagi. Jangan suka main jebakan Bangsa sendiri. Indonesia ini kebanyakan contoh nih, bersumber ini dari kata bahasa Isa Arab. Al-Masih. Itu kan dikenalkan di abad ke-7. Kristen ada di abad pertama. Ini lucu. Orang pertama nyontok ke orang berikutnya. 7 tahun nyontek. Kalian itu yang nyontek dan mengklaim. Nah udah, jadi kalau coba kitabmu mana kitabmu? Dia menggunakan kata apa? Ya itu Ayo. memang kitab kita, kitab orang Kristen. Kalian Nah, dari yang dari menggunakan kata Isa Al-Masih itu tadi dikatakan di abad keberapa? abad 7 itu yang kalian mengklaim Di apa yang abad ada di ke-7. dalam isi kitab. Kitabmu di abad keberapa kitabmu? Kitabku memang ada di abad pertama. Nah, ada nggak kata Isa Al-Masih di abad pertama? Ada. Coba Kalau di mana? Di diartikan mana? ke bahasa- Di mana kalau kata Isa diartikan ke Al-Masih di bahasa abad Inggris pertama? pasti ada. Kalau tidak bisa buktikan, lebih baik kau tidur. Di mana ada kata Isa Al-Masih di abad Kalian itu pertama? kalian hanya Ayo, bisa ayo. mengklaim terhadap bukti. Jawab dulu. Bukan Isa bukan lahir di gitu. mana? Kalau kami ada Abad buktinya di keberapa dia Al-Quran. lahir? Iya, Kalau buktikan kami ada dulu buktinya bahwa di Isa Al-Quran. Di mana? Di abad keberapa? Enggak, jangan ngomong lahir dulu. Isa Al-Masih di mana di abad pertama? Coba tadi siapa Riko ya tadi Riko. Riko, di mana buktinya ada kata Isa Al-Masih di abad pertama? Coba. Loh itu yang abang baca itu. Anda membawa. Isa Al-Masih kan? Anda hanya memutar balik. Loh, kok ini yang saya baca? Ini kan terjemahan LAI. Ini tahun berapa sih? Nih, saya baca.
baru ada di 2011. Iya jelas kalau terjemahan Nah, ini baru ada di 2011 ini. Ini baru lahir 2011 ini. Aduh, belum ada 30 tahun ini umurnya. Kitabmu aja baru lahir 1924. Ya, tadi kau katakan di abad ke-7. Oke, saya ikutin. Kristen ada di abad pertama. Terus kenapa kitabnya Kristen nyontek kepada abad ke-7? Itu kenapa? Mestinya kan, mestinya yang baru datang ngikutin yang belakangan. Lah ini yang duluan datang ngikutin yang belum datang gitu loh. Anda tidak berani menjawab pertanyaanku karena memang Anda tidak 2011 loh punya kitabmu bukti. baru nongol. Anda hanya memutar balik dengan tata bahasa, dengan bahasa terjemahan. Anda tidak bisa memberikan bukti bahwa Isa Nah ini saya lagi tampilkan bukti. Ini lagi saya tampilkan bukti. Enggak, bukan kata-kata yang disampaikan, yang tampilkan fisiknya. Enggak, tadi kan kau nanya, di mana eksistensinya Isa Al-Masih kan? Benar nggak pertanyaanmu? Isa. Di mana? Lah iya Isa Al-Masih. Lah tadi kau bilang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bahasa Arabnya itu untuk ya tahu orang itu kitab kami kok. Tanya kamu, apa arti Isa? Lah itu kitab kami, itu kitab kami. Coba kamu jawab. Iya, itu nama orang. Jangan tanya arti. Sekarang eksistensinya ada nggak? Yesus Kristus itu ada. Itu Yesus. Ini Isa Al-Masih. Ada nggak Isa Al-Masih? Kenapa? Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Sekarang diakui. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang diakui Isa Al-Masih itu ada. Tapi Isa yang ada di Quranmu itu bukan Yesus yang ada di Alkitab. Supaya Anda tahu itu. Nah, kalau bukan yang di Al-Quran itu, kalau di Al-Quran itu bukan Yesus, kenapa diambil Isa Al-Masihnya? Kenapa? Nih, yang satu mengatakan Isa Al-Masih, yang satu mengatakan Yesus. Kata Isa Al-Masih ngambilnya dari mana? Sebelum Islam masuk di Arab itu, Isa Al-Masih sudah dipakai oleh bangsa Arab di Alkitab. Di mana? Kitab Mufandik itu baru ada di abad ke-9. Sebelumnya dia menggunakan kata Yasu. Kemudian Islam masuk, lalu merekayasa dan mengklaim bahwa itu milik dia. Kok ngarang? Jadi, kamu tampilkan data dulu. Coba kamu tampilkan data dulu. Aku tidak bisa menampilkan data. Ya sudah, kalau modal congor mendingan ikutin dengerin di sini. Kamu itu dapat ilmu. Kamu dikasih tahu. Ilmu berbohong, ilmu ngibul itu siapa yang mau percaya? Kita mau sekarang yang nyontoh ke abad ke-7 siapa di sini? Di Arab sana. Al-Quran tidak menyebutkan kata Yesus. Bible yang di abad pertama menyebut kata Isa Al-Masih. Yang nyontek siapa? Yang nyontek siapa? Bukti sejarahnya yang nyontek siapa? Yang nyontek? Isa itu lahir di bawah. Nah ini udah mulai kelimpungan sekarang ya teman-teman ya. Inilah Oten ini modal congor, itu kan nggak mau pakai data, dongeng aja. Dia tidak mau mengimani, begitu dikasih datanya kayak gini baru dia bingung, dia bermanuver, dia muter dia kemana-mana. Data itu nah ini contohnya ya. Tadi mohon izin ya saya motong. Dan silahkan tadi dilanjut, maaf karena memang ternyata menjawab Oten itu tidak selalu pakai ilmu yang mendalam, nggak perlu. Itu cukup ya disentil otaknya dikit, dibuka pikirannya bahwa ini loh ada gitu. Jadi nggak perlu pakai penjelasan lebih jauh. Masya Allah, tadi juga saya sempat mendengar bagaimana ketika Rasulullah SAW sholat menengadah ke langit gitu kan, luar biasa. Saya sempat menyimak di bawah itu bagian bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah sangat rindu sholat menghadap ke kiblat yang dibangun oleh kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail, kan gitu ya. Sehingga ketika dia sholat menghadap Baitul Maqdis yang jadi kiblatnya bangsa Yahudi, ketika beliau sholat selalu menengadah ke langit, berharap dipalingkan kiblatnya kepada kiblat yang memang akan menjadi kiblat persatuan umat Islam. Dan hikmahnya sekarang, alhamdulillah penuh dengan kedamaian. Seandainya kiblatnya tetap di Baitul Maqdis, wallahu a'lam, tidak tahu kan bagaimana yang tidak ada kedamaian di sana haram, bisa tetap beribadah dengan nyaman, dengan tenang sampai sekarang. Bisa menunaikan ibadah haji tenang, nyaman sampai sekarang. Coba kalau di Baitul Maqdis. Memang itu ya sudah ditutup masa kenabian dari Bani Israel, kiblat pun dipindahkan. Kembali kepada para guru semuanya, mohon izin, cuman tadi saya agak kesel aja. Dia nanya Isa Al-Masih, tapi kitabnya sendiri mencatat Isa Al-Masih. Ya, lanjut. Gurunda sudah ready?
Gurunda? 5 menit lagi beliau masih berdoa. Silakan, ini masih ada 2 Kristen, Deko dan Vin. Saya nggak bisa ngomong, soalnya tidak dikasih waktu untuk ngomong, jadi terlalu banyak. Silahkan ngomong, asalkan jangan saling berbenturan. Tadi Makora itu mosok nggak memberi kesempatan Anda ngomong kan? Nyerocos terus dia. Ya silakan sekarang, bagian Anda ngomong, silakan. Iya, jadi begini, saya pikir ya, cerita soal Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible itu berbeda antara Al-Quran dan Bible. Nah, saya mau tanya nih, dasar kutipan di dalam Al-Quran itu untuk mengambil cerita Musa, Isa Al-Masih itu dari mana, Bang? Dari wahyu Al-Quran. Al-Quran menyebutkan surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, dalika min amba'il ghaib, itulah dari kabar-kabar perkara gaib, wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Dalika Isa bin Maryam kalul haq, itulah kisah Isa putra Maryam, perkataan yang benar. Itu berdasarkan wahyu di Al-Quran. Contoh ya, ini pembuktian wahyunya. Kita kembali lagi kepada pembuktian ya, sebelum kita membahas tentang sejarah. Karena kalau kita membahas tentang sejarah, teman-teman Kristen juga akan kesulitan. Begini, ketika Al-Quran menyebutkan, itu kan ada di ayat 43, seingatku di Ali Imran ya, bahwa itu tentang wahyu yang Allah sampaikan. Ayat 43, 44, yang memang Rasulullah menerima wahyu ya tentang kisah Nabi Isa, padahal Rasulullah tidak berada di sana, tidak semasa dengannya, kan gitu. Nah, ketika Al-Quran mengabarkan tentang Nabi Isa alaihissalam berdasarkan wahyu, bahwa dikabarkan dia tidak memiliki seorang ayah, konsisten. Makanya Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, di situ dikatakan bahwa namanya Al-Masih Isa putra Maryam, wajang fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dia termasuk orang yang didekatkan di hadapan Allah dan orang yang terkemuka. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang kisah Nabi Isa, dia tidak memiliki seorang ayah, konsisten, selalu menggunakan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Itu Al-Quran. Beda nggak dengan kitabnya Kristen? Beda. Kalau kitabnya Kristen, Yesus itu punya bapak, punya ayah. Kalau kitabnya umat Islam, dia tidak punya ayah. Dia langsung disandingkan nama itu kepada ibunya. Nah, itu bedanya. Bang, itu wahyu itu turun langsung dari Allah ya, Allah ya. Langsung ke Nabi Muhammad. Lah iya kan, melalui malaikat Jibril. Makanya Al-Quran lagi menyebutkan dzalika natluhu alaika min ayati wadikril hakim. Demikianlah kisah Nabi Isa itu kami membacakannya kepadamu, sebagian dari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Nabi kami yang tidak pernah belajar, tidak pernah meneliti, tidak pernah mencari tahu, menyelidiki siapa yang mendapatkan informasi tentang peristiwa itu. Nabi kami langsung dapat informasinya dari Sang Pencipta yang mengawasi seluruh makhluknya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dan kisahnya tercatat. Nah, kisah Nabi Isa itu diceritakan lagi oleh Nabi kami berdasarkan wahyu dari Sang Penciptanya. Makanya di situ dikatakan dalika natluhu, begitulah kami bacakan kisah Nabi Isa kepadamu sebagai bukti kerasulan. Di dalam Al-Quran tidak satu ayat pun menyebutkan Nabi Isa alaihissalam memiliki seorang ayah. Dia tidak punya ayah, selalu kepada ibunya. Kitabmu punya ayah nggak, Yesus? Udah Bang, saya boleh tambah, boleh? Ya silakan. Tadi Abang tambahkan bahwa itu wahyu dari Allah melalui dijawab. Iya, makanya saya mau tambah nih. Itu berapa lama wahyu itu turun sampai kisah dan kitab itu dituliskan, dan siapa yang menulis? Karena kita tahu bahwa kok dikembangin lagi, pelan dulu. Kalau masalah itu, wahyu Rasulullah itu hitungan bulatnya 23 tahun, dari usia 40 sampai ke usia 63. Itu wahyu turun kepada Nabi kami sesuai dengan peristiwa kasusnya ketika berhadapan dengan Nasrani. Contoh kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan dia tidak memiliki seorang ayah. Makanya dikatakan Isa bin Maryam, dia putra Maryam. Karena apa? Karena dia tidak punya ayah gitu. Nah, kitabmu siapa ayahnya Yesus?
Ini bang, secara biologis itu dia bukan. Jadi bukan. Anda kalau masih Tidak makan dulu dilahirkan selesaikan, makan dulu selesaikan biar nanti yang ganti yang lain. Nah, saya buat yang Kristen ya. Nanti kalau guru di dalam kitabmu membahas berdasarkan penyelidikan yang menyelidiki orang-orang ya. Kita tidak tahu siapa yang diselidikinya. Hasil dari penyelidikan disimpulkan bahwa Yesus itu memiliki seorang ayah. Nah, ini kitabmu. Yesus memiliki seorang ayah. Pertanyaan saya, siapa nama ayahnya Yesus? Karena kalau di Al-Quran nggak punya ayah. Ini jangan-jangan beda ini kisahnya ini. Atau itu kisah yang dibuat-buat, diada-adakan. Atau yang bikin silsilah ini nggak tahu yang dibikin silsilah punya ayah ini bakal dituhanin. Silakan. Saya mau nanya nih, oke ya. Nah, kalau berdasarkan dua versi itu pasti berbeda. Orang lagi ditanya mau nanya mulu, coba dari tadi nggak mau Begini jawab. bang, makanya saya jawab. Jadi jangan dipotong dulu. Secara biologis, Yesus itu tidak dilahirkan melalui proses hubungan suami istri, layaknya suami istri bang. Di dalam Alkitab, Bible sudah jelas dikatakan bahwa Yesus itu bukan lahir melalui hubungan badan, tidak. Walaupun itu ada yang namanya Yusuf yang menemani Maryam sampai pada saatnya Maryam melahirkan Yesus. Begitu bang. Jadi kitabmu mengatakan ayahnya Yesus itu Yusuf. Ya kalau karena kan begini, tidak mungkin seorang perempuan. Enggak, itu berdasarkan kitabmu atau bukan? Kalau Yesus punya ayah namanya Yusuf, itu berdasarkan kitab atau asumsimu? Ya kalau dibilang keturunan Yusuf ya iya. Enggak, pertanyaan saya, kau mengatakan Yesus punya ayah namanya Yusuf. Itu berdasarkan kitab atau berdasarkan asumsimu? Kapan saya mengatakan Yesus punya ayah itu Yusuf? Lah tadi kau bilang Yusuf. Yusuf itu siapa? Bapaknya bukan? Tadi kan saya bilang yang menemani Maria pada proses kelahiran Yesus itu. Pertanyaan saya bukan yang menemani, yang menjadi ayahnya. Ya bapak dari Yesus ya bapak di surga. Tolonglah dipahami. Loh, abang tidak berarti bukan Yusuf, bapaknya Yesus bukan Yusuf. Oke, berarti kalau gitu bapaknya Yesus bukan Yusuf. Bukan. Bapak biologis. Kalau ada kitab yang mencatat bahwa Yesus itu anak Yusuf, berarti menyebarkan berita hoak, betul? Secara biologis bukan anak kandungnya Yusuf. Lah kok jadi secara biologis? Anda tadi sudah katakan bahwa Yusuf itu bukan ayahnya Yesus, kan gitu? Yusuf itu dia adalah orang tuanya tapi bukan anak dari hubungan biologis. Gimana? Enggak, ya? Saya tanya, Yusuf itu ayahnya Yesus, itu benar atau salah? Gitu dulu deh. Kamu kok jadi kayak bingung? Iya, orang tuanya. Orang tuanya, bapaknya ya, berarti ya ayahnya. Itu dari hasil hubungan biologis, Bang. Enggak, saya enggak ngomongin hubungan biologis, itu urusan pribadi dia masing-masing yang berumah tangga. Enggak. Jadi Yesus punya ayah namanya Yusuf, gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, berarti benar kan ketika tadi Anda katakan bahwa Yesus tidak punya ayah. Faktanya sekarang Anda sebutkan Yesus punya ayah namanya Yusuf. Saya kan bilang, ayah dari hubungan biologis kan tidak ada. Oh, berarti bukan ayah sesungguhnya, bukan? Ya secara adat. Ya, jadi ayah adat, bukan ayah kandung, bukan ayah sesungguhnya. Ya, bapak di surga. Enggak, jadi Yusuf ini bukan bapak sesungguhnya Yesus, bukan? Yesus ini kan anak Allah. Enggak, iya, jadi Yusuf ini bukan ayah sesungguhnya Yesus, bukan? Bukan anak kandung. Iya, berarti Yusuf ini bukan ayah sesungguhnya Yesus, bukan? Ya, bukan anak yang lahir dari hubungannya Yusuf dan Maria. Nah, berarti kita mau mencatat berita yang bukan sesungguhnya. Karena kita mau mencatat bahwa Yesus itu anak Yusuf. Itu harus dipahami, Bang. Kalau abang memahami. Ya ini makanya biar paham Anda. Enggak gini aja deh. Gini. Kan bunyi ayatnya tuh begini. Ketika Yesus melakukan pekerjaannya, kira-kira umur 30 tahun, saya aja masih ingat bunyinya, dan menurut anggapan orang, ia anak Yusuf. Nah,
Itu kitabmu yang mencatat. Berdasarkan penelitian Lukas, dia katakan Yesus itu menurut anggapan orang anak Yusuf. Itu bunyi ayatnya benar atau salah? Ya. Itu catatan Lukas itu benar atau salah? Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Ya. Allahu Akbar, laptopku mati. Oh, oke. Anda katakan ya. Ya berarti anggapan orang itu benar. Iya, betul. Kalau Yesus itu anak Yusuf. Makanya gini, kasih waktu untuk ngomong. Ya berarti anggapan orang itu benar. Kalau Yesus itu anak Yusuf, kan gitu. Bisa nggak kasih waktu 1 menit atau 30 detik lah saya ngomong. Kalau abang ngomong terus gimana saya mau jelasin? Lah kan dari tadi Anda sudah jawab. Kalau guru Saya sudah jawab, monitor, abang langsung potong ya. Nggak fair gitu bang. Iya dek. Udah boleh ya, begini bang. Iya. Kalau dibilang Yesus itu anak Yusuf, begini, tidak mungkin seorang perempuan dia bisa melahirkan tanpa laki-laki yang menemani. Maka itu Yusuflah yang menemani Maria, bang. Jadi secara budaya, ini kan mereka hidup pada zaman bangsa Israel, bang. Tidak mungkin perempuan melahirkan tanpa laki-laki yang menemani. Makanya asumsi masyarakat bahwa Yusuf adalah ayahnya Yesus. Kan begitu, bang. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya ada anak yang diangkat, misalnya anak orang lain diangkat, masuk di dalam kartu keluarga, itu dianggap sebagai anak atau bang? Enggak? Kan dianggap sebagai anak, bang. Seperti itu penjelasan saya, bang. Karena kalau kita tetap di dalam konsep Kristen dan Islam pasti akan berbeda terkait Yesus atau Isa Al-Masih di dalam Quran, begitu, bang. Pasti nggak akan ketemu, bang. Boleh saya ngomong? Boleh, silakan. Baik. Saudara Kristen ini mencoba untuk menjelaskan anak manusia Yesus. Sedangkan Yesus yang manusia itu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kristen mulai hari ini harus belajar membela Yesusnya. Jangan Yesus Bani Israel, tapi Yesus merek Paulus. Kalau Yesusnya orang Kristen itu tidak berbapak dan tidak beribu. Di mana itu tertulis? Di dalam Galatia 1 nomor 1. Yesus Kristus yang disembah Kristen itu bukan anak manusia. Kalau Yesus yang tadi anak tirinya Yusuf itu masih manusia, anaknya Maria, dia cucunya Daud. Jadi Paulus berkata sebelum mendirikan agama Kristen, sebelum melegalkan kemudian kulub tidak dipotong, sebelum melegalkan babi dimakan, sebelum kitab Taurat itu diobrak-abriknya dikatakannya sebagai sampah, sebelum Yesus itu diajarkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah manusia dikutuk, dia mengaku bertemu dengan Yesus Kristus yang bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi mau sampai robek pun mulutnya Kristen membela Yesus anak Maria itu percuma. Karena bakal diusir juga sama Yesus. Karena Kristen ini adalah penyembah Yesus Kristus yang bukan manusia. Jadi kita nggak usah ribut Yesus Isa. Toh Yesus yang anak manusia nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ngapain orang Kristen sibuk bela-bela anak Maria, ngapain? Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah makhluk roh yang masuk ke dalam tubuh yang dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus anak Maria bukanlah Yesusnya Kristen. Yesus anak Maria itu Yesusnya Islam. Yesus yang Islam sucikan. Yesus yang Islam bela. Yesus yang umat Islam bersihkan dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Sedangkan Yesus Kristus yang ada di gereja yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anaknya Maria dan itu bukan orang Yahudi. Itu bukan nabi dan rasul yang diutus sebagai Mesias kepada Bani Israel. Yesus yang disembah oleh Kristen adalah bukan anak manusia. Jadi jangan mimpi membawa-bawa nama Maria. Karena Maria itu manusia. Sedangkan Yesus yang disembah Kristen itu adalah Tuhan.
Bagi Kristen, dia bukan anak orang, dia bukan sepupunya orang, dia bukan cucunya orang. Dia bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, 12. Aku Paulus, rasulnya Kristen, mengatakan menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus, dari Kristus Yesus. Nah itu tolong, mulai hari ini Kristen jangan merasa bahwa kalian itu pengikut Yesus Yahudi. Kalian itu pengikut Yesus padang gurun yang datang kepada Paulus. Demikian. Halo. Ya, halo. Juma, kenapa kau kalau debat terus sama si Edis ya? Gak apa-apa. Edis lagi. Gak apa-apa. Saya kalah sama orang gila, gak masalah. Enggak, soalnya kamu tuh hanya menangnya sama orang-orang yang awam aja gitu. Tapi kalau yang Saya paham seperti Edis, kamu berdasarkan kalah. data. Kalau saya bicara berdasar data, gila Iya, tidaknya kamu kalah seseorang semua itu, datanya tuh. pintar tidaknya seseorang itu tergantung data. Data yang berbicara, bukan orang itu pintar atau cerdas, data. Dan Enggak, bagaimana intinya gini, semua orang masa itu tuh mengolah data ada kan masanya gitu. gitu. Zuma, ada masanya. Lu sekarang udah kalah sama dia gitu. Lu ngomong apa aja nggak dipercaya. Iya, nggak masalah. Kalau saya dikatakan kalah sama orang gila, apa urusannya? Saya tidak mau dikalahkan sama pendeta, sama pastor. Tapi kalau saya dikalah Dia sama tuh orang gila, saingannya sama EGP. Rizik Sihab, bukan sama lu. Rizik Sihab, Bahar tuh dia lebih pintar. Kalau ada orang mengatakan saya kalah dari orang gila, nggak masalah. Orang gila itu hanya perlu dikasih dedak, campur sedikit pasir, kasih minum, kasih makan. Bukan untuk diajak diskusi orang gila itu. Tapi kalau saya dikalahkan sama pendeta, sama pastor, baru saya mau. Kalahkan saya, katanya dia klaim sendiri. Ngaku dia ahli Al-Quran 13 tahun belajar Quran. Apa enggak gila itu? Ditanya apa bacanya ini? Kan sedeng. Kalau saya dikalahkan sama pendeta, misalnya saya dikalahkan sama siapa? Esra Soru, itu baru top. Dikalahkan sama Bambang Nurseno, itu baru hebat. Tapi kan belum ada sejarah Bang Suma dikalahkan sama pendeta. Jadi itu ya teman-teman, mulai sekarang Kristenku ini, teman Kristenku itu harus berpikir, ternyata Yesus yang kita sembah di gereja itu bukan orang Yahudi, bukan manusia. Bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, tetapi Yesus lain yang memang Yesus nubuatkan kepada Yahudi. Hei Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus ada penyesat bernama Yesus Kristus. Nah itulah yang diikuti oleh Kristen. Yesus Kristus yang penyesat itulah yang diikuti Kristen hari ini. Kalau ada yang mau membantah silakan. Kita bicara data. Udah ngelantur itu. Silakan Anda bantah aja Bang, bantah silakan. Ngelantur lah Bang. Silakan Anda bantah. Yesus yang ada di Bible itu sama semua Bang, sama. Tidak sama. Bedanya di mana Bang? Oke, saya kasih perbedaan. Sabar. Saya kasih perbedaan. Anda minta perbedaan kan? Saya kasih. Yesus yang manusia mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Kepada ke-12 murid Yesus berpesan, janganlah kalian ke bangsa lain atau pergi ke bangsa orang Samaria, melainkan kecuali pergilah kepada bangsa domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu, Matius 28 nomor 19. Kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Yesus yang palsu. Yesus asli hanya untuk Bani Israel, Yesus palsu untuk seluruh dunia. Kata Yesus yang asli, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bahaya nih Bang. Tuh. Mau lihat palsu Bang. Mau lihat duduk perkara yang sesungguhnya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Ketika orang yang ditangkap itu dianggap Yesus, justru dia berkata apa?
Yesus saat ini, sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara itu bukan Yesus. Karena kata orang ini, Yesus sekarang ini sudah duduk di atas. Sedangkan yang disidang ini adalah dianggap Yesus. Berarti yang disidang, berarti yang ditangkap, yang disidang, yang dieksekusi, yang disalib, yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 apa katanya? Coba Anda baca. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid tersebut. Satu, di Yohanes 20, Maria datang ke kuburan pagi-pagi. Sudah bicara dengan oknum itu, dan ternyata Maria menganggap orang itu adalah tukang kebun. Padahal itulah Yesus katanya. Markus berapa tadi Bang? Markus berapa? Markus 16 nomor 12. Jadi yang datang sudah rupa yang lain. Makanya dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, tapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi hari ini, Kristen tetap Kristen. Dua kelompok manusia yang berbeda pandangan terhadap satu pribadi. Islam datang meluruskan untuk menyadarkan saudara Kristen, tapi nggak sadar-sadar juga. Islam datang, hei yang kau sembah itu bukan Yesus. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang orang Yahudi bunuh itu adalah yang diserupakan keadaan seakan-akan mereka membunuh Nabi Isa, padahal bukan. Jadi persoalannya begini Bang, boleh saya jawab. Yang menjadi persoalannya begini. Nabi Muhammad setiap menerima wahyu itu tidak ada saksinya. Beliau menerima wahyu, ujuk-ujuk terima wahyu, ujuk-ujuk terima wahyu, lalu saksi. Oke, Nabi Musa siapa saksinya menerima wahyu? Gimana Bang? Nabi Musa siapa saksi yang menerima wahyu? Ya, saya ulang pertanyaannya. Nabi Musa yang menjadi saksi dia menerima wahyu itu siapa? Seketika dia turun dari Gunung Sinai, lantas berikan kepada Harun, lalu kemudian kepada Yosua. Mereka langsung percaya, Kristen percaya. Nabi Muhammad menerima wahyu di tengah-tengah bangsa Arab. Selama 22 tahun beliau menerima wahyu. Bukan cuma sehari, bukan seminggu, sebulan, setahun. Selama 22 tahun, waktu yang sangat lama. Disaksikan oleh keadaan yang ada di sana. Situasi menyaksikan, keadaan menyaksikan, hubungan mereka dengan manusia yang ada di sekitarnya menyaksikan, hubungannya dengan bangsa lain di luar Arab menyaksikan. Dan kami sampai hari ini juga bersaksi bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar wahyu meskipun kami tidak hadir di situ. Alam semesta ini bersaksi, ilmu pengetahuan bersaksi, ilmu kedokteran bersaksi, ilmu politik bersaksi, ilmu militer bersaksi, ilmu tata ruang bersaksi. Semuanya bersaksi bahwa Al-Quran itu adalah bahasa dari langit. Hari ini kalau Anda mengatakan Lukas ada saksinya, Markus ada saksinya, Matius ada saksinya, ilmu pengetahuan tak sanggup kemudian mendatangkan keadaan di mana tulisan-tulisan mereka itu benar adalah firman Tuhan. Tidak ada disiplin ilmu yang bisa kita pakai pengkaji bahwa yang dituliskan Lukas, Matius, dan Paulus itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran berbicara mengenai tata surya, Al-Quran berbicara mengenai udara, Al-Quran berbicara mengenai embrio, Al-Quran berbicara mengenai lapisan bumi, lapisan langit, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan bersaksi dengan sebenar-benarnya tentang itu. Jadi tidak perlu ada manusia melototin malaikat turun. Oh, malaikat turun, getubuk, jalan dia ke rumah Nabi Muhammad, getubuk, ngintip orang-orang lewat pohon. Oh, dia sedang berbicara. Bukan seperti itu. Itu bukan wahyu namanya. Itu berita tragedi pemerkaos orang-orang yang lagi nafsu kepada tetangga. Wahyu itu tidak butuh. Abraham alaihissalam bertemu dengan malaikat Tuhan. Siapa saksinya? Tak ada.
Adam bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Nabi Musa bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Enggak ada. Daud, Daniel, Yeremia, Yesaya berbicara dengan Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Jadi yang namanya wahyu itu hanya ada antara sang nabi dengan sang Tuhan. Tidak ada orang lain, karena kalau ada orang lain yang melototin itu berarti mereka juga nabi. Sedangkan Tuhan hanya memberikan wahyu kepada oknum nabinya saja. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Makanya di dalam Yohanes 8, nomor 17, 18 dan seterusnya, Yesus berkata, aku tidak menghakimi orang. Tetapi kalau aku menghakimi orang, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Nah, mana Bapa? Ada yang bisa melihat Bapa selain Yesus? Gak ada, cuman Yesus saja. Berarti hanya 2 saksi yang dibutuhkan untuk kebenaran itu. Nabi Muhammad tidak butuh banyak orang saksi. Kenapa? Sebuah kebenaran tidak dibutuhkan saksi untuk jadi benar. Yang membutuhkan banyak kesaksian adalah sesuatu yang tidak benar dipaksa menjadi benar, maka semua yang menjadi saksi itu saksi palsu semua. Seperti Paulus, seperti Lukas. Lukas berkata, banyak orang yang menyusun berita-berita. Ditanya, siapa banyak orang itu? Coba sebutkan satu. Nehi merica ketemu merjahe. Tak ada percuma. Tapi kalau Nabi Muhammad menerima wahyu, Iqra, Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakatnya. Wahai umat Islam, ya Rasulullah, aku didatangi roh kebenaran. Beliau kemudian menyampaikan kabar gembira. Diterangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat itu direkam sama sahabat, dihafalkan, dituliskan. Nah, lalu kemudian zaman mengolah data itu, apakah betul pencipta langit dan bumi mengajar manusia dengan perantaraan pena? Ternyata faktanya, saudara-saudara, ada yang disebut ibtidaiyah, SD, SMP, SMA, kemudian universitas, perguruan tinggi, master dan seterusnya. Rupa-rupanya manusia itu menjadi cerdas karena pena, pulpen. Ada nggak ilmu pengetahuan yang bisa membantai itu? 1400 tahun silam Allah mengatakan, aku mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Ada nggak yang bisa membantah? Ada? Ada? Tunjukkan kebenaranmu, kata Quran. Mana yang bisa membantah? Orang bisa menemukan listrik, menemukan semuanya yang ada yang kita butuhkan hari ini karena pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Pena. Hai, dari mana Nabi Muhammad? Dulu belum ada sekolah, belum ada TK, belum ada SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Kok dia bisa paham bahwa manusia akan cerdas melalui perantaraan pulpen? Kok bisa Nabi ku tahu? Siapa saksinya? Enggak bersaksi bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu benar adanya. Tak ada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran cakupannya tidak ada keraguan baginya. Petunjuk di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Coba bandingkan dengan Bible. Ular makan debu, mana ilmu pengetahuan apa yang bisa membuktikan ular makan debu? Singa makan jerami, mana ada singa makan jerami? Tak ada kemudian yang bisa membuktikan itu. Tapi Al-Quran Nabi Muhammad seorang diri. Tidak ada pendamping-pendamping. Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, Paulus menulis Roma, Galatia. Oh, kumpul mereka. Tapi apa isinya? Hah? Apa isi kitab setebal itu ilmu pengetahuan bisa? Enggak ada. Makanya sehebat apapun sebuah wilayah, sebuah negara, mayoritas Kristen tidak akan bisa menjadikan Bible sebagai asas negara mereka. Kenapa? Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas ilmu. Ilmu apa yang bisa didapat di Bible?
Tuhan datang ke bumi, netek sama perempuan. Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, nonotnya dipotong. Ilmu apa yang bisa dikasih oleh kepada manusia? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran wahyu pertama, Iqra, baca dengan perasaan, baca dengan hati, baca dengan keadaan, baca dengan pikiranmu, baca dengan situasi. Semuanya. Apa yang kita alami hari ini, pesawat bisa terbang, kapal laut bisa berlayar, motor bisa melaju. Itu karena apa? Karena Iqra, karena membaca. Hukum Indonesia itu menggunakan hukum Bible, Bang. Bukan hukum Islam, Bang. Coba kasih hukum Bible di Indonesia yang dipakai yang mana? Oke, satu aja. saja ya. Satu saja. Silakan. Satu. Ketuhanan yang Maha Tiga. Bukan, dengar. Oh, bukan. Indonesia itu melarang menikah di bawah umur. Kalau di dalam Indonesia, coba kamu tunjukkan dalilnya di Bible melarang menikah di bawah umur. Coba. Mana dalilnya? Mana dalilnya larang menikah di bawah umur? Mana? Hukum apa? Hukum Kristen kan? Enggak, mana dalilnya di Bible? Mana dalilnya di Bible melarang menikah di bawah umur? Mana dalilnya? Ya jelas tidak ada, tetapi orang Kristen tidak menikah dengan orang di bawah 6 tahun, Bos. Tidak ada. Sedangkan di dalam Bilangan 31 nomor 18, Bilangan 31 nomor 18, bisa menggauli bayi yang baru lahir 1 jam tadi. Kau baca Bible itu, kau baca Biblemu yang kau ambil dari agama lain. Bilangan 31 nomor 18, bisa menggauli, mengambil anak perawan, anak-anak kecil yang baru lahir 1 detik, usia 1 detik, usia 2 detik, usia 3 detik. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Malu. Justru asas nikah yang ada di Indonesia itu ambilnya dari Al-Quran. Di Kristen tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Malah kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam agama Kristen itu laki perempuan itu sama. Bang, undang-undang perlindungan anak itu di dalam agama berdasarkan Kristen, Bang, bukan Islam, Bang. Kalau berdasarkan Islam berarti bisa nikah sama anak 6 tahun, Bang. Dengarkan. Di mana dalilnya kemudian bisa menikah usia 6 tahun dalam Al-Quran? Oh, kan orang Islam itu kan harus menuruti apa? Ikut apa yang Muhammad lakukan. Oke. Kalau begitu, kalau begitu 1 Yohanes 2:6, dengar. Kalau begitu, siapa yang mengaku di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus. Yesus menikah enggak? Yesus Tuhan, Bang. Yesus menikah enggak? Berarti kamu harus yang Tuhan menjadi juga patokan dong. kita adalah Alkitab. Saudara. Tuhan Yesus dan Alkitab. Berarti Anda juga harus Tuhan dong, karena dikatakan dalam kitabmu, barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup, tidak menikah. Berarti ada nggak undang-undang di Indonesia melarang menikah? Ayo. Ya nikahilah anak usia 6 tahun. Di mana dalilnya nikahilah usia 6 tahun? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Nah, kan berat itu. Anda menuduh sesuatu yang pertama, Bang. Yang kedua. Sekarang tunjukkan aja dulu. Saudara. TNI Polri dilarang. Saudara, jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, saudara. Jangan bicara sendiri. Oke? Jangan bicara sendiri. Kalau Anda jadikan bahwa negara ini berasaskan kepada Kristen, saya minta dalil dong. Usia nikah kalau di negara ini kan dia harus 17 tahun. Nah, coba di Bible nikah itu usia berapa minimal? Silakan. Jangan lanjut kan kalau Anda aturannya berdasarkan aturan dunia yang ada di Belanda sana, Bang. Oh, itu penyusunnya apa? Orang Kristen, Bang. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada dong. Tidak ada. Dunia itu kan orang Kristen, tidak ada Bang, berarti. bukan Tidak ada. Itu satu ya. Tidak ada. Yang kedua, coba kau tunjukkan dia nih hukum tata negara, di mana dijelaskan bahwa rakyat Indonesia itu bisa memiliki 3 Tuhan. Silakan. Karena yang saya tahu ketuhanan yang maha satu. Maha satu. Kalau maha satu nggak boleh 2, nggak boleh 3. Coba kau tunjukkan di mana di dalam ruang lingkup tata negara kita ini
ya, perdana atau perdata, kau tunjukkan kepada saya bahwasanya ada undang-undang membolehkan orang Indonesia melanggar Pancasila dengan bertuhankan 3. Saya tunggu. Selamat siang Bang Juma. Kalau tidak ada, boleh enggak saya katakan Anda tidak layak di sini? Karena Indonesia berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Tuhan Anda 3. Gimana dong? Wah, Tuhan Muslim juga 2, Bang. Mulai. Bang Jimmy ya. Sebentar Bang Jimmy, mau masuk Bang Jimmy nanti. Ya, itu undang-undang undang-undang perkawinan. Boleh Bang Juma? Boleh, silakan. Potong sebentar doang. Begini, tapi Bang Juma, dasarnya Al-Quran dan juga dasarnya Bible ya. Iya, ini mah undang-undang perkawinan ya, Bang Juma ya. Maksudnya gini, saya cuma nambahin dikit doang. Kata Profesor Edi Haritz, undang-undang perkawinan Indonesia itu hampir dijiplak dari undang-undang hukum Belanda. Sedangkan Belanda sendiri ngikuti dari Prancis. Prancis itu ngambil dari Romawi. Saya nggak bilang bahwa berdasarkan ajaran agama Kristen, tapi nggak ada memang. Kalau Kristen nggak ada. Undang-undang pernikahan Kristen itu nggak ada. Tapi gini, maksudnya Prof. Edi Haritz itu kan yang wakil menteri apa? Waktu itu tuh wakil menteri apa ya? Aduh, saya lupa ngomongnya. Dia tuh ngatain begitu Bang, bahwa undang-undang di Indonesia memang kita kan tahu kan, hukum di Indonesia itu larinya kan ngejiplak dari Belanda, karena memang kita pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan Belanda sendiri dipengaruhi oleh Prancis, undang-undang Prancis, dan Prancis itu udah hampir 95% dipengaruhi oleh Romawi Bang, undang-undangnya Romawi. Itu patokan saya itu. Bukan ngebantah Bang Juma, cuman ya berarti nggak ada dari Bible kan? Kalau dari Bible kayaknya nggak ada buktinya deh Bang. Nggak ada. Cuman ada dasar-dasarnya gitu loh Bang. Jadi ada dasar-dasarnya gitu. Pertama itu. Yang kedua itu Bang, soal ada negara. Kita kan tahu kalau Vatikan itu sebuah negara Bang, bukan sebuah agama. Itu kan negara. Jadi ada sih mungkin saya nggak tahu undang-undang Vatikannya seperti apa, tapi kayaknya pasti nggak mungkin undang-undangnya Italia Bang. Pastinya ada asas-asasnya lah dari Bible Bang itu. Iya. Jadi tidak ada undang-undang perkawinan itu diambil dari Bible, asasnya maksudku ya. Iya, betul. Itu nggak ada. Terus aku mau nanya nih Bang, dari kemarin Bang, kalau boleh nanya, kemarin Abang kan di room pribadi Abang itu sempat berdiskusi sama orang tim-tim ya, ingat tim ya? Bukan tim orang. Iya, oke. Tim betul. Tim kan betul kan? Kemarin itu Abang mengatakan bahwa Isa versinya Al-Quran sama Yesus versinya Alkitab itu beda kata Abang. Kalau saya nggak salah dengar, makanya saya pengen perjelas. Betul. Tapi masalahnya gini loh Bang. Abang waktu 2 bulan yang lalu pernah berbincang sama saya, Abang mengatakan sama. Oke, jadi bagus, ini pertanyaannya bagus. Ketika saya mengatakan Isa dan Yesus itu sama, berarti saya sedang membahas anak manusia, anaknya Maria. Tapi kalau saya mengatakan Isa dan Yesus itu tidak sama, berarti Yesus yang saya maksud di sini adalah Yesusnya Kristen yang keluar dari kubur itu. Beda memang, kenapa? Karena dalam Bible itu ada 2 Yesus. Yang sama dengan Isa Al-Masih adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, mengajarkan tiada Tuhan selain yang mengutus Nabi Musa dan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang berbeda adalah Yesus yang disembah oleh orang Kristen yang namanya dipakai mengusir setan dan bermukjizat. Itu adalah Yesus yang berbeda. Berarti kalau orang yang paham pernyataan saya, Bang Suma sedang menyatakan di dalam Bible itu ada 2 Yesus yang berbeda. Begitu saudara. Lanjut. Oke. Cuman itu aja Bang. Aku cuma nanya itu aja. Jadi pengen tahu aja kenapa pernyataan Abang yang ketika berbicara dengan saya kan waktu itu mengatakan bahwa namanya Yesus di dalam Bible itu berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran. Tapi waktu itu Abang ngebantah saya. Padahal saya udah memberikan dalil-dalilnya, persamaan dan perbedaannya. Tapi waktu itu Abang mengatakan sama. Nah kemarin itu saya kaget. Kenapa waktu bicara sama orang dari Dili itu, dari tim-tim itu, Abang mengatakan beda. Ya tapi sekarang udah diterangin mengenai itu ya nggak apa-apa sih. Itu kan intinya Abang point of view-nya Abang. Ya udah itu aja saya Bang. Makasih ya Bang Juma ya. Oke, makasih Bang, makasih Bang Jimmy.
Oke, mungkin masih ada saudara Kristen yang lain, silakan dinaikkan. Ini Phil, mau diskusi nggak Phil? Dibuka mute-nya Phil, silakan Phil. Ya, Aris Kris, selamat siang. Bisa pakai gitu? Ya, Bang Ari Kris, selamat siang. Kristen atau Muslim? File ini kucing dia, diam nggak mau ngomong. Oh, Muslim. Alhamdulillah, Muslim. Siap. Oke, kita diganti yang Kristen dulu ya, Bang ya? Atau ada yang sampaikan, silakan. Enggak, ini cuma mau nanya. Dalam abad ke-6 itu kan ada fotonya Yesus itu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad kok nggak ada, itu gimana itu? Tapi kamu Muslim? Iya. Emang kalau Ya, silakan Gurunda. ada fotonya dan tidak ada fotonya itu ngaruh dengan akidah Islam, Bang? Ya, enggak juga sih. Ya, karena kita umat Islam itu nggak boleh mengada-ngada. Iya. Pingin sekali Ini kita mau ingin tanya. melihat wajah Bang Nabi Juma mau Muhammad, tanya tapi ini Bang Juma. kita nggak bisa seperti umat lain. Iya, Bang Juma ini mau tanya, apa sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah ya, Bang ya? Segala sesuatu yang diada-adakan yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama Islam, ya jelas bid'ah, Bang. Oh, iya. Sudah, Bang, mau tanya saudara Ari Kris ya, karena sudah ada Sip. Kristennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Saya turunkan, mohon maaf. Ya, silakan Bang Tia. Iya, selamat sore Bang. Soleh. Siang ya. Selamat siang. Oh, sorry. Ya, bahasa apa ini Bang? Aduh, karena Nggak ada tema juga. Kemana aja perginya kita, ikut aja. Kemana saja. Bebas. Mau bahas rak telur juga boleh. dari Bang Zuma. Karena kemarin saya jadi langsung nanti diturunkan aku, jadinya orang Bazuma aja yang bertanya lah. Oke, Yesus itu ada berapa Bang Yesusnya? Yesus satu. Yesus satu. Di dalam pengajaran Lukas 22:69 di situ dikatakan Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan yang berbicara itu Yesus juga. Di dalam Lukas, Iya. Yesus juga yang mengatakan itu atau si Lukas? Iya, Yesus juga yang mengatakan bahwa sekarang ini Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi artinya Yesus bilang bahwa anak manusia atau dia duduk di sebelah kanan Allah Bukan yang Maha Kuasa di sorga. Iya. Itu gimana? Maksudnya Yesus bilang, saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga lah istilahnya, karena yang Maha Kuasa di sorga Allah Bapa biasanya kalau disebut oleh orang Kristen. Bapa di Iya, sorga. tapi dia tidak mengatakan dia mengatakan Yesus sudah duduk di samping kanan Bapa yang Maha Kuasa. Itu kata dia. Jadi di ayat itu enggak kalau kayak gitu. Cuman kalau ada ayatnya biar kita apa Bang? Cuman kalau yang setahu saya bahwa memang kalau yang murid-muridnya memberi kesaksian bahwa betul Yesus setelah dia melakukan penyucian dosa, dia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan yang berbicara di situ adalah oknum yang sudah ditangkap, sedang disidang. Disidang oleh tentara Romawi, mahkamah agama.
orang-orang Farisi. Kalau Apakah itu pas ditangkap, itu Yesus bilang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha bukan mulia akan. di sorga. Bukan akan, tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Sementara yang berbicara ini adalah Yesus yang sedang disidang. Apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kata tentara kepada satu mahkamah agama. Dia bilang, ya itu kau yang mengatakan, bukan aku. Kamu yang bilang. Mulai sekarang, kata Yesus, mulai sekarang, kata oknum yang dikira Yesus, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah duduk, pas kita baca ayatnya dulu Bang. Kalau sudah duduk ya, kita harus. Silakan. Saya belum pernah. Iya. Cuman saya cari-cari juga ayatnya. Cuman kalau di mana ayatnya itu Bang? Karena belum pernah ketemu saya waktu sudah duduk. Lukas 22 nomor 69. Itu pada saat disidangnya. Lukas 22 6 belajar itu. Lukas 22 69. Mulai sekarang anak dan sekalipun aku bertanya, katanya jika engkau adalah Mesias kepada kami, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Allah yang Oke. Tapi ada apa namanya? Ada kata-kata mulai sekarang. Anak manusia sudah duduk di sebelah, mulai sekarang katanya memang. Dan memang dalam Alkitab memang yang disebut gelar anak manusia pasti menuju kepada Yesus. Ya, karena itu adalah dari kitab Daniel. Dan memang kesaksian seluruh murid-murid kalau di Injil-Injil mereka, mau juga yang mungkin tidak diterima Paulus, adalah Yesus yang dibicarakan bahwa naik ke surga duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu berbicara tentang Yesus, Bang. Kan Ya, dia bilang mulai yang berkata mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang berkata konon Yesus. Jadi yang duduk di atas langit di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu siapa? Sementara kata mulai sekarang. Karena memang kenaikannya ke surga itu dimulai setelah, artinya sebenarnya dalam artinya itu bahwa memang karena kenaikannya di surga adalah sudah dimulai ketika, artinya itulah awalnya. Bahwa karena janji setelah dia menyelesaikan Yesus belum mutar-mutar ini 40 hari. Yang ditangkap ini belum mutar-mutar 40 hari, tapi bahkan belum disalib. Dia sudah mengatakan mulai sekarang Yesus sudah ada di langit. Ini belum disalib ini. Bukan jalan-jalan 40 hari, Bang. Jadi sebelum dia jalan-jalan 40 hari, dia bilang kepada Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Belum pergi kan? Jadi ini siapa? Setelah dia bangkit dari kematian 3 hari, kan gak lama itu. Terus ini siapa? Ini siapa yang berkata? Iya, Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang kan baru dikatanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya, sudah duduk. Berarti yang disalib siapa? Iya, Yesus, tapi artinya kedudukan yang menaik dia ke surga itu dimulai dari situ maksudnya, bahwa akan duduk sebenarnya. Mulai sekarang sudah duduk di samping kanan. Jadi ini yang mau disalib ini siapa? Kan Yesus juga berkata di data lain, Lukas 9 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati di antara seluruh murid-murid Yesus? Di antara seluruh orang yang hadir pada saat itu. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Bukan, itu adalah Yohanes karena kepadanya diberitahukan tentang kerajaan sorga. Itu maksudnya, itu tentang murid Yohanes itu. Makanya semua yang wahyu itu adalah tentang bagaimana kerajaan.
Yesus sendiri yang mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim itu surga. Kerajaan yang menulis tentang kerajaan surga dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes. Itu kitab Wahyu. Di mana Yohanes? Di mana Yohanes melihat surga? Di mana kerajaan Tuhan itu dilihat oleh Yohanes? Bukankah data itu menjelaskan aku Yesus berkata kepadanya, dia yang menulis tentang gimana keadaan surga nanti. Sebelum mereka, Kitab Wahyu itu berbicara tentang keadaan surga. Sebelum mereka, Bang, sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Artinya gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada satu orang yang tidak mati sebelum orang-orang melihat kerajaan Elohim. Berarti orang itu masih hidup sampai sekarang sebelum kerajaan Elohim itu, artinya surga neraka itu kita lihat. Dia masih hidup sampai hari ini. Siapa di antara orang yang hadir di situ? Kerajaan surga. Yang maksudnya kerajaan Allah itu dinampakkan kepadanya tentang iya, siapa yang dinampakkan situ, Bang? Berbicara tentang kerajaan surga. Iya, siapa, Bang? Siapa? Yohanes. Yohanes di situ kan ada kata mereka, berarti banyak orang. Berarti ini berbicara mengenai hari kemudian, Bang. Ini aku berkata di antara orang yang hadir, kan di situ banyak orang. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Bukan yang tidak mati itu mereka. Lain mereka, lain orang. Itu maksudnya di antara orang yang hadir di sini. Aku berkata kepadamu, mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat. Kok Anda mengatakan mereka tidak akan mati? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Mereka ini banyak orang kan? Iya, Bang. Nah, berarti itu bukan Yohanes. Yohanes siapa lagi? Yohanes siapa lagi? Yohanes itu kan diperlihatkan. Yohanes siapa lagi? Bagaimana? Yohanes siapa lagi? Iya, kan di antara mereka ini kan murid-muridnya ada di situ kan? Iya, mereka melihat sebelum mereka. Artinya kerajaan yang Yohanes juga. Terus Yohanes siapa lagi? Kalau Anda menafsirkan seperti itu. Iya, maksudnya kerajaan surga itu. Artinya masih ada orang kan yang hidup. Orang-orang ini. Jadi termasuk Yesus nggak? Di situ ya di antara orang ini pasti apa satu atau termasuk Yesus nggak di situ? Maksudnya? Di antara orang yang hadir di situ Yesus kan hadir Yesus juga nggak di situ? Ngomong itu di antara berarti orang-orang termasuk ini. Yesus nggak? Masa dia termasuk lagi dia? Lah, itulah saudara. Orang-orang ini. Itulah saudara, itulah yang dikatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara manusia yang hadir di sini itu kode. Siapa di antara manusia yang hadir di sini yang panjang umur, yang tidak mengalami kematian? Itulah dia yang dinubuatkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak mengalami kematian. Itulah yang dinubuatkan oleh Petrus, yang diceritakan oleh Petrus. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 22 tadi, mulai sekarang itu dalam bahasa Yunani itu non, berarti itu penekanannya bahwa dia sekarang ini bukan lagi di dunia, sudah ada di langit. Berarti yang ditangkap ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Orang-orang itu yang menyangka dia Yesus. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ketika ada orang yang dianggap Yesus sudah ditangkap, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakangnya. Lalu melepaskan kain lenan, lari karena mau ditangkap. Pemuda yang menggunakan kain lenan itu siapa?
Itulah Yesus berdasarkan Yohanes 13 nomor 4. Karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Yang lolos dari penangkapan seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia? Yesus. Makanya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Bung, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Yohanes 18 nomor 5, ketika tentara Romawi datang menemukan sosok yang mirip Yesus, mereka bertanya, Yesus itu yang mirip Yesus itu berkata, siapakah yang engkau cari? Orang-orang Romawi itu berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan, akulah dia. Ditangkap. Itulah penyesatnya yang mengaku akulah dia. Itulah penyesatnya. Itulah yang disidang. Itulah yang disangkali oleh Petrus. Karena memang Petrus melihat ini bukan guruku. Bukan guruku ini. Dia bukan guruku ini. Ini orang lain. Makanya dikatakan di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, memang sudah lain, tapi dianggap Yesus. Rupanya sudah lain, cuman dipaksakan oleh orang Kristen dianggap Yesus. Itu bukan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang datang kepada kalian. Yesus palsu itu. Baik, itu begitu, di ayat saudara. yang 69, di ayat 22 itu dulu, itu di bahasa aslinya sebenarnya. Ya, silakan. Ya, apoto itu kan apa namanya kalau dalam bahasa from now on also will be the son. Jadi ada katanya sebenarnya kalau di terjemahan LAI memang telah katanya, tapi kalau di bahasa apanya, kalau mungkin Bible Hub lah, kalau kalian buka di Bible Hub, ada bisa di sana interlinear dan buka apa namanya ada yang karena LAI ini menerjemahkan dari bahasa Yunaninya, tapi kalau di bahasa Yunani artinya kalau di bahasa Inggris ini apa from now on also will be the son of man sitting. Jadi sitting ini apa? Duduk at the right hand of the power of God. Jadi duduk di sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau apa dalam LAI memang ya ada banyak, memang ada yang kurang-kurang di LAI. Tapi kalau artinya tadi kalau di Yunaninya itu coba Anda tunjukkan kata pertama, kata mulai sekarang itu apa dalam bahasa Yunani? Apa merujuk masa akan datang atau masa sekarang? Coba Anda lihat. Saya bisa bukan ada yang punya apalah, tinggal buka Hub dan interlinear kan bisa di apa di Google. Iya, silakan aja. Coba aja buka, nggak apa-apa. Anda buka aja sendiri. Coba apa bahasa Yunani mulai sekarang? Apakah itu berbicara masa yang akan datang atau memang betul-betul terjadi sekarang juga? Iya, karena apa namanya? Kalau Emi di situ adalah berasal dari apa? Being katanya, have been apa namanya? Bahasa Yunaninya, Bang. Jangan bahasa Inggris. Iya, jadi ada apoto nunde estai. Jadi estai itu diterjemahkan will be. Kok apoto? Gimana ada apoto di situ, saudara? Apo itu from. Apanya? Iya kan dari sekarang kan, mulai sekarang kalau di bahasa apanya tadi apa namanya? Mulai sekarang. Tidak Itu kalau ada di bahasa kata Inggris, apoto itu, nggak ada itu, Bang. Coba dibuka. Nggak ada. Sekarang dibuka apa namanya, mungkin semua yang nonton bisa bukalah di HP-nya dari Google internet. Ada yang bisa buka kamera di sini? Iya. Ustaz Kalau apa? Google Hub. Ustaz Alis? Kalau Bible Hub itu, Bung, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Tidak merujuk kepada sumber awal, itu hanya bahasa Indonesia yang diibranikan atau bahasa Indonesia yang diyunanikan. Itu nggak bisa dijadikan itu untuk orang belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu. Bagaimana bisa bahasa Indonesia diibranikan sedangkan sumbernya dari sana? Kok jadi Bible Hub yang dijadikan sumber? Itu kan Silakan yang buka kamera boleh buka Alkitab Sabda.
Ustaz Felix monitor. Ustaz Sugi, assalamualaikum Ustaz. Bisa Bible Hub, dari Bible Hub. Bible Hub itu nggak bisa jadikan rujukan itu, Bung, karena itu Indonesia diibranikan atau Indonesia diyunanikan. Apapun yang tertulis di dalam Indonesianya itu yang diterjemahkan. Iya, Kalau dari di situ bahasa Yunani itu kita tinggal lihat maksudnya. nggak bisa, nggak paham dia, nggak paham dia. Itu terjemahan Indonesia dialihbahasakan ke Yunani. Anda juga ongol-ongolnya dikit. Bagaimana bisa dari bahasa Indonesia? Ya, bagaimana bisa? Emang nggak bisa diterjemahkan Indonesia ke Yunani? Emang nggak bisa? Bisa, tapi maksudnya bisa, itulah Bible Hub. Bukan dimulai dari Indonesia lah. Lah, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Yunani itu. Bible Hub itu. Jadi sebenarnya kalau bahas apa kata estai di situ yang akan will be itu, jadi future indicative middle. Jadi itu adalah ini mau terjadi. Jadi makanya future ini mau indicative terjadi. middle. Wah, pandai-pandaian kau. Makanya saya Pandai-pandaian dia. tinggal dibuka. Enggak, Iya, saya bukan Kristen yang bisa dibodoh-bodohi. Saya itu orang belajar, siang malam saya belajar. Sayangnya di sini ada saya lagi pada sibuk semuanya. Kalau ada yang bisa buka kamera saja, di situ Anda lihat di Alkitab Sabda di tahun 1974 itu jelas sekali di sana dikatakan nun. Nun itu berbicara masa sekarang, masa saat itu juga. Itu bahasa Yunaninya tuh. Jadi itu dikatakan Iya, betul, nun. Apo, makanya itu yang aku baca tadi. nun. Apo, Nun itu artinya apa, nun? Nun artinya makanya apa? tadi di apa? Iya, nun mulai artinya dari apa? sekarang. Sekarang. Tapi ada STI-nya depannya. Apa? Depannya apa? Depannya. Mulai sekarang itu langsung merujuk kepada hoyos. Hoyos itu anak. Mulai sekarang anak. Anak, jangan kau tambah-tambahin. Kalau anak, hois antropos. Makanya saya baca. Iya. Non. Apotol nun. Dari mana kau dapat apotol itu apotol? Nggak ada itu. Jangan kau tambah-tambahin. From now on. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan. Nanti bahasa Indonesia pun ada. Mulai dari sekarang. Sekarang itu mulai nun. sekarang, mulai sekarang dengan sekarang itu sama aja, cupu. Bahasa Yunaninya itu nun. Mulai sekarang dengan kata sekarang doang itu sama aja, cup please. Mulainya itu lucu juga dari orang ini. sekarang sama enggak? Dari sekarang sama enggak? Sekarang dan dari sekarang itu sama. Sekarang dan mulai sekarang itu sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang ini bisa hari ini Zuma. Tapi kalau aku bilang dari sekarang ini dari kita ngomong ini. Iya, itu dikatakan apa di sana? Apa bahasa Yunani yang ada di sana? Dibedakan. Kalau dibilang dari sekarang Zuma bisa selagi kita ngomong ini. Tapi kalau sekarang Zuma bisa hari ini maksudnya dari hari ini tadi dari pagi maksudnya itu makanya itu sekarang juga itu. Iya, justru itu akan membuat kamu lebih sulit lagi. Karena manusia yang sedang ditangkap ini mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang itu kapan? Besok. Hei, jadi kalau sekarang itu besok. Now on itu sekarang dulu di situ. Enggak, saya tanya dulu kau. Sekarang itu artinya apa? Besok. Makanya dibilang from now on from. Makanya ada estai di sini. Sekarang ku tanya dulu. Sekarang itu maksudnya tahun depan. Sekarang itu maksudnya besok. Sekarang itu maksudnya 3 hari lagi. Gitu. Gimana ceritanya, saudara? Mulai dari kata nun itu sekarang. Nggak usah terlalu jauh ente, saudara. Sekarang itu apa maksudnya? Besok. Kalau kita berdebat kalau sekarang betul memang sekarang, tapi ada ya sudah. Berarti yang berbicara ini bukan Yesus. Sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah. Berarti yang berbicara ini bukan Yesus, tapi orang yang dianggap Yesus. Begitu kawanku.
Udahlah, lembutkanlah hatimu, jangan kau tipu dirimu. Di situ orang yang disangka, pertama yang Anda harus lalui, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini oknum yang mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia berkata, akulah dia. Berarti penyesatnya dia yang sedang ditangkap. Ini sang penyesat ini. Jangan lihat 69-nya, Sang penyesat Bang. ini. Lihat 67, Bang. Sang penyesat ini dia sang penyesat inilah yang berkata yang sedang disidang itu. Bukan Yesus yang sedang disidang, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang masuk kuburan, yang keluar dari kuburan hari ketiga juga bukan Yesus. Kalian sangka Yesus. Nah, itu kelirunya itu di situ. Lihat 67-nya, Bang. Jangan 69-nya, Bang. Bung, Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31 coba. Jangan kita balik lagi. Kita balik Coba. ke masa Lukas saja. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14. Jangan Yohanes. Namanya orang belajar. Ya haruslah. Coba kau baca Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Datang kemana? Ke Yudas. Berarti tidak banyak lagi waktu ketika iblis masuk ke Yudas, sudah terangkat Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14:30 itu? Dia sedikit pun buka dulu, Bang. Jangan abang balik lagi di Yohanes. Harus. Kan kita ingin tahu, kan saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan, iblis. Abang tadi bilang Lukas. Sekarang kita saya suruh balik Lukas, abang bilang jangan. Jangan di 69, Bang. Mulai dari 67. Sabar dulu. Saya masih uraikan dulu. Nanti kembali ke situ. Tidak. Karena abang tadi Ya sudah, kau ke gereja. Ngapain kau di sini? Kalau tidak, kau nggak mendengarkan orang yang lebih paham Bible, kau ke gereja. Kalau saya percaya Yesus, Yohanes. Ya, sekarang kutanya samamu. Saudara Tian diam. Ya, Sekarang dengarkan saya. Apakah iblis berkuasa kepada Yesus? Tidaklah. Tidak. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis melampiaskan keinginannya merasuki Yudas terhadap tujuannya? Jangan. Hei, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dengar. Lembutkan hatimu. Jangan kau bantu setan untuk menyesatkan manusia. Lembutkan hatimu. Abang itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Pertanyaan saya, berhasil nggak iblis menyalibkan Yesus? Jawab. Kau itu pingin kali Yesus mati. Setanlah kau ini. Karena hanya setan yang mau Yesus mati. Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblisnya datang merasuki Yudas, tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti yang disalib ya Yudas. Yesus tidak disalib. Karena iblis tidak berhasil sedikit pun menguasai Yesus. Berapa kali iblis kemudian mencoba Yesus tapi tidak berhasil. Sekarang dia mencoba Yesus melalui merasuki Yudas muridnya. Berhasil kagak? Alamak, teman-teman Kristen, lembutkan hati kalian sedikit aja. Abang yang lembutkan hatimu, biarlah terima Yesus, jangan terlalu putar-putar. Nenekmu kiper, siapa yang mau menyembah setan? Saudara, kutanya dulu samamu, ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis? Tidak. Tidak, berarti Yesus disalib gak? Yesus disalib. Berhasil dong. Itu rencana Allah. Rencana Allah Tuhan bahwa lagi Yesus harus fitnah lagi Tuhan. supaya umat manusia Tuhan lagi aku fitnah sekarang nih. Coba kau tunjukkan di mana rencana. Coba di mana rencana Tuhan? Di mana rencana Tuhan membunuh orang benar untuk pelaku dosa? Di mana tertulis? Ya itu yang mati kan siapa?
Yang mati itu pelaku dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Salah bang. Loh, kok salah? Kok salah? Sudahlah Bang Suma. Apa yang sudah? Jangan Kau yang terlalu sudah. menafsirkan Kau itu ketahuan, Bang Suma, kau jangan mau. ketahuan. Semakin Jangan kau ajak tafsiran saya itu satu-satu berdebat, ayat, Bang. semakin Baca kau itu layani secara saya berdiskusi, keseluruhan dari semakin depan. saya telanjangin kalau Berusaha agamamu itu paham. penyembah setan. Paham? Biarlah anda mau menelanjangi siapapun tidak apa. Ya itu fakta Saya tidak kan, tetap ada data di dalam iman Bibelmu. saya kepada. Yesus berkata, Yesus saya dengar. tetap satu, Yesus Bang. berkata, tidaklah banyak lagi aku berkata-kata Bang. dengan kamu. Jangan cari Jadi yang duit berkata-kata di kepada rumah, Bang. Ya jangan kau bicara sendiri, bos. Tidaklah. Ya kau ngapain kau curhat? Kau jangan bicara sendiri lah. Kita ini sedang membela Yesus yang kau fitnah jadi terkutuk. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Nah sekarang kau memaksakan dirimu Yesus dikutuk. Saya tidak. Saya memaksakan Yesus itu tidak dikutuk. Berarti roh kebenaran yang memuliakan Yesus itu di saya atau di Anda? Hah? Kau pingin kali Yesus dikutuk. Kau pikir kutukan Tuhan itu bagus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran yang diutus oleh Tuhanku datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Ini saya sedang berupaya dari pitnahan-pitnahan kau terhadap Yesus yang mengatakan Yesus pasti dikutuk, ditelanjangin, ditombak segala macam. Mana roh kebenaran yang ada dalam tubuhmu itu? Kok kau memaksakan kemudian Yesus ini menjadi manusia dikutuk? Yesus itu manusia suci, makanya dia mengatakan, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 mulai dari 37 sorry, ketika orang-orang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah iblis? Karena Yesus tidak mungkin dibunuh oleh setan. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Maka Yesus itu bersih dari fitnahan. Dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Bersih Yesus dari fitnahan-fitnahan keji seperti itu. Makanya yang kau sembah itu adalah Kristus palsu yang memang mau disembah. Coba kau baca di dalam Galatia. Sorry teman-teman, jangan nelpon dulu. Ya, coba kamu baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah, dan supaya dia disembah, dia memakai nama Yesus. Iblis kalau pakai nama bom-bom mau nggak disembah? Tidak. Akulah bom-bom yang kau aniaya, siapa yang menyembahnya? Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, maka orang-orang cuples, tukang tahayul, yang mau hidup seenak perutnya saja, yang tidak mau diatur oleh Tuhannya, akan menyembah kepada Yesus yang menjanjikan keselamatan tanpa ada syarat. Paham? Berarti Bang Zuma, ini abang abang kalau dia siapa minta ini disembah turunin itu aja adalah bukan ya, dari Tuhan mungkin ya. baca di Lah, Tuhannya Yahudi malah memerintahkan membunuh siapapun yang tidak menyembahnya. Tanganmu sendiri apabila emakmu, bapakmu, saudaramu, laki-laki yang mengajakmu untuk menyembah kepada ilah lain selain diriku, kau dengan tanganmu sendiri yang harus membunuhnya terlebih dahulu. Jangan ada ilah lain. Artinya apa? Jangan kau sembah selain aku. Aku yang pantas kau sembah, bukan yang lain. Bahkan Yesus mengatakan kepada iblis, hanya kepada Tuhanmu saja, Allah yang harus kau sembah, jangan yang lain. Tuhan minta disembah wajar, tapi ada juga satu yang minta disembah, yaitu setan. Setannya di dalam Lukas 4 nomor 7 minta kepada Yesus agar Yesus menyembah dirinya. Zuma, sebenarnya Tuhan dalam orang Yahudi sebelumnya tidak minta disembah. Kata siapa? Kata siapa? Hukum pertama itu apa? Jangan ada ilah. Dengar, jangan ada ilah lain. Apa maksudnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhan, aku pencemburu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebelumnya, dengar dulu. Sebelum dia ketemu Musa, dia tidak pernah seperti Allah, seperti iblis, sembah aku. Karena sekarang yang minta, oke. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Iya, siapa?
Ya karena dia tuh tunjukkan mukjizat. Karena bisikan Yesus yang datang kepada kalian untuk menyembah dirinya. Makanya kau sembah Yesus itu. Tetapi dalam Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Iblisnya datang memakai nama Yesus supaya iblis ini mau disembah. Sekarang Yesus asli minta nggak disembah? Tidak. Nah, berarti yang datang kepada diri-diri kalian. Dia bangkitkan orang mati. Makanya orang-orang menyembah dia jadinya. Jadi kamu mengatakan bahwa kepada malaikatnya, tapi dia minta-minta disembah, tidak punya bukti kepada rasulnya. Itulah iblis. Bagus, pintar berarti. Nah, kalau kau lihat, artinya dia tidak punya bukti sama sekali. Melalui rasulnya tidak pernah bangkitkan apanya. Tapi ini datang rasul ini, oh enggak, ini Allah membangkitkan orang mati, tapi tidak pernah dia buktikan. Itulah iblis, itu yang datang kepada Yesus. Minta disembah, aku akan. Sekarang begini. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada siapa? Bantian. Tunggu, saudara Aldi, diam dulu. Saudara Tian dulu. Yesus mengajarkan umatnya menyembah kepada siapa? Iya, menyembah kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan ente menyembah kepada Yesus? Ya dia disembah karena dia Tuhan, dia tunjukkan buktinya. Iya, saya tahu. Karena kau menuhankan dia. Saya bertanya sama saudara, siapa yang membisikkan hatimu melangkah ke gereja menyembah yang namanya Yesus? Siapa? Konsep Tuhan dalam saya tidak tanya konsep. Saya tidak tanya konsep. Yang saya tanya, bisikan siapa? Dengar, bisikan siapa yang muncul dalam hatimu, yang menggerakkan hatimu melangkah ke gereja menyembah sosok yang mengaku Yesus itu? Itu bisikan siapa? Tidak ada yang menggerakkan, Zuma, tapi karena jadi kau datang ke gereja itu karena kau dalam keadaan mabuk. Kau ke gereja dalam keadaan tidak sadar. Kamu sudah jadwalkan kemudian setiap minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus itu. Kau pikir tidak ada yang bisikkan kau untuk melakukan itu? Kau gila kah? Karena dia pernah membangkitkan orang mati, Zuma. Dia tunjukkan saudara, dengar. Alasanmu menyembah dia karena dia pernah membangkitkan orang mati. Kubantah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar. Yesus membantah itu, Bung. Yesus yang manusia membantah itu. Dia membangkitkan orang mati. Apa alasannya? Yesus berkata, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, di antaranya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan, bukan Tuhan. Dah, tamat kau di situ kan? Berarti bukan itu yang menyebabkan kau menyembah Yesus, bukan. Tapi ada kekuatan goib, ada kekuatan gelap yang membisikkan jiwamu, pikiranmu untuk kau melangkah ke gereja menyembah dirinya yang bernama Yesus Kristus itu. Itu fakta, itu real. Itu yang namanya iman, Bang Suma. Ya itulah yang kukatakan, saudara. Itulah yang kukatakan samamu. Kalau engkau berbicara iman yang benar, saudara Mena, kalau engkau berbicara mengenai iman yang benar, apa yang kau lakukan dalam prosesi agamamu itu kudu wajib punya perintah dari Yesus. Ada perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Lalu bisikan siapa yang menyelimuti kalian, wahai saudara-saudaraku Kristen, sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Katakan kepada saya, siapa yang membisikkan kalian dari alam gelap, yang memerintahkan kalian ke gereja ibadah minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Siapa yang membisikkan secara berjamaah kepada kalian? Jawab. Ingat kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang yang mengaku Yesus Kristus itu Anda. Saya tidak menyesatkan karena saya tidak mengikuti Yesus Kristus. Sekarang coba Anda dengarkan. Saudara, coba Anda dengarkan sama saya. Iblis itu merasuki orang lewat hati atau lewat mana? Lewat pikiran atau apa? Dia kuasanya, Zuma. Makanya kenapa saya sudah menyembah Yesus? Saudaraku Tian. Tadi kesaksian Yesus apa? Semua mukjizat yang diperlihatkan Yesus itu untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan atau utusan Tuhan.
Jawab. Karena dia datang menyelamatkan Zuma. Saya Makanya tidak memang kalau tanya ada itu, rasul, Saya tidak bisa tanya memberikan alasanmu bukti, kenapa Zuma. kau menuhankan. Jangan Saya sedang dipercaya bertanya, itu dari Tuhan. semua kemujizatan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu, menurut Yesus itu bukti kalau dia itu Tuhan atau bukti kalau itu utusan Tuhan, dirinya utusan Tuhan. Mana yang betul? Baik Zuma, percaya hanya utusan Yesus. Bagus. Berarti kenapa kau menuhankan dia? Terus kenapa kau menuhankan dia? Kalau ternyata segala mujizat yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu fungsinya untuk membuktikan dirinya kalau dirinya utusan Tuhan. Terus siapa yang membisikkan kamu hari Minggu ke gereja? Dengar dulu. Aku akan saya mulai merendahkan saya ikut bahwa Yesus hanya utusan, oke? Ya utusan. Tapi kamu bilang tadi Utusan. saksinya bahwa segala pekerjaan dilakukannya adalah benar-benar dia dari utusan Tuhan. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat sama sekali, karena itu kesaksian dikatakan Yesus bahwa dia yang mengatakan dia benar-benar utusan karena seluruh mukjizat itu dari Tuhan katanya. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan apa-apa, berarti dia bukan rasul dari Tuhan. Itu adalah rasul terakhir. Sabar. Coba kau baca Matius 24 nomor 4. Nabi palsu melakukan banyak tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Itu nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu siapa itu? Woi. Siapa Yang nabi mana palsu? yang betul tadi? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus yang melakukan banyak mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kamu bilang tadi buktinya sebagai utusan karena semua mukjizat dilakukannya dari Tuhan. Kamu menuhankan Yesus. Dengar, tadi kau mengatakan aku menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Tuyul. Saya bilang membangkitkan orang mati itu Yesus gunakan untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Cupu. Sekarang kau lari kemana-mana. Kau biaskan lagi kepada nabi palsu. Kau lupa, kau sedang menampar Paulus. Yesus berkata nabi palsu itu banyak melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Pertanyaan saya, menurut kepalamu, menurut isi kepalamu nih, mana yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Jangan kau diam. Mana yang banyak melakukan mujizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Yang mana yang apa ini Zuma? Yang mana yang apa ini? Yang mana yang apa ini? Dengar. Yesus mengatakan nabi palsu melakukan banyak tanda mukjizat dan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, yang mana yang banyak melakukan mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Jangan baca dari hanya satu-satu ayat, baca dari depan. Jawab dulu, jangan mencet kelereng. Kalau menurut Yesus tadi, segala pekerjaannya itu karena dia utusan, karena Tuhan apa? Udah selesai. Hanya ada kebalikannya. Oke, udah selesai. Sudah selesai. Segala pekerjaan yang Yesus lakukan, bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kenapa kau lari nabi palsu? Kuclo. Kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas. Kenapa kau menyembah utusan Tuhan? Karena ada kekuatan gelap yang menyelimuti kalian, mengatasnamakan Yesus yang kalian sembah-sembah di hari Minggu. Itu yang menyebabkan kau menyembah yang namanya Yesus Kristus. Awas, hati-hati kau. Jangan asal kau ngomong. Itu fakta. Kami sembah tapi kami tidak teriak. Ayo gantian, kita gantian. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Justru di dalam Bible itu perintahnya ada teriak-teriak. Disuruh nyanyi bukan teriak. Oh, disuruh teriak. Dong kau berarti kau tidak belajar Bible. Biblemu mengajarkan kau itu harus menyeru, memanggil Tuhan dengan teriak.
Kamu itu membaca jangan satu-satu ayat, Bang. Kalau sudah ditunjukkan data kamu itu kalau membaca Bible jangan kau bilang tadi tidak disuruh teriak. Di dalam Lukas 18 nomor 7, tidakkah Baca secara Tuhan keseluruhan, akan Bang, dari membenarkan 1 sampai orang-orang 27. pilihannya yang siang malam Baca dari semuanya, Bang. berteriak dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kamu itu baca satu-satu ayat. Pendetamu kau suruh hadapi saya kalau kau tidak sanggup. Jadi sekarang lagi kembali kepada tema kita. Apa tuh? Apa yang merasuki kalian? Dengar, apa yang merasuki kalian sampai kalian di hari Minggu ke sebuah gedung menyembah yang namanya Yesus Kristus? Apa yang merasuki kalian itu? Jawab. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Apa yang merasuki kalian? Ayo. Silakan Yang Andi. merasuki kalian apa? Ajaran Yesus tidak mungkin. Ayo. Ajaran Nabi Musa tidak mungkin. Ayo. Ajaran Tuhan Elohim tidak mungkin. Satu-satunya kandidat yang membisikkan kalian, yang merasuki kalian hari Minggu menyembah kepada sosok yang bernama Yesus Kristus adalah penyesat. Dan penyesat itu adalah Anda. Saya tidak pernah mengajarkan Anda ibadah Minggu menyembah Yesus. Ayo, ingat saudaraku, lembutkan hatimu. Kata Yesus, waspadalah, dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, jangan kamu percaya. Sekarang kutanya dulu samamu. Ustadz di masjid memakai nama Yesus atau pendeta di gereja yang memakai nama Yesus? Jawab. Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kita cari penyesat itu. Di masjid, apakah Ustadz mengajar Islam dengan memakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Membaca Quran nama Yesus? Atau di gereja pungut? Cuma bukan memakai nama Yesus, cuma mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Mulai ngaco. Jangan terbalikan apa. Iya, Bang Sumai. Otaknya longor, otaknya ngepet, otaknya oten kayak per mobil truk, dibaca dalil pun tak mempan, karena dalam dirinya ada sibilisisam pembisik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Sekarang kalau abang tafsirkan itu gimana? Ada yang membawa. Saya minta abang. Sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Dia mengaku-ngaku dia utusan daripada menggantikan Yesus. Tidak ada seperti itu dalilnya, dalilnya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah bom-bom yang kau aniaya. Lolos Paulus. Sayangnya tidak begitu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspada atau jangan? Yang salah di mana? Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Yang salah di mana? Pertanyaan saya, perintah Yesusnya? Enggak, jangan keluar dulu. Yang salah ini pertanyaannya kan dalilnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengaku memakai namaku, percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Cuma saya baca ayatnya samamu Zuma. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berkata, akulah Mesias. Ya.
Berarti jadi dia datang dengan mengaku-ngaku menggantikan Mesias, dialah Mesias. Berarti dia mengaku Mesias. Dia rasul bagi umat yang apa? Oke. Sekarang apakah Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad menerima Al-Quran atas nama Yesus atau Paulus yang menerima 13 kitabnya atas nama Yesus? Jawab dengan jujur, silakan. Ya, Bang Suma. Di sini kita buktikan bahwa Paulus yang nabi palsu apa nabi kamu yang palsu sama saya. Iya, oke. Boleh. Yang lain diam. Yang lain diam, oke ya. Yang lain diam. Kalau enggak yang lain diam. Oke, sip, Babami, diam. Diam dulu. Saya baca data dulu. Saya turunkan, silakan. Ya, saya baca data dulu. Ketika berbicara nabi palsu, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 diterangkan begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya mulai bertanya nih. Domba di dalam Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dikatakan yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Oke? Ketika dikatakan datang kepada kamu, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang menerima nasihat Yesus agar waspada kepada nabi palsu, manusia Nabi Muhammad yang mulia yang hidup di abad ke-7 yang datang pada abad pertama, atau Paulus yang memang ada di abad pertama yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka? Jawab dengan jujur. Apakah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 datang di abad pertama, atau Paulus yang abad pertama datang kepada murid Yesus? Silakan Anda jawab dengan jujur. Awas. Awas kepala. Nanti saya tunjukkan data semua Bang Juma ya. Sebab Yesus berkata, setelah aku muncul nabi palsu yang membawa ajaran agama tersendiri untuk menyesatkan banyak orang ya. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jangan kemana-mana, saya bacakan ayatnya ya, biar kamu tahu ya. Yang datang di abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Kan kamu minta data, di sini kita mau buktikan. Enggak, kan Anda yang menawarkan tema Nabi Muhammad atau Paulus. Jangan kau kecewakan Kristen yang lain. Tadi dianggap kau itu hebat. Cuman gini, gelas mimbar. Jangan kau dulu gelas gitu. mimbar gereja. Di sini santai. Iya santai, tapi santai jangan kayak iblis, santai tapi menyesatkan. Saya tegas, keras, tapi saya memberitakan kebenaran. Pertanyaan diminta waspada di abad pertama itu nabiku Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 atau Paulus yang memang hidup di tengah-tengah mereka? Jawab. Oke, diam ya. Saya baca ayatnya ya. Ya, biar orang semua tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus langsung oleh Yesus ya, dan bukan dia ketemu sendiri sama Yesus, tapi banyak saksi. Karena yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa weh? Diam, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu dengar dulu. Kamu itu manusia yang hidup di depan Yesus di abad pertama di tahun 33. Siapa yang datang di tahun 33 bukan murid Yesus, mengaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kita jawab pakai data. Saya bantu jawab. Kita tahu ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ya, saya di sini. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Pak Miot, saya turunkan dulu. Penyesat ini betul-betul susah. Kau itu gimana ya? Ini pengakuan Yesus loh. Ini Bible yang kita bahas loh, bukan Quran. Harusnya Anda lebih menguasai daripada saya. Yesus berkata kepada orang yang hidup di tahun 33, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini belum ke buahnya.
Nabi palsu yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke, ya di sini saya baca pakai dalil ya, biar semua orang tahu ya. Jangan kemana, jangan kau takut. Kita Langsung di sini aja jangan dibaca Aldi, kemana. siapa yang bawa ajaran baru itu? Yesus kayak agama Kristen atau Paulus yang membawa agama Kristen? Anda tadi membawa agama-agama, yuk silakan dijawab. Yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Mana yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus? Itu aja dulu. Oke, baik. Jangan kita di sini ngomong aja, harus pakai data ya. Kau dengar ini Bang Suma ya. Saya baca ayatnya. Saya di sini cuman pengen tunjukkan bahwa nabi palsu itu sebenarnya siapa, karena Yesus berkata setelah aku banyak nabi palsu yang muncul untuk menyesatkan. Pertanyaannya sederhana kali ini, apa orang ini? Yang datang di abad yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus, kan nabi palsunya datang kepada murid Yesus tuh. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus tahun 33, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, baik ya. Karena kita di sini tidak pakai tahun, karena Yesus mengatakan bukan tahun, tapi dia mengatakan bahwa setelah dia Kamu naik, di situ pasti siapa? nabi palsu. Kata kamu di situ siapa? Diam dulu, saya baca ayatnya biar orang dengar, biar orang tahu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Apa ini ku mau tunjukin data? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Bagus sekali ya Bang, ini saya baca data ini. Kamu itu siapa? Ya, Bang Juma ya, dengar ini. Kamu itu siapa? Jawab dulu, kamu itu siapa? Kamu itu artinya murid-murid Yesus. Yang hidup tahun? Yang hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, siapa yang sejaman dengan Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak nabi palsu apa sesudah aku naik. Yang sejaman Yesus, sesudah aku Yesus ini itu banyak nabi palsu yang muncul, bukan sekarang. Yang sezaman Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Yang sebenarnya itu harus yang kita mempersalahkan adalah nabimu. Yesus tidak berkata bahwa sekarang dia akan datang, tapi dia udah kau ke neraka saja, kau ke neraka sana, kau ke neraka, kau ke neraka sana. Jangan takut, saya mau baca data. Kau ke neraka sana, kau coli sama Paulus di neraka. Jangan kau di sini. Nabi palsu itu datang di abad pertama mendatangi murid Yesus. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Dompala Kardoba Balala. Salah Bang. Yang dimaksud salah lagi. Iya. Salah lagi. Murid Yesus hidup tahun berapa? Hah? Murid Yesus hidup tahun berapa? Yang mendengarkan nasihat itu waspadalah, ada nabi palsu datang kepada kamu, itu tahun berapa? Woi, belut listrik, jawab. Sama-sama dengan Yesus, murid-murid Yesus. Sama, siapa yang datang pada zaman Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Nah, gini, coba pahami enggak dulu. Enggak gini. Kamu itu muter aja ke sana. Kau yang muter. Yang datang pada zaman Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Yang kan dia bilang kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena ada orang yang akan datang mempergunakan namaku. Sama dengan saya gini, Bang Suma Nabi bilang kepada palsu. saya, iya nabi palsu. Matius 7:15. Baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, menyamar kepada siapa? Kepada muridnya yang hidup di tahun 33. Hidup pada muridnya sama dengan saya hidup sama Bang Suma bilang kepada saya gini, kamu waspadamu. Berarti penyesat itu datang kepada kamu kan? Nanti kan? Iya, sekarang ini kan dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah murid-muridnya waktu itu. Berarti penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya? Nabi Muhammad atau Paulus? Tergantung siapa yang bawa nama Tuhan. Yang salah mempergunakan nama Tuhan. Bisa Paulus, Kuulangi lagi sebelum pantatmu kutusuk pakai linggis panas. Jangan Bang. Siapa yang datang kepada murid Yesus pada kala itu? Paulus atau Nabi Muhammad? Kan?
Jadi kan bicaranya kan bukan untuk waktu itu saja. Oh ya udah, kau Sekarang turun, juga. kau ke gereja, kau buka celanamu depan pendeta, perlihatkan anusmu, Pak. Pak pendeta tolong jilat ini, Pak. Kau turun sekarang, kau pergi. Awas, nanti minggu depan laporkan ke saya gimana rasanya. Kau itu susah sekali diajak waras, tetap aja mau gila permanen. Udah dewasa pun, udah berjenggot atas bawah, masih bodoh. Bible padahal yang dibaca, belum lagi kitab suci yang lain. Dasar korban penyesatan semua ini. Udah jelas-jelas datang kepada kamu di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Siapa yang datang di tahun 33? Nabi Muhammad. Otak kamu sengklek memang. Proper gila kan? Nah itulah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian itu yang kena. Udah jelas-jelas di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Susah kali kau lindungi itu. Tapi menarik loh ayat ini Bang Zuma. Artinya ada domba dengan serigala berbulu domba. Oke, siapa yang bergelar serigala? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, lihat perilakunya. Bukan, gelar dulu. Tapi dia Gelar dulu. Kalau domba itu kan gelarnya Bani Israel. Yeremia 50. Yeremia 50 itu gelar untuk Israel. Domba. Bukan di luar Israel. Di luar Israel yang datang kepada Israel itu serigala. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bergelar serigala di Bible? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Tinggal dilihat perilakunya Zuma. Jangan lihat perilaku. Dia serigala Jangan kau lihat domba. perilaku. Jangan kau lihat perilaku. Kau lihat dulu siapa yang bergelar serigala di Bible. Nabiku atau Paulus? Sebenarnya bukan gelar ini, adalah perilaku. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dia seolah-olah domba, tapi dia memakan. Susahnya ngajarin orang yang sudah terjerat. Hei saudara, di Yeremia 50 saudaraku, diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bacakan samamu ya, supaya kamu itu bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke. Sekarang baik Berzuma. Iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Bukan. Dia datang dalilnya begitu. Dalilnya. Domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau? Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Astagfirullahalazim. Dia kan dikatakan dia dalilnya kau baca. Dengar dalilnya. Dengan memakai bulu domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya, adalah serigala memakai. Udah memenuhi syarat. domba Syarat pertama adalah, sudah dipenuhi. Syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya Zuma. Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, yang menyamar. Sekarang begini. Yesus, saudara. membunuhkan dia, sekarang begini.
Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus, Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat itu, makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih karena Yesus itu ajarannya kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma atau jangan-jangan juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel, Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasulnya dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu. Enggak, rasul kami dari Arab. Sorry. Karena dalam apa juga? Karena telah diberikan kepada keturunan rasul kami dari Arab. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono. Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan yang para nabi itu kan melalui bukan Paulus. Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi Paulus dengan Nabi Muhammad. Tanpa memakai nabi-nabi dari Israel, Zuma tidak akan mungkin. Karena siapa yang menyamar-nyamar kemudian? Siapa yang menyamar-nyamar? Ayo, siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu siapa? dia mengaku-ngaku ini kami melakukan melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Ya, itu siapa? Siapa? Pembunuh. Siapa? Makanya domba dan serigala. Ya, siapa yang menyamar-nyamar katanya dia ini adalah pelaku Taurat padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Orang Kristen siapa? Kubacakan dalilnya. Dalam 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Paulus tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Justru Paulus dia bilang aku tidak melanjutkan Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa? Betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak menyamar enggak nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Justru itu yang menyamar itu adalah kami ini adalah tidak menyamar katanya kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak? Iya, cuma tinggal lihat lakunya. Saya ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan penganut Taurat, tetapi dia berpura-pura menjadi penganut Taurat supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya?
Kan yang dikatakan di ayat tadi itu Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi ini serigala ini dalilmu. pembunuh. Ini dalilmu. Serigala ini pemakan. Ini tapi diajarkan ajaran dalilmu. kasih. Ini dalilmu. Paulus datang kepada orang Yahudi berpura-pura jadi orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Itu apa namanya? Menyamar atau tidak? Kok dia bukan orang Yahudi? Loh, kamu baru bilang dia keturunan siapa? Saudara, memang penyesat itu dikatakan dia memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya kalau dia tidak benar-benar dari Israel, berarti ada campuran. Campuran dari apa? Dia kan keturunan Benyamin. Saudara, Paulus mengaku berarti serigala itu dia mengaku lahir sebagai apa? Itu tadi adalah Israel domba. Berarti harus ada di luar Israel yang dengar. Paulus di dalam kisah para sebagai apa dia lahir? Lahir sebagai bangsa apa? Daerah lahirnya, keturunannya. Daerah lahirnya. Paulus itu lahir sebagai orang Romawi. Dia tidak lahir sebagai orang Romawi, Zuma. Mulai. Baca dalilmu, baca kitabmu. Dia sendiri yang mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Romawi. Sambalu, jangan kau nipu. Jangan kau nipu. Bukan keturunannya itu, Zuma. Tentang kelahiranku. Zuma. Tentang kelahiranku. Orang Barat pun lahir di Tentang Indonesia, kelahiranku. Aku ini orang Roma. Makanya antikristus itu memang dia berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, bukan asli dari kita. Dia campuran. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Sebenarnya itu kitabmu sendiri. Itu, Zuma. Kau baca kisah para rasul. Kau baca dari tauhid Yahudi. Ini terakhir dari saya, terakhir. Tidak mengajarkan tauhid Yahudi. Terakhir dari saya, terakhir. orang- Tadi saya sudah menunjukkan data kalau Paulus itu penyamar. Dia itu penyamar, masuk di tengah-tengah penganut Torah padahal dia bukan penganut Torah. Itu penyamar, itu serigala yang masuk. Ini yang terakhir, saya kasih. Terakhir. Orang-orang Yahudi berkata apa? Telah nyata kepada kami orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi, di seluruh orang yang beradab. Ayo, dia berasal dari tokoh Kristen. Dia yang mengacaukan. Tapi dia tidak pernah membunuh kan, Zuma. Justru dia mengacaukan. Siapa bilang dia tidak pernah membunuh? Siapa bilang dia tidak membunuh? Siapa bilang? Mengikut Yesus. Siapa bilang dia tidak membunuh? Setelah menerima ajaran Yesus. Setelah dia menerima ajaran Yesus, yang dibunuh apa? Nggak ada. Akal yang dimatikan. Akal yang dimatikan dan juga firman Tuhan dimatikan. Pengakuannya baca di dalam 2 Korintus. Saya bacakan samamu. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku Paulus membinasakan, membunuh pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Setelah dia membunuh jasad, dengar. Jangan ubah-ubah ayat-ayat mana. Dengar. Setelah Paulus itu membunuh jasad, berikutnya dia lebih ganas lagi, membunuh akal sehat manusia. Itu janganlah bodoh-bodoh. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1:19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku lenyapkan. Jangan kau ajarin saya Bibelmu. Kakekmu baru belajar berjalan, aku sudah tamat pengetahuanku tentang Bibel. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merupakan setiap kubu yang dibangun. Kau baca, oleh siapa yang bisa buka kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera? Kita buktikan kalau lagi-lagi lembaga Bibel Indonesia itu melakukan kesalahan yang disengaja. Buka 2 Korintus 10 nomor 5. Adinda Alif. Kita buktikan kalau Paulus itu membunuh akal. Bahkan Tuhan pun firman-Nya dibunuh oleh Paulus.
Silakan buka kamera, kita buktikan. Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan otak di dalam beragama? Karena Paulus memang sudah membunuh akal mereka. Dalil yang membuktikan itu, bukan saya, dalil. Tapi disembunyikan oleh Lembaga Bible Indonesia. Kenapa orang Kristen rela menyembah kemudian manusia bernama Yesus? Bahkan rela menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Karena mereka tidak menjadikan akal sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Karena Paulus sudah menghilangkan itu. Di Alkitab Sabda, Dek, supaya kita bisa lihat langsung ke original teksnya. Oh, siap. Itu baca-baca itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan Siasat merobohkan itu setiap penipuan. kubu yang dibangun oleh keangkuhan Bukan manusia siasat di situ. yang menentang pengenalan akan Bukan Allah. siasat, Jadi itu yang logismos. Logismos itu bukan siasat tapi pemikiran logis. Zuma itu teman yang bukan jangan ajarin Zuma. saya, jangan ajarin saya. Ayo dek. Coba lihat. Di situ kata siasat apa bahasa Yunaninya? Di sini ada yang menggunakan kata pemikiran-pemikiran dalam terjemahan. Pemikiran, logis. Nih. Ayo. Bahasa Yunaninya. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran. Dan setiap hal tinggi. Nah ini. Ayo. Sekarang mau ke originalnya, Gurunda? Oke, silakan. Sudahlah. Merubuhkan pengetahuan nih. Ngeri kali ya. Pengetahuan yang menentang pengenalan akan Allah itu yang dipatahkan oleh Paulus. Kamu banyak cerita. Karena ada ayat selanjutnya itu yang menentang. Ini berapa? Ini yang mana deh? 2 Korintus 10 ini ya? 2 Korintus 10. Di situ dikatakan ini apa? ya. Katereo, membinasakan pemikiran manusia. Ini. Kita klik. Logismos. Apa itu logismos? Siasat. 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 Atau? Nih. Pikiran, siasat, Pemikiran. cara pikir yang menyesatkan. Logis itu pemikiran. Terus? Iya, Zuma. Kalau dibahas apanya? Berarti Paulus mematikan logika manusia. Hei, dalilnya itu Paulus mematikan logika manusia. Bukan hanya sampai di situ. Coba dilanjutkan, Dek. Iya, pemikiran Dan merubuhkan. Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan pemikiran kemudian? yang meninggikan diri. Apa yang dirubuhkan kemudian? Menentang pengenalan akan Allah. Tidak ada itu. Coba dilanjutkan. Oleh Paulus ini yang mau dirobohkan oleh Paulus. Merubuhkan pemikiran yang ketinggian meninggikan diri. Pengetahuan siapa? Pengetahuan siapa yang dirubuhkan oleh Paulus? Akan Tuhan ya. Ini kan. Kita buka di sini originalnya. Iya. Oke. Meruntuhkan pikiran-pikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh Tuhan. Akan hal Tuhan. Jadi semua pengetahuan tentang Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Jadi mending dia membunuh sampai kiamat daripada otak manusia dibunuhnya. Itu jelas itu. Udah jelas di situ adalah pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah itu yang mau Tidak ada kata menentang di situ, nggak ada kata menentang. Coba tunjukkan kata menentang di sana, ada nggak? Adek, Dinda Alif, ada nggak? Tadi barusan ditunjukkan oleh abang itu Daten. Mana kata menentang di situ, mana? Aduh. Tunjukkan. Nih, kata-kata nggak ada di sini. Mana menentang? Itu kata itu artinya Coba. kan Mana menentang di situ, tunjukkan Kita ke lihat saya. dari bahasa Yunaninya. Coba bahasa Indonesianya aja dulu, Dek. Dia mau yang cari bahasa kata Indonesianya. menentang. Ada nggak kata menentang? Ke bawah dulu. Mana buka. kata menentang? Mana Nih. kata menentang? Mana? Bawah lagi bawah tadi enggak ayat per ayatnya. Mana kata menentang? Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mana ada kayak gitu? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Aduh, banyak. Mana coba di situ ada nggak? Ya ada lah ya. Maka Nggak ada. dibilang di situ. Dinda Alif coba baca yang jelas, Dek. Yang ini ya, yang terjemahan. Iya. Oke. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke, ada kata keangkuhan. Ada kata keangkuhan. Menentang pengenalan akan Allah. Ada. Sekarang kita buktikan original teksnya kata keangkuhan ada nggak? Silakan. Ada. Ya silakan cari. Di mana coba? Coba cari kata keangkuhan itu ada nggak? Keangkuhan. Eparomenon. Di mana di sini? Ada nggak Nomor kata berapa? keangkuhan? Coba serang nomornya nomor berapa? Itu bawa lagi keangkuhan. Bawa penanya. Eparomenon. Pas itu. Ini. Ya, keangkuhan manusia. Coba. Eparomenon. Itu. Memandang. Mana keangkuhan? Eparomenon. Apa artinya? Memandang. Berseru. Berlaku angkuh. Nomor satu berlaku angkuh. Mana di situ? Mana? Itu di bawah Memandang, berseru. Berserulah. Berlaku angkuh. Dia kesini berlaku kali. angkuh. Mana? Itu berlaku angkuh itu yang mana? Coba. Makanya Memandang, katanya berseru. bukan hanya epairo Tidak tadi. ada itu, nggak ada. Itu di atas eparomenon. Kami mematahkan, membinasakan. Jangan gitu kali Kata lah Ereo semua. setiap siasat pemikiran manusia. Coba. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak ada kata keangkuhan di situ, nggak ada. Jangan kayak Tidak gitu ada kali kata lah. keangkuhan. Kacau kita kayak gitu kalau. Tidak ada, coba. Itu berseru. Yang berseru kemudian pemikiran logismas manusia dan merubuhkan ketinggian. Hopsoma, pengetahuan, gnosis Tuhan, theos. Bukan loh. Makanya apa? Kaipan hipsoma eparomenon. Dan setiap pemikiran yang menyombongkan diri. Tidak ada. Tidak The ada. knowledge of God. Nggak ada seperti itu, nggak ada membinasakan setiap pemikiran. Membinasakan setiap pemikiran. Coba Dek kembali ke perjanjian Kan ke kelanjutannya terjemahan semua. lama baru. Pemikiran apa yang dipatahkan oleh Paulus? Setiap pemikiran manusia. Setiap pemikiran manusia. Oke. Ya, itu. Coba kita baca, Bang Alif. Yang kita baca, mana, Bang. Gurunda? Coba di situ tidak ada kata di dalam original teksnya itu tadi. Itu berseru. Berseru, tetapi diambil paragraf keduanya. Dan apa? Merubuhkan. Tunggu. Merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Benar nggak? Bukan. Baca, Bang. Dan Coba Dinda Alif. mematahkan setiap Jangan diam, Dinda siasat Alif. orang. Yang Karena mana saya dulu? juga Yang di lihat sini. situ. Iya. Oke, siap. Kami Yang pakai terjemahan ini ya. dan setiap siasat orang Dan merubuhkan mana? setiap kubu yang dibangun. Saya baca dulu ya. Bentar, Tian, bentar. Saya baca. Nanti biar tidak salah paham kau. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Di sini kan, Gurunda? Iya. Nah. Itu yang betulnya. Sekarang kami menawan segala pikiran. Coba original teksnya, Dek. Kami mematahkan setiap pikiran. Berarti yang nomor 2. Itu selanjutnya Setiap pikiran. selanjutnya setelah tadi itu. Kami menawan. Bukan di originalnya. Kami menawan setiap pikiran kan segala pikiran. Coba. Pikiran apa yang ditawan sama Paulus? Nah ini pikiran. Neuma. Setelahnya? Pikiran. Setelahnya? Sampingnya? Bertaat. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran. Supaya taat kepada bertaat Kristus. kepada Kristus. Ya. Ini kalau dalam TL. Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Coba itu pemikiran, pengenalan akan bukan pemikiran, kan pengenalan akan siasat di atas. Pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Sebentar. Pelan. Yang di mana ini TB ya? Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sebentar, ininya nongol terus. Allahu Akbar. Kenapa sih? Nih, akan Tuhan kami menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran kepada kepada Kristus dan menaklukkannya. Di sini ada kata dan menaklukkannya nih. Ya, menaklukkan segala pikiran manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang mana? Pikiran yang mana? dibangun oleh Semua keangkuhan pikiran. manusia. Semua yang dibangun pikiran. oleh ada dari belakangnya, Semua Bang Zuma. pikiran. Semua yang pikiran dibangun oleh keangkuhan manusia, Kalau Bang Zuma. Itu yang semua harus ditawan. pikiran, kalau semua pikiran itu dibinasakan, dihilangkan, ditaklukkan. Bukan Bang Zuma, ada sebelumnya Bang Zuma. Bukan semua pikiran yang bagus. Kok pikiran yang bagus dibangun oleh gimana? keangkuhan manusia. Pikiran bagus yang menentang mana? Pengenalan akan Allah. Itu yang harus Kami ditawan. menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, sebelumnya apa, Jadi Bang Ali? tidak ada lagi Pikiran fungsi apa? logis. Tidak ada fungsi logis lagi. Karena semuanya ditawan menuju kepada pengenalan akan Yesus. Makanya orang yang Iya, Bang menuhankan Zuma. Itu ayat Yesus sebelumnya, logikanya Bang tidak Zuma. main. Itu Ini ada maksudnya. di terjemahan ini juga nih. Ayat Iya, yang iya. Itu maksudnya. pikiran Jadi yang orang yang ditawan oleh Paulus untuk menyembah Yesus itu logikanya habis, mati dia. Gak ada lagi. Menundukkan semua pikiran supaya mematuhi Kristus. Iya, pikiran apa yang ditawan oleh abangku? Semua pemikiran. Makanya indah tidak. yang ditulis di ayat Makanya itu, Bang ketika Zuma. dengar. Ketika berbicara yang lain, kalian masih berlogika. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, logika kalian hilang, habis logika kalian itu. Bukan Langsung Bang Zuma, di ayat itu apa yang mau ditawan? Semua pemikiran yang dibangun sehingga oleh dengar. keangkuhan manusia Kalau untuk Anda menentang pengenalan akan Allah. kalau Anda melepaskan pemikiran Anda yang ditawan Paulus terhadap Yesus, Anda tidak mungkin menuhankan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Tidak mungkin ada Bukan manusia itu yang tujuannya berpikir. di situ, Bang Zuma. Tidak mungkin ada manusia yang berpikir bisa menyembah sesamanya manusia. Tidak mungkin. Pasti karena ada yang menghilangkan akalmu sampai kau mau menyembah dia. Begitu juga dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Coba dek. Di sabda ya? Iya. Oke, kita tambah. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, ini Paulus ini membunuh akal ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sophia apa? Bijak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Orang-orang bijak ini ya. Ya, bijak. Itu sebenarnya bukan itu terjemahannya. Iya, enggak ada. Itu penggabungan kata. Apa yang dikatakan di situ? Ini, sunetos, orang pandai, cerdas, orang-orang bijak. Aku akan menghilangkan apa? Kepandaian orang-orang pandai jadi. Orang-orang terpelajar. Sopos dalam bahasa Yunani. Coba sopos enggak? Yang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang-orang berhikmat. Kata hikmat di situ apa? Oh iya. Sopos kan? Nah, ya. Sopos itu artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang yang cerdas atau pintar dan kearifan. Arif di situ apa, Dek? Yang buka arif. Kearifan di situ itu salah terjemahan. Harusnya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir cerdas akan aku apakan?
Pengertian akan kecerdasan, kearifan, pengertianku Kearifan itu sunesis, itu artinya kemampuan berpikir kan? akan kulenyapkan. Akan kulenyapkan. Kemampuan berpikir akan aku lenyapkan. Itu masih kurang. Bang Zuma, makanya Masih Bang kurang. Zuma kalau baca Alkitab dia tidak hanya ayat per ayat. Itu kalau kamu baca ayat selanjutnya. Bukan. Di 1 Korintus 1:19 itu terlalu jauh. Terlalu jauh Iya, menyimpang makanya saya dari bilang, isinya. baca ayat 20 lagi dengarkan. sampai seterusnya, Dengarkan, Zuma. dengarkan. Nanti kamu akan mengerti Aku apa akan artinya. membinasakan hikmat orang-orang berkhidmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Padahal bukan itu artinya. Dia mau menghilangkan kecerdasan. Arti yang sesungguhnya adalah, Makanya baca di ayat dengarkan, selanjutnya, Bang arti yang Zuma. sesungguhnya adalah, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu arti yang sesungguhnya. Artinya, setelah Paulus ini kemudian membunuh jasad, selanjutnya dia membunuh akal manusia. Makanya disebut penyesat. Yang disebut penyesat itu adalah orang yang tidak bisa lagi berpikir. Orang yang mematikan logika. Itu orang sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Artinya waspadalah kepada orang yang akan datang mematikan logikamu. Orang cerdas tidak akan mungkin sesat. Tapi kalau kecerdasan sudah dihilangkan, kepintaran sudah dikebiri, maka orang akan sesat. Itu dalil. Bung. Makanya Bang Zuma, kalau teman-teman muslim semua baca Alkitab hanya ayat per ayat, ya susah lah. Itu begitu Alkitab itu juga dia tidak ayat kalau per ayat. Kristen ada hanya perikopnya. membaca pakai dogma. Begitu Ya. juga kalau tidak pernah membaca Bible. Begitu juga Makanya kalau baca tidak ayat per mengerti ayat. Apa original maksudnya? teks. Begitu juga kalau hanya mengikuti terjemahan yang direvisi dan direvisi. Kalau orang membaca dalil per dalil, berarti orang itu kritis. Dia sangat kritik terhadap apa yang tertulis di sana. Inilah yang terjadi. Aku akan membinasakan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Coba Anda lihat, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang kemudian master. Begitu mereka disebut Kristen, kemana mereka pergi hari Minggu? Ngapain dia di sana? Menyembah sosok manusia atau makhluk yang juga bertuhan. Hilang kecerdasan, hilang kepintaran, hikmat orang bijak kemudian seketika lenyap. Kenapa? Karena memang Bang sudah Zuma, dihilangkan oleh Paulus. Makanya kalau membaca Alkitab, baca ayat 20-nya. Jangan Anda katakan, jangan Anda katakan bahwa saya salah. Coba orang-orang Kristen yang gelar profesor, coba yang bergelar profesor di Kristen, coba tanya mereka, apakah betul yang keluar dari rahim Maria berupa bayi tak berdaya itu Tuhan? Ya, tanya gelarnya apa? Profesor. Kenapa bisa menyembah kepada bayi? Karena itu tadi, kecerdasannya aku cabut, kepintarannya, logikanya aku matikan. Aku tawan semua kecerdasannya menuju kepada ketuhanan Yesus. Dalil. Kalau kita lihat pakai dasi, cerdas dia. Di keteknya ada buku, setiap hari kemudian di kantong baju ada pulpen yang mahal. Ikuti dari belakang, kemana dia pergi? Oh, melangkah masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di gedung itu ada patung boneka anak-anak, mereka ciumi. Ditanya, ini prop, ini apa? Ini siapa? Itu patung Tuhanku. Masih berakal enggak dia tuh? Masih cerdas gak dia sesuai dengan gelarnya tuh? Masih pintar enggak sesuai dengan gelarnya? Masih punya logika enggak? Shit, tak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah ditawan oleh Paulus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kamu enggak malu? Profesor, di kampus dia dosen, di kampus dia rektor. Begitu hari Minggu, dia pergi ke sebuah gedung, menciumi patung anak bayi yang tidak bisa berkedip matanya. Ditanya, Prof, ini siapa? Ini patung Tuhanku. Logika hilang,
keilmuan hilang, kecerdasan hilang, intelektual hilang, logisme yang ada pada dirinya hilang seketika. Dia seperti rumput kering yang bergoyang. Itu fakta, Dek, itu fakta. Saya izin ibadah dulu, di sini sudah asar, silakan Dinda Alif. Barakallahu fiik, lanjut. Masya Allah, siap Gurunda. Kasling. Yaitu pembuktian Bang Tian ya. Tadi pembuktian berdasarkan dilumpuhkan akalnya ketika ditanya dibahas seperti itu. Benar nggak? Kalau makanya kalau dibahas Bang, itu yang seperti tadi di ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 itu, apa yang ditawan kepada Kristus adalah pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Itu harus dirobohkan. Dan menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran. Pengenalan akan Allah. Makanya itu ada ayat. Nggak ada. Itu sebelumnya. Tadi sudah selesai. Di ayat Tadi yang sudah selesai. sama. Di ayat yang sama. Iya, kalimat berikutnya. Kami menawan segala pikiran. Iya, Segala. pikiran yang mana? Ya, semua Kan di ayat pikiran. yang sama. Masa kita harus itu padahal di ayat yang sama, di nomor yang sama loh. Sudah dibahas tadi segala pikiran. Lalu kita uji pembuktian. Yang dibahas dari tadi contoh. Apakah anak manusia itu Tuhan? Nah. Maka kita harus bertanya. Kalau itu kita pertanyakan lagi Bang. Apakah Nah, Yesus iya, itu manusia atau bukan? Nah, kalau saya yang jawab manusia. Kalau menurut perkataan Yesus manusia. Nah, ini sekarang pembuktiannya. Pikiran-pikiran yang logis, pikiran-pikiran yang sehat, tertawan atau tidak, tersandra atau tidak oleh imannya orang Kristen. Sekarang dibuktikan. Ketika Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, apakah orang Kristen mengimani bahwa dia itu adalah Tuhan? Silakan. Bukti, kita uji pikirannya Betul, nih. memang dia lahir Bang manusia, tapi dia sebelumnya adalah bukan manusia karena kami percaya Kan yang Yesus sedang kita itu bahas yang lahir. adalah roh Allah dan Kan mulai. Nah, ini contoh. firman Allah, Nah, ini kalimat contoh Allah. jadinya. Memang enggak, itu makanya dia tidak lahir dari Yang hubungan saya badan, Bang. tanyakan adalah ketika Yesus berkata, ini yang sedang kita bahas, anak manusia, orang yang hidup, makan, bertumbuh. Dia berkata, anak manusia. Maka pertanyaan Iya, betul, saya tapi kan kepada dari Kristen, mana dia apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Nah, Iya, itu yang Tanya harus kepada dicari. Kristen. Karena tidak mungkin dia manusia tapi disebut Tuhan kalau tidak ada alasannya. Apa alasannya? Karena ketika ya dia dijawab lahir, dulu, bukan dijawab badan. dulu pertanyaan ini, dijawab dulu. Ketika orang ini mengaku dirinya sebagai anak manusia, pertanyaan saya sekarang kepada orang Kristen yang mengimani pengajaran Paulus sebagai bapaknya, apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Tidak hanya satu kata, tidak hanya itu, Pak. Yesus juga pernah bilang, aku datang dan Kan keluar sedang dari Allah. menguji. Tadi kan segala pikiran akan ditaklukkan, dilumpuhkan. Gimana Makanya sih? memang, betul memang dia lahir dalam rupa manusia. Tapi Yesus juga pernah bilang, aku datang dan keluar dari Allah. Lalu kita tinggal telusuri dari ayat Alkitab. Betul memang. Bahkan di ayat Al-Quran pun bakal kita bahas, hanya beda penafsiran kalian dengan kami. Kalau kami percaya bahwa kalau Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim, Segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Karena dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan gitu. Enggak, sekarang coba pengakuan Yesus itu di dalam kitab Anda dikatakan hari ini telah lahir. Yang terlahir itu yang berkata sebagai anak manusia itu dia terlahir dari mana? Dari ibunya atau dari Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu. Jadi dia yang Tuhan. terlahir dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya di Filipi, makanya tidak hanya satu ayat, Pak. Makanya di sini yang hari ini telah lahir, yang melahirkan itu manusia atau bukan? Betul, Bang. Nah, yang dilahirkan itu manusia atau bukan? Laki-laki. Ya, pertanyaan saya, yang dilahirkannya itu manusia atau bukan? Iya, dia datang sebagai manusia. Nah, iya Makanya benar. melalui rahim Maria. Ya sudah, manusia kan? Dia datang keluar dari rahim Maria, sesosok anak manusia. Kan gitu? Iya. Selesai Karena toh? dia mengambil rupa manusia. Makanya saya bilang kalau penafsiran, kalau nanti
Soalnya nanti Dan kalau memang saya dia itu rupanya bawa ke manusia, Al-Quran, dan saya memang dia itu dikubah. manusia seutuhnya. Gimana sih? Inilah pengujian akal yang dilumpuhkan. Bukan bang, sebenarnya bukan akal Ya. yang dilumpuhkan. Karena kami percaya bahwa kami tiupkan Bagaimana roh mungkin kami bisa ke masuk dalamnya. akal? Bagaimana mungkin Dan bisa Isa masuk Al-Masih akal itu Anda adalah imani yang kalimat lahir adalah Sang Pencipta? Rohullah. Secara logika bisa masuk akal, yang dilahirkan oleh manusia itu adalah pencipta alam semesta. Tinggal lihat buktinya bang, betul yang kubilang ini bahwa Ya udah makin Isa Al-Masih makin ketahuan itu lagi. adalah Mari kita lihat buktinya. Rohullah dan kalimatullah. Ketika dia berkata mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah itu Sang Pencipta? Gelar anak manusia itu adalah itu di Iya. Daniel 7 bang. Iya, Bahwa loh, ada yang itu datang kata dari Yesus, awan kata dalam Yesus, rupa anak manusia, kata Yesus, kepada dia Tuhan memberikan kehidupan kepada Yesus karena Yesus itu adalah anak manusia. Pengakuannya seperti itu. Iya, memang dia memang lahir dari manusia bang, tapi saya bilang sama Sudah kelar. bahkan juga di Al-Quran pun dia Yang lahir dari manusia itu kan manusia. Manusia ini diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta. Kan begitu? Makanya lihat dari mana asalnya Sudah kalau Yesus ada kita itu dalam dalilnya. Alkitab. Yohanes 5 Aku nomor datang dan keluar 26 dari 27. Allah. Yesus Filipi 2. diberikan kehidupan oleh Tuhan. Iya, dia mengosongkan dirinya walaupun dalam rupa keseraan dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya mengambil rupa Itu manusia. versi Paulus. Mengambil Yang saya bahas itu versi Yesus. bahkan juga betul bang, bahkan di versi Maria Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Lah Tinggi iya, menaungi Roh engkau. Kudus itu memang Itulah utusan Yesus. Tuhan. Nah, sekarang kembali, anak manusia ini dituhankan oleh Kristen. Kan gitu. Ya, makanya kami percaya dalam Al-Quran sebenarnya bang. Anak bahwa Allah manusia mengirimkan ini rohnya dituhankan ke oleh dalam Kristen. Maria. Udah sangat jelas kok. Makanya sebenarnya Yesus mengaku supaya dirinya abang anak lebih manusia yang mengerti, tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa Tuhan yang benar itu bukan Yesus. Satu-satunya sesembahan yang benar itu bukan Yesus. Tapi masuk ke dalam imannya Kristen, sesembahan itu adalah Yesus yang disembah di gereja. Dibuatlah patungnya, dicium-cium di gereja. Kan gitu. Karena dia firman Allah bang. Makanya gelar Yesus adalah kalimat Yesus, Allah. enggak, Anda Sama itu seperti sedang Anda mendengarkan ucapan bahwa Yesus atau menyembah sedang Allah membantah itu melalui Yesus? Firman-Nya. Oke, Abang ketika menyembah- Yesus menyembah berkata Allah, abang satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya ilah yang benar itu bukan Yesus. Kata Yesus. Oke? Coba, kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Iya, makanya yang Anda dibahas berani nggak oleh bantah apa itu? ucapan Yesus ini? Bahwa menyembah Anda Allah berani dalam atau roh tidak dan bantah kebenaran. ucapan Yesus ini? Iya bang, tapi Yesus itu adalah makanya kalau abang karena belum baca sebuah Alkitab, makanya saya bilang supaya Anda mengerti Yang saya bahwa yang ucapkan kami itu apa percaya- yang saya baca. Kata Iya, Yesus, makanya belum satu-satunya ada ilah yang supaya- benar bukan Yesus. Makanya supaya Anda bisa mengerti sama seperti di Al-Quran. Isa Ini itu benar kata kalimat dari Tuhan tadi. dan Rohullah. Berdasarkan kerja keras Paulus akan melumpuhkan akalnya, kecerdasannya, Enggak, memang di Al-Quran juga dikatakan segala Bang, pikirannya. Isa Al-Masih itu Kata adalah Yesus, kalimatullah dan Anda ke Rohullah. Al-Quran. Kalau Anda ke Al-Quran, Anda percaya Nabi Isa adalah ciptaan Allah. Enggak, karena dikatakan dia kalimatullah dan Rohullah. Oke, Karena Anda percaya Nabi Isa itu dikatakan adalah dalam ciptaan apa? Allah? Anda percaya? Surat At-Tamrin 6 ayat 12. Enggak, jangan kemana-mana. Semua dalil Al-Quran yang ada tidak lepas dari Ali Imran ayat 59. Dia itu manusia ciptaan Allah. Anda percaya? Maka itu menjadi pertentangan karena hanya Isa Al-Masih Bang, Ya ini contoh teman-teman. Orang Kristen akal sehatnya dilumpuhkan berdasarkan ajaran Paulus. Ini terbukti. Nah, itu dari Al-Quran. Oke, Al-Quran dia bantah. Berdasarkan pengakuan dari Yesus, pengakuan kitab Anda tertulis di dalam Wahyu 3 nomor 14, kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Anda setuju atau tidak? Pengakuan Yesus. Tidak, makanya tinggal lihat buktinya dalam Ya, Al-Quran Bang. Karena Anda artinya belum memang membaca benar. apa. Ajaran Yesus sendiri di pun dalam Anda Al-Quran. tolak demi membela ajaran Paulus yang melumpuhkan akal sehat Anda. Pengakuan Yesus di Wahyu 3:14, dia mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Dia mengaku. Anda terima atau tolak pengakuan Yesusnya?
Tidak dikatakan dia ciptaan Tuhan yang apa bakal Pengakuannya. Makanya saya bilang, Mbak, Anda belum Dia mengerti mengaku apa. sendiri. Tapi yang kami Inilah percaya, firman karena dari Yesus Amin, bilang itu saksi adalah yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pengakuan Yesus, dia ciptaan Allah. Anda terima atau tidak pengakuan Yesus? permulaan, dia yang memulai, Bang, bukan Permulaan dari ciptaan Allah. bukan permulaan apa, dia yang memulai penciptaan. Astagfirullahaladzim. Itu maksudnya itu. Demi Makanya melumpuhkan dikatakan otaknya, aku Alfa dan pernyataan Omega. Yesus sendiri pun ini dibantah. Iya, Yang permulaan mengaku maksudnya sebagai itu permulaan dari- ciptaan Allah di situ siapa? Iya, maksudnya dia yang memulai penciptaan Allah, Iya. makanya memang dikatakan dalam firman Tuhan, Pengakuannya dia permulaan dari segala ciptaan sesuatu Allah. dijadikan oleh dia. Jadi melalui dialah diciptakan segala sesuatu. Makanya Oke, itu dia di berkorelasi situ dalam siapa? Al-Quran, Pak. Dia di situ siapa? Iya, makanya dikatakan semua Yeah. oleh Yesus diciptakan. Coba Allah Bapa pelan, adalah coba subjeknya. jangan kau fitnah Yesus. Ini pembuktian benar tadi apa dalil yang dibawa oleh guru kami. Ketika otaknya dilumpuhkan, maka pernyataan Yesus sendiri pun akan dibantah. Tapi lebih membela pada pernyataan Paulusnya. Ini kan, bagaimana mungkin ketika Yesus mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah, lalu kau jadikan, kau imani dia itu sebagai adalah Tuhan itu sendiri sang pencipta. Itu nggak masuk akal, bro. Pengakuan Yesus Iya, dengan memang, tegas, makanya di Yohanes 1 permulaan itu, Pak. dari ciptaan Allah. Karena Allah Pengakuan menciptakan Yesus. dengan firman-Nya, dan Yesus itu adalah, makanya di Yohanes 1 sebenarnya makanya kami bilang berkorelasi dengan Al-Quran, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Apalagi? bersama-sama dengan Allah. Dan melalui firman itu dijadikan segala-galanya. Makanya saya Lagi-lagi. bilang, Nah, kalimat firman Tuhan dengan itu roh telah Allah. menjadi manusia. Iya, betul. Yang menjadikan manusia ini siapa? Dia menjadi manusia karena dia adalah melalui dia menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadikan manusia ini siapa? Dia sendiri yang menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Di dalam kitab Anda Maleakhi 3 nomor 8, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatu, bukan Tuhan jadi objek yang dijadikan sesuatu. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti ada yang menjadikan di situ. Siapa yang menjadikan manusia ini? Ya Tuhannya. Apakah kita bahas dulu konteks Tuhan tidak pernah berubah? Loh iya, Tuhan tidak pernah berubah. Enggak, pelan-pelan, Kalau dia pelan-pelan, berbicara pelan-pelan, besok, pelan-pelan, kalau pelan-pelan, dia baru pelan-pelan, ada coba. sesuatu yang baru disampaikannya besok. Coba Tuhan pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Iya. Firman itu Apakah telah perubahan menjadi ini Yesus. hanya Firman berdasarkan itu fisik telah menjadi atau Yesus, kan pemikirannya? gitu. Firman itu telah menjadi Yesus. Oke? Betul. Nah, Yesus itu manusia. Iya, yang Betul? fisiknya Yang dia menjadikan manusia itu siapa? Astaga, Pak Ali. dia menjadi. Pak Alif ini paham gak sih? Aduh. Loh, ada sesuatu yang menjadi berarti ada yang menjadikan. Kan dia yang Iya, menjadi. kan tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, Iya, oleh lalu firman, ada yang Pak. menjadi manusia. Siapa yang menjadikan dia manusia? Ya, dengarlah. Nah, Firman pakai itu otaknya. yang menjadikan Jangan segala pakai, sesuatu. jangan kau terbawa doktrin Paulus yang melumpuhkan akal sehat. Tadi Anda bawa dalil di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kan gitu. Nah, Dianya lalu siapa? ada yang menjadi manusia. Ada yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan manusia ini? Iya, yang dikatakan tadi kan segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh siapa itu? Oleh firman kan? Ayo pakai akalnya, Dan si pakai firman akalnya, itu pakai yang menjadi akalnya. manusia. Pakai akalnya. Alif ini gimana sih? Makanya sebenarnya di Al-Quran, Bang, Isa Al-Masih Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes Iya, 1 jadi nomor dia 3, sendiri segala lah, sesuatu makanya dijadikan kalimat oleh Allah. dia. Siapa yang menjadikan manusia ini? Dia sendiri yang menjadi manusia, makanya gelarnya Segala sesuatu dijadikan oleh dia, bukan dia yang berubah, bukan dia yang menjadi. Iya, Segala yang menjadikan sesuatu adalah dijadikan firman. oleh dia. Artinya Yesus yang jadi manusia itu dijadikan oleh Tuhannya. Sebenarnya ini benar kalau Anda mau lihat di dalam Lukas 1 juga dijelaskan. Ketika Pak, yang malaikat menjadikan memberikan segala sesuatu kabar itu kepada adalah Maria. firman. Wahai Makanya Maria, saya bilang, Assalamualaikum, salam sejahtera.
Dia akan memberitakan sesuatu kabar kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu kan kabar. Karena tugasnya Itu menyelamatkan. firman dari Tuhan atau bukan? Saya tanya. Ketika Gabriel memberikan kabar kepada Maria, itu firman dari Tuhan atau bukan? Iya, yang disampaikan oleh Gabriel kan engkau akan mengandung, tapi bukan dari itu perkataan firman Gabriel Tuhan yang atau bukan? mengandung. Makanya dikatakan Roh Kudus turun atasmu dan yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat, itu firman Tuhan atau bukan? dia Jawab. menyampaikan firman Tuhan. Nah, berarti Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau membawa pesan Oke. dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan itu yang yang disampaikannya? sebentar, Dia pelan-pelan. Firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, terbukti atau tidak firman itu? Iya, terbukti Terbukti bahwa atau Roh tidak? Kudus turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi buat Maria. Iya, ketika malaikat itu datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan firman Tuhan itu terbukti atau tidak? Iya, Maria mengandung. Nah, kalau itu terbukti berdasarkan firman dari Tuhan, benar di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika dia menyampaikan firman-Nya kepada Maria, terbukti. Siapa yang menjadikan? Tuhan yang memberikan pesan kepada malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Terbukti. Itu bukan, kalau kayak gitu pemikiran, bukan firman menjadi manusia. Lah, firman yang disampaikan, firman yang disampaikan, firman yang disampaikan itu terbukti atau tidak? Jawab. Firman yang disampaikan oleh malaikat dan Maria itu terbukti atau tidak? Dia menyampaikan Sudah firman kelar. bahwa Maria akan Nah, inilah mengandung. benar kembali kepada tadi. kan harus Kalau dijelaskan, merujuk kepada karena pernyataan dan firman pengajaran menjadi manusia. Paulus, kecerdasan itu akan dilumpuhkan. Kepintaran itu Makanya akan saya dilumpuhkan. bilang, oke lah, gantian Buktinya apa? Ucapan Yesus dibantah, ayat tertulis dibantah. Tapi lebih memilih kepada ucapan Paulus. Enggak. Ya ini, Gini, Pak, gini sebenarnya teman-teman. bahwa Oke, firman itu teman-teman, menjadi ikhwan manusia. pula semuanya, mantap, luar biasa. Terima kasih, Masya Allah Gurunda, membuka pikiran teman-teman di sini, terutama yang mau berpikir terbuka. Tapi kalau mempertahankan, ya memang harus ada, karena pembuktian penyesat itu harus ada yang bertahan. Mantap, terima kasih Ya juga, semuanya. Pak. Makanya saya bilang kenapa Isa al-Masih itu adalah kalimatullah. Jadi kalimat itulah yang menjadi manusia. Makanya karena dia kalimatullah, makanya dia bisa melakukan mukjizat. Makanya dalam Al-Quran yang hanya digunakan kata akhlaga, yang dari Allahu dari Akbar, ketiadaan Allahu menjadi ada, Akbar, walillahilham. hanya Isa al-Masih dan Allah. Ahlaga apa kepada lagi lah. manusia manapun Loh, ini melakukan nggak akan mukjizat masuk, dikatakan nggak kata akan akhlaga. bisa, tidak akan bisa membahas Al-Quran itu nggak bisa. Nggak bisa. Ini hanya Pernyataan buktinya Yesus bahwa aja kau benar-benar bantah. seperti di konteks Coba, Alkitab, saya tanya kepada Anda, ini menciptakan itu pembuktian adalah ya, firman pembuktian. Di dalam Amsal 8 nomor 2122, di situ ada bunyi ayat begini, Amsal 8. Dikatakan apa di situ? Tuhan pertama kali menciptakan aku sebelum menciptakan alam semesta. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Kamu tahu nggak ayat ini nyambungnya ke siapa? Ini di luar doktrin Paulus. Itu tidak dibentuk di situ kalau bahasa aslinya ditetapkan. Iya, lagi dibantah lagi ini. Di sini dikatakan nih. Kalau kita buka karena kalian ini tadi kan buka hikmat, apa? ini Salomo yang berbicara, tapi klaim Salomo ini pernyataan Salomo ini diklaim oleh Kristen. Oke? Benar nggak? Nah, di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada. Amsal berapa? Amsal 8. Lu jangan bantah dulu, mendingan tanya dulu itu tertulis di mana gitu.
Iya, Amsal berapa? Kan saya Amsal 8:22. Nah, ini kitab Anda, ketika kitab Salomo di sini dikasih tanda bintang oleh Kristen. Nih, ada tanda bintang. Siapa di sini yang telah diciptakan? Karena ada kalimat Tuhan telah menciptakan aku. Nah, kita buat di sini, klik tanda bintangnya ya. Yang tadi saya sebutkan. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang mengaku? Ini tinta merah. Yang mengaku ciptaan Tuhan, ciptaan Allah di sini siapa? Tolong jangan kau bantah. Ini kitabmu. Kecuali Anda memang sudah membantah Bible. Kenapa Anda suka sekali membantah Bible? Ucapan-ucapan Yesus kau bantah. Apakah Anda menggenapi pernyataan Paulus tadi bahwa akal sehatnya akan dilumpuhkan? Coba. Di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Baca yang full dulu Bang, karena semua itu bersinkronisasi. Astagfirullahaladzim. Justru ini disinkronkan oleh kitab Anda. Iya Bang. Makanya saya bilang Anda suka sekali tadi membuka apa? Kan Enggak, itu membuka jawab. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Bukan di Amsal tadi itu bukan sebenarnya diciptakan. Iya, bukan sebenarnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Makanya bukan kata apa di situ yang digunakan di situ adalah ditetapkan. Langsung. Inilah benar tadi, akal sehatnya dilumpuhkan. Akal sehatnya dilumpuhkan. Tertulis ada yang menerjemahkan kitab Anda, linknya pun dihubungkan kepada kitab Anda. Ada dua kalimat tentang penciptaan. Di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Saya tanya dulu ke Anda. Saya tanya dulu ke Anda. Tian, Anda jawab dulu. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Itu makanya saya bilang mendengar dulu. Jawab dulu. Sama seperti di jawab dulu. Jangan kau bantah kitabmu. Ini kitabmu atau bukan sih? Enggak, ini kitabmu atau bukan? Ini kitabmu atau bukan? Saya tanya. Ini kitabmu atau bukan? Betul, sama seperti Quran Kemen juga baik. Kalau ini kitab Anda, siapa yang mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Iya, makanya bukan diciptakan. Jawab. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Makanya saya bilang di Amsal itu bukan diciptakan, Bang. Teman, ini pembuktian otak dan akal sehatnya dilumpuhkan. Nggak berani dia jawab. Bahkan itu ucapan Yesus sendiri. Makanya saya bilang, kalau di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Itu sebabnya saya bilang Bang bukan diciptakan. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Waalaikumsalam. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Jawab. Bukan ciptaan di situ. Yang mengaku di sini mengaku dirinya ciptaan Allah. Anda nggak boleh ngomong kemana-mana sebelum Anda menjawabnya. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Permulaan maksudnya itu dia yang memulai. Kok dia yang memulai? Cari dulu yang mengaku. Nah, pengakuannya ini, pengakuannya terhubung ke Amsal 8. Di sini dia dikatakan telah menciptakan aku. Dia telah menciptakan aku. Nah, yang diciptakan di sini siapa? Ditetapkan. Yang ditetapkan siapa? Ya, kita buka bahasa aslinya, buka yang ditetapkan di sini siapa? Yesus sebagai sebagai permulaan dari dulu konteks aslinya, Bang Ali. Jangan kayak gitu lah. Permulaan dari apa di sini? Buka dulu konteks aslinya yang mana? Konteks aslinya dulu, original teksnya mana itu? Iya, sabar Bang, sabar. Di situ adalah yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Permulaan dari ciptaan yang memulai penciptaan. Itu akal sehatnya dilumpuhkan, teman-teman. Makanya berkorelasi dengan Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itulah yang jadi kembali lagi Yohanes 1:1 lagi ya. Ya kan itu korelasinya. Tian, Anda kalau tidak mau jawab Anda jangan bicara. Anda di sini mentok, oke? Siapa yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini Anda tidak berani jawab. Anda tidak berani jawab. Saya jawab
Alif, pengertian di situ permulaan artinya dia yang memulai penciptaan semua Nggak penciptaan. nyambung, Blas. Permulaan dari ciptaan Allah di sini. Iya, dia yang permulaan kan, yang memulai kan. Dari ciptaan Makanya Allah, bro. Karena berkorelasi dengan Dalil ada satu. penguatnya tertulis di Amsal. Tuhan telah Maka kalau menciptakan kita itu aku. sebabnya, Hei, coba, Alif, coba. kita buka Di bahasa sini, aslinya Alif. aku Apa di sini dipakai merujuk di kepada siapa? ciptaan? Nanti. Berdasarkan wahyu, aku di sini siapa? Iya, kalau menciptakan itu Alif itu pakai bara. Dari yang tidak ada menjadi ada itu diciptakan Iya, dari bara. Pakai kata yang bara. aku di sini siapa? Yang aku di sini siapa? Iya, aku ditetapkan sebagai telah ditetapkan di situ. Tuhan telah menetapkan aku. Kata menciptakan di situ bukan menciptakan, tapi menetapkan. Oke. Nah, Anda merubah kata ini ya. Makanya kita lihat bahasa aslinya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Silahkan. Nah, yang ditetapkan oleh Tuhan siapa? Tuhan telah menetapkan aku sebagai permulaan. Yang ditetapkan Jadi, oleh telah Tuhan menetapkan siapa? dia, Yang ditetapkan oleh Tuhan siapa? Yesus. Oke, nah, Yesus Sebagai ditetapkan apa? oleh Tuhan sebagai Yang memulai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berarti Yesus itu dibuat oleh Tuhan, betul? Bukan telah menetapkan kan kita Iya, dipelintir menciptakan lagi. di atasnya. Lah, ini pengakuannya, Tuhan telah menetapkan. pengakuannya. Allahu Akbar. Udahlah, Anda sudahi saja. Sudah Makanya banyak kita saudara buka saya juga bahasa yang lain. aslinya, Bang. Buka bahasa aslinya, bisa buka kamera di situ. Buka bahasa asli. Enggak, Anda mau kemana-mana pun, saya bukan masalah tidak membahas masalah bahasa asli. Bukan tentang itu. Di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Yesus Makanya saya itu bilang, mengaku dirinya karena ciptaan. Anda berpikir ini dia permulaan itu adalah dia yang pertama-tama diciptakan, bukan. Karena kata penciptaan itu adalah bukan penciptaan di situ, tapi sebenarnya ditetapkan. Makanya buka bahasa aslinya. Nah, Karena yang kalau ditetapkan itu ciptaan Tuhan atau bukan? kita tidak tahu apa dia telah ditetapkan di situ, bukan diciptakan. Pertanyaan Jadi, saya, konteksnya yang bukan ditetapkan oleh Tuhan itu ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan, Paman. Bukan, karena dia firman Jawab, Allah. jangan bukan mulu. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena Yesus lah Bang Habib. Coba buka konteks original teksnya yang asli. Ini original ini. Coba buka dulu, baru kita tahu di situ. Silakan dibaca, yuk. Ini. Iya, Ayo, Pak Kristen, ada 2 Kristen di sini, dibaca original teksnya itu. Ya, jangan nyuruh saya. Tadi yang minta original siapa? Iya, pihak Kristen, makanya pihak Kristen yang harus membaca, yuk. Iya, silakan dibaca. Meso. Oh, kubia. Ini Itu loh, kan di baca dari ayat sini. 28-nya. Ini loh, ini. Adonai Kineni. Biar Sitian yang suruh baca, Ustaz. Lanjutkan dia. Iya, silakan. Amsal berapa tadi? Amsal 8? Ini cuma buang waktu doang. Makanya aku bilang, buang waktu doang. Siapa tadi yang minta suruh baca originalnya? Silakan. Ini Saya sudah tampilkan. Iya, Bang. Yahweh Kanani. Makanya Kanani itu adalah aku. Mi. Karena itu, makanya itu adalah penetapan. Dia cari Yahweh premier dia. Kanani Resit. Dari awal beginning, makanya apa namanya? Beresit bara Elohim. Waduh, kemana ke Yohan? Bukan, Beresit beginning bara itu, Pak. Elohim. Arkeologos itu kalau di bahasa Yunani. Jadi di situ Beresit Tuhan bahasa Ibrani. reasyid. Di situ apa? Tuhan menciptakan nggak di dalam Kejadian 1 nomor 1? Karena kata yang digunakan Kanani, Yahweh Kanani. Ni itu aku. Karena itu adalah proses menetapkan. Di sini apa? Memiliki. Iya, at the beginning, resit. Dari Beresit pada jadi artinya Tuhan Yahweh menciptakan Kanani. aku. Bukan karena memiliki atau menetapkan. Jadi Nah, iya. artinya Tuhan telah memiliki aku. Atau telah menetapkan aku. Iya, yang ditetapkan oleh Tuhan di sini siapa?
Iya, makanya kita harus apa Bang? Enggak, saya tanya, Artinya udah. artinya Saya tidak mau bermain kata. Dengerin, saya coba ikuti apa yang kau ucapkan. Yang ditetapkan oleh Tuhan di sini siapa? Yesus. Yesus. Oke. Yang ditetapkan oleh Tuhan pasti ciptaan Tuhan, betul? Bukan, dia telah ditetapkan untuk memulai sebagai yang memulai pekerjaan Allah. Jadi bukan Kan dia Yesus diciptakan ditetapkan di oleh sini. Tuhan. Iya, dia ditetapkan sebagai apa, Bang? Ciptaan Tuhan. Untuk memulai pekerjaan Allah. Makanya dikatakan dalam firman itu yang oleh Astagfirullahaladzim. dia segala sesuatu Enggak, terjadi. yang ditetapkan oleh Tuhan itu pasti ciptaan Tuhan. Dari mana ceritanya ditetapkan? Kan bukan Kau sendiri yang bilang dari tadi yang ditetapkan. Oh, koplak, males aku capek. Iya. Biasa, Bang. Katakan di situ karena Anda bertahan. Oh, Tuhan menciptakan. Enggak. Ikan di situ kalau menciptakan itu bara. Tian. Dari tadi kita dengar Anda itu jilat ludah Anda sendiri loh. Gini aja, Tian. Ya, gini aja, Tian. Sepakat nggak kau sama saya? Kita menempatkan perkataan Yesus tinggi di atas dibanding perkataan siapapun. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Nggak, harus ada kesepakatan. Saya sepakat. Coba, sepakat nggak menempatkan perkataan Yesus lebih tinggi daripada perkataan siapapun? Betul, Bang. Enggak, sepakat nggak? Sabar. Baik. Kalau berbicara konteks, coba Anda kasih satu konteks Yesus Tuhan di Bible. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya saya bilang, oh sampai mencret kau cari nggak ada. Nggak ada, bro. Nah, makanya kata Yesus. Nggak ada, bro. Bro, nggak ada, bro. Dan keluar dari Allah. Itu bukan Tuhan. Tuhan tidak keluar dari sesuatu. Itu bukan Tuhan. Kalau keluar dari sesuatu, itu ciptaan makhluk. Yang saya jadi mau. kalau pikirannya Allah Baik. itu adalah ciptaan. Keluar dari Tuhan siapa? Iya, karena itu adalah Oke. apa namanya? Pikiran Allah Gini aja. Kita sepakat dulu. Berani nggak kita tempatkan perkataan Yesus tinggi dibanding perkataan siapapun? Iya, betul. Mau Makanya kita nggak bahas sepakat apa atau yang tidak? keluar dari Allah itu. Iya, sepakat atau tidak? Jangan kita sepakat dulu supaya jangan kita kuar-kuar kosong terus gitu kan? Gimana? Bikin kesepakatan Tapi sama bilang saya tadi, dulu. lihat konteksnya, Bang. Sepakat atau tidak kita menempatkan perkataan Yesus lebih tinggi dibanding perkataan siapapun? Sepakat nggak? Iya, kita harus apa? Enggak, Tapi bukan bilang berarti aja perkataan yang lain sepakat atau tidak. Iya, sepakat. Oke, baik, sepakat. Sekarang tunjukkan ke kami semua di sini 3.000 orang ini perkataan Yesus dia Tuhan. Silakan. Saya sudah bilang tadi, Bang, bahwa Yesus bilang aku datang keluar dari Allah. Cari perkataan Yesus Tuhan, perkataan dia sendiri. Silakan. Makanya dalam konteks Yesus nggak ada, kita sudah sepakat perkataan Yesus kita dahulukan dibanding perkataan siapapun. Udah. Jangan ingkari ya, karena nanti membenarkan Al-Quran loh. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir selalu menyelisih perjanjian yang mereka ambil sendiri. Makanya kalian itu dibiarkan sesat. Kalau kayak gitu gini. pemikiranmu berarti karena Yesus. Loh, berarti kau menjadikan berarti kau menjadikan sesuatu di samping Yesus lebih tinggi atau setara dengan Yesus. Kamu diikutin karena Yesus belum pernah berkata aku bukan iblis. Oh, berarti lihat dia tidak pernah berkata dia bukan kita nggak berbicara tentang konteks iblis, kita berbicara tentang keyakinanmu terhadap Yesus sebagai Tuhan. Itu dia. Jadi sekarang adalah logika falasi kayak gitu. Kok logika falasi? Kita bikin pernyataan yang kita sama-sama sepakat menempatkan perkataan Yesus, ucapan Yesus itu lebih tinggi di atas segalanya, di atas manusia yang lain. Sebagaimana Yesus berkata ketika dia bersaksi, sebentar dia mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Berarti apa yang keluar dari Allah itu adalah bukan ciptaan. Baik. Kalau begitu menurut Yesus siapa Bapa itu? Iya, siapa Bapa itu menurut Yesus? Iya, dia Bapa adalah, makanya dia bilang aku datang. Saya tanya, menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu adalah Bapa itu siapa? Allah itu siapa? Kok Allah itu siapa? Iya, Bapa itu siapa? Allah itu siapa? Ya, dia Allah. Bapa itu menurut Yesus loh.
Bukan menurut orang, menurut Yesus. Siapa Bapa itu? Dia Allah yang benar. Menurut Yesus. Ya ampun, udah ku jawab, dia Allah yang benar. Iya, siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Iya, sang Bapa. Iya, siapa Bapa itu? Iya, sang Bapa itu yang disembah oleh orang Kristen. Siapa Bapa itu? Iya, siapa itu? Coba baca Matius 11:25. Siapa Bapa itu? Matius 12 ayat 5. Bacalah. Matius 11:25. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa menurut Yesus Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus Tuhan, dia Tuhan di sebelah mana lagi? Makanya dia bilang aku datang dan keluar dari Allah. Makanya dikatakan menurut Yesus, Bapa itu Tuhan. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Menurut Yesus, Bapa itu Tuhan. Menurut Yesus yang disembah itu Bapa. Menurut Kristen yang disembah itu Yesus. Betul nggak? Makanya dengar Yesus bilang, dia apa? Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Bapa itu. Dan Yesus bilang aku datang dan keluar. Jadi dia di dalam Allah Bapa berarti sudah termasuk dia. Makanya saya bilang tadi. Berarti Tuhanmu ada dua. Yesus kau bilang. Iya, ada dua. Berarti Tuhan Bapa sama Tuhan yang keluar dari Bapa. Ada berapa Tuhan? Ya berarti kalau yang keluar dari Bapa berarti pribadi Bapa sendiri, bagian dari Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada keluar? Oke. Kalau manusia mati, rohnya keluar dari dirinya, itu berbeda nggak? Baik. Oke. Waktu Yesus hidup di bumi, dia Tuhan apa manusia? Makanya yang keluar dari iya dia udah keluar dia dari ke bumi kan? Waktu dia di bumi Yesus itu dia manusia apa Tuhan? Iya, dia yang mengambil rupa. Saya tanya, dia manusia apa Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Iya, berarti dia manusia apa Tuhan? Itu Abu Hadid sama seperti Gabriel. Dia manusia apa Tuhan? Saya ikutin maumu dari tadi. Saya paksa juga. Saya ikutin sekarang. Dia mengambil rupa. Dia manusia apa Tuhan? Dia Tuhan yang dalam rupa manusia. Manusia dia kan? Tuhanmu itu kan? Yesus. Bukan, makanya saya bilang karena Anda bukan Tuhanmu, bukan Yesus lagi ini sekarang. Itu sama seperti gimana sih? Dikatakan Gabriel menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya. Gabriel manusia atau malaikat? Gabriel tinggal berapa lama di bumi? Iya, maksudnya dia manusia. Saya tanya, Gabriel tinggal berapa lama di bumi? Gabriel itu, dia tinggal berapa lama di bumi? Soal tinggalnya. Sabar. Orang mengenal Yesus itu dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Terus mau samakan dengan Gabriel yang cuma sesaat? Dia mengambil rupanya adalah dimulai dari bayi. Oke, saya ikut lagi. Saya tanya sama Abu Hadid. Saya ikut. Gabriel, enggak, biar udah. Saya ikut maumu lagi. Saya ikutin aja. Baik. Berarti ya sudah. Iya, sudah. Berarti Tuhan mengambil bentuk sempurnanya manusia dan tinggal 33 tahun di bumi. Setuju? Baik. Waktu itu ada nggak Gabriel itu dia makan, haus, lapar waktu dia jadi manusia? Ya namanya juga manusia, ya pasti dia. Di mana? Mana catatannya? Mana catatannya? Dalam bentuk manusia yang sempurna. Mana catatannya? Kalau bukan manusia yang sempurna, berarti bukan manusia yang sempurna. Kalau Yesus manusia yang sempurna, berarti dia manusia seutuhnya kan? Sempurna dia kan sebagai manusia. Makanya saya bilang sama seperti Gabriel ini. Iya. Gabriel? Iya, sudah. Berarti Yesus manusia sempurna. Baik, di mana ketuhanannya Yesus? Makanya dikatakan dia mengosongkan dirinya. Iya, sudah berarti oke, berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan karena dia manusia dan mengosongkan diri dari ketuhanan. Setuju? Dia bukan Tuhan. Iya, berarti waktu Yesus. Iya. Baik. Apakah dia bukan Gabriel? Iya, sudah. Berarti berarti waktu Yesus di bumi dia bukan Tuhan.
Ya Tuhan dalam rupa manusia lah. Ih, gimana sih? Manusia sempurna? Ada nggak manusia? Kita ini kan manusia sempurna nih. Ada nggak saya Tuhan? Ya, makanya saya tanya samamu di imanmu tadi, Abu. Nggak, kau manusia sempurna apa setengah sempurna? Menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia. Iya, sudah. Oke, sudah sempurna dia. Oke, sempurna dia. Sudah sempurna Ya, sebagai Gabriel manusia. Kenapa disebut manusia sempurna? Iya, dia malaikat tidak. Ya, kenapa kalau memang seperti itu Ya, bisa pemahamanmu? saya jawab juga dirimu Iya, nanti. berarti Apakah dia Gabriel bukan yang menampak- sabar. Berarti dia bukan manusia sempurna. Dia separuh Ya, kan- malaikat, separuh kan manusia. Tak sempurna kemanusiaannya. Sempurna. Kalau manusia sempurna, yang bilang, kau sendiri yang bilang kan? Bukan kan manusia sempurna, tapi kamu bilang Oke, separuh. saya tanya, manusia yang sempurna ada unsur malaikat, ada unsur Tuhan nggak? Kalau manusia sempurna? Makanya dalam Jangan makanya, udah 80 kali makanya aku ulang. Gini aja Bro Tian, kenapa kalian memaksakan? Sebab lebih dulu doktrin masuk ke dalam otak kalian sebelum kalian membaca. Itulah yang menyebabkan kalian itu membantah Bible. Buktinya apa? Bible lebih bisa revisi Bible, tapi doktrin kalian nggak bisa direvisi. Artinya lebih tinggi Tapi nggak doktrin tahu, daripada Bang. Bible. Kan saya Lalu- hanya menjawab, kamu bertanya, kan saya Enggak. bilang, Yesus itu siapa? Enggak. Loh. Firman Allah yang Sekarang- menjadi manusia. Iya, sudah. Firman Allah yang menjadi manusia sudah jadi manusia. Oke, waktu manusia ini firman atau bukan? Ya makanya saya bilang dia tetap firman dalam rupa manusia, sama seperti Gabriel tadi. Baik, Manusia baik. yang sempurna padahal dia Gabriel. Iya, sudah. Bilang dia bukan Iya, Gabriel. Dia bukan iya. malaikat. Baik, kalau begitu siapa yang kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa yang kasih tahu kau? Maksudnya? Loh, tadi kan Gabriel. Kau bilang itu sebenarnya Gabriel sendiri, ya kan? Yang menjadi manusia sempurna. Oke. Ada catatan kan? Ada tulisan kan? Gabriel mengambil wujud manusia sempurna kan gitu. Ah, sekarang Yesus itu Tuhan mengambil wujud manusia sempurna namanya Yesus. Coba ada nggak? Ya adalah di dalam apa Di mana? namanya di penjelasan Yohanes. Alkitab. Bahkan Yohanes 1:1. tanpa itu pun, makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar. Kalau cuma Iya. datang kan bisa aja datang dari luar dia kan. Tapi ini kalau datang dan keluar dari Allah, makanya juga korelasi bahwa dia firman Allah. Oh, berarti Maria Allah. Dari Allah maksudnya sebelum dia. Kalau dari kita semua dari. Coba sebutkan satu di alam jagat raya ini yang tidak dari Tuhan. Coba sebutkan. Keluar, makanya datang dan Iya, oke. keluar. Iya, keluar. Berarti Maria Allah. Bukan dalam konteksnya, Oke. bukan dari manusia. Yesus keluar dari maksudnya. mana? Yesus keluar dari mana? Dari Allah. Dia Berarti Maria Allah. konteksnya. Iya, berarti Firman Maria itu Allah. menjadi manusia. Iya, berarti Maka Maria menjadi Allah. manusia. Iya, berarti Maria Allah. Karena Yesus keluar dari Maria. Bukan, konteksnya Abu Hadid. Konteksnya Firman itu menjadi lagi. manusia. Dengan Iya, cara kan jadi apa? manusia. Sudah jadi manusia. Keluar nggak dia? Atau dari firman itu langsung tong tiba-tiba Maria ketemu anak bayi di bawah pohon, lagi nangis-nangis, lalu diadopsi sama Maria Maka gitu. yang dia maksud keluar itu adalah sebagai firman dari Allah. Iya, terus Dia langsung hanya jadi prosesnya langsung hanya iya. Berarti Maria ketemu Yesus di bawah pohon gitu, lalu diadopsi sama Maria. Jangan. Kalau ngikut logikamu itu Abu Hadid, dia juga melewatin langit-langit. Ya udah, berarti dari firman keluar, dari langit, berarti yang iya Allah adalah jatuh, langit. iya jatuh langsung dari langit, turun pang langsung di bawah pohon gitu. Makanya konteksnya bukan keluar dari rahimnya, bukan keluar dari langit yang dari Ya sudah dari langit yang Allah. melewati- Gini. yang melewatin apa itu awan-awan, bukan itu. Oke. Faktanya Yesus keluar dari mana? Fakta pada faktanya. Ya, dia keluar dari sorga kan, melewati dulu alam Dari semesta. rahim. Dari rahim dia keluar. Dari rahimnya Maria. Jadi itu Oh, semua jadi adalah berarti perjalanan. dia keluar dari Allah, masuk ke dalam perut Maria, keluar dari Maria gitu. Makanya yang mana keluarnya dia? Dari karena dia melewati langit juga, melewati. Iya, oke. Oke, keluar dari firman melewati langit-langit, turun ke perut Maria, lalu keluar lagi dari Maria gitu. Maka itu semua jalannya kan, tapi dari mana dia keluar?
Iya, dari sumber. Sama dengan saya juga begitu. Orang tua saya ini sebagai sarana saja saya keluar. Pada sejatinya saya dari Tuhan. Karena orang tua saya nggak bisa ciptain roh. Orang tua saya tak bisa ciptain tangan. Tidak bisa. Tapi dagingmu itu adalah dari Loh, itu kan proses. Itu kan proses, sama dengan Yesus. Proses kan? Iya, maksudnya keluar dari Allah, lalu lewati langit-langit, masuk ke perut Maria, keluarnya jadi apa? Ada 2 kaki, 2 tangan, 1 hidung, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, ada nonotnya juga. Berarti sama nggak dengan saya? Sama nggak dengan saya? Ya tidak sama lah. Loh. Karena Anda itu adalah gen dari apa? Ini kan cuman lewat kayak kamu naik bus hadir. Baik, saya taruhlah gen A. Oke. Gen A, Yesus gen X. Outputnya keluar, Yesus bukan manusia, saya manusia. Gitu. Hah? Makanya betul kan, makanya dia Tuhan dalam Coba, firman Allah. iya sudah. Anggap saja Yesus gen X, saya Allah gitu loh. Gen X dengan gen A keluar sama-sama jadi apa? Kalau kamu bilang kamu adalah Allah, saya nggak bisa nyambung lagi lah. Loh, memangnya Yesus mengaku dia sebagai Allah? Berarti kau membenarkan tuduhan orang Yahudi kalau begitu. Yang membuat Yesus akhirnya meregang nyawa di salib itu karena tuduhan itu kan? Berarti kau setuju sama Tuhan kepada Yesus karena yang mengaku dia tidak percaya. Iya, berarti tuduhan mereka benar. Kan pemikiran mereka, tapi Astagfirullahaladzim. Tuduhan mereka benar berarti bahwa Yesus ini sedang inilah kebotolan Oten. Kata aku adalah Allah. Justru kamu bikin sendiri kan? Nggak ada. Yesus mengaku dia anak manusia. Yesus mengaku dia anak manusia. Dalam disaksikan oleh dia mengaku sebagai Allah, menyamakan. Yesus dituduh, bukan mengaku. Kalau mengaku ngapain dituduh? Loh, kalau dia mengaku ngapain ada tuduhan? Di hadapan mereka menuduh Yesus seperti Allah. Iya, tuduhan mereka. Akal bagi mereka. Tuduhan mereka. Astagfirullahaladzim. Tuduhan mereka. Kau tahu tuduhan nggak? Tahu tuduhan nggak? Bukan dituduh karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, maka itu penghujatan. Ampun. Sumpah ampun. Coba kau baca Matius 26 dulu. Baca baik-baik. Baca lepas doktrin tuh. Makanya saya bilang doktrin sudah tertanam di kepala duluan sehingga Bible boleh direvisi asal jangan doktrin yang direvisi. Akhirnya seolah-olah hanya Kristen lah yang bisa bahasa Indonesia. Di luar Kristen tak tahu bahasa Indonesia. Hanya Kristen yang bisa memahami bahasa Indonesia. Di luar Kristen tak paham bahasa Indonesia. Begitu. Kecuali kau Kristen sepakat, kami beriman berdasarkan original teks, baru kita bisa adu original teks. Sebagaimana Muslim tidak mengakui terjemahan itu Al-Quran. Yang kita baca kita tahu adalah original teksnya. Kalau kalian kan tidak. Nah, jadi kalau kalian sudah tidak beriman terhadap original teksnya, membangun iman kalian berdasarkan original teks, berarti bahasa Indonesia. Kami bahasa Indonesia. 12 tahun kami belajar bahasa Indonesia. SD, SMP, SMA. Lalu cuman Kristen yang ngerti bahasa Indonesia, kami enggak. Gitu. Tian. Enggak juga kayak gitu. Bukan itu, saya tidak menuduh. Kalau saya bantah Anda pakai terjemahan, Anda harus bantah saya pakai original teks Anda supaya meyakinkan kami bahwa iman kalian tidak dibangun di atas terjemahan, tapi dibangun di atas original teks. Gitu loh. Kalau Anda bertahan dengan terjemahan, berarti seolah-olah Kristen saja yang paham bahasa Indonesia. Kami tak paham. Hindu tak paham, Buddha tak paham, Islam tak paham. Cuman Kristen yang paham bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Ya, kan banyak. Kan yang abang bilang tadi di Amsal pun kan kita lihat juga original teksnya. Enggak. Saya tanya dulu nih. Kita tadi sepakat di awal mendahulukan perkataan Yesus dibanding perkataan siapapun. Sementara di dalam Bible tidak ditemukan pengakuan Yesus tentang dirinya Tuhan. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, dengarkan, Tuhannya Salomo mengatakan, akulah Tuhan yang membuat semua itu.
Allah dalam Al-Quran mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah, tidak ada selain aku yang harus disembah. Begitu datang Yesus jadi Tuhan, kok kayak main teka-teki misteri. Siapakah aku? Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, ada apa? Yang bikin sadis lagi, Yesus dalam pengajarannya mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa. Sebab penyembah yang demikian yang dikehendaki oleh Bapa. Begitu dia dirayu, dibujuk oleh iblis, Yesus bilang sama iblis, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja, dan kepada Dia kau berbakti. Begitu tiba-tiba iblis merasuki orang gila, iblis nyembah Yesus. Padahal Yesus sudah kasih tahu dia, yang disembah bukan saya. Kenapa begitu? Supaya iblis ada teman di neraka. Siapa temannya? Yang menyembah Yesus. Siapa? Oten. Coba Anda berpikir gini. Di dalam Matius 7, sekarang saya tanya Anda gini bro. Dalam Matius 7, Yesus marah nggak dia dipanggil Rabi? Yesus marah nggak dia dipanggil Mesias? Apakah Yesus marah dia dipanggil utusan? Tidak. Bahkan Petrus memproklamirkan siapa Yesus. 2 KPR 2 nomor 22. Camkanlah hai orang Israel, orang Yerusalem, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oke? Di mana Tuhan itu melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Menurut Petrus, di depan orang banyak, dihadiri oleh 11 rasul yang lain, mengatakan Yesus adalah orang yang ditetapkan. Makanya Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Saya pun bisa berkata demikian, saya ada sebelum dunia ini ada. Kenapa? Sebab sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan manusia, Tuhan telah menetapkan seluruh. Maka Yesus berani berkata demikian. Bukan, dia ada sejalan dengan perkataan Petrus. Sejalan dengan perkataan Petrus. Anda mau bantah Petrus? Petrus berkata bahwa Yesus dari Nazaret ini adalah orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, di mana Dia ini sebagai perantara. Tuhan melakukan mukjizat lewat Dia, melakukan tanda-tanda lewat Dia. Harus memegang apa perkataan Tuhan Yesus? Saya dengan narasi rasul-rasulnya, karena tidak mungkin tidak mungkin Yesus ngajarin iblis menyembah Bapa, Dia ngajarin murid-murid nyembah Dia, kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Iblis saja diajarin. Malaikat datang melayaninya. Udah. Malaikat itu melayani Allah. Malaikat itu melayani para nabinya. Karena kata Bibelmu, siapa yang diutus oleh Bapa Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan akan memberikan rohnya. Roh Kudus itu malaikat. Cuman satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda, ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dan mereka menerima. Ada satu hal ketika Yesus bilang, aku akan meminta kepada Bapa. Apa? Roh penghibur. Siapa roh penghibur? Mau tahu siapa roh penghibur? Tian, siapa roh? Roh penghibur itu Oten. Kalian roh penghibur. Kalian menghibur kami di sini dengan kelucuan, dengan keluguan kalian, dengan kebotolan kalian. Kalian menghibur kami di sini. Kami terhibur. Jadi roh penghibur itu kalian. Mau bilang nabimu apa namanya, Nabi Muhammad itu yang roh penghibur yang dimaksud? Enggak. Saya tadi bilang roh penghibur itu kalian, Oten. Karena kalau nggak ada kalian, kami di sini galau. Nggak ada yang membuat kami ketawa-ketawa, gitu kan? Yang lucu-lucuan, karena memang seperti itu, kalian itu penghibur. Bukan saja penghibur, menurut Oten kami penebus juga. Wah, mantap kali ya, mereka penebus. Kita masuk neraka, mereka tebus. Jadi kalian ini luar biasa ya, luar biasa hebat. Makanya kalian itu paling banyak di muka bumi ini. Sebab kenapa? Memang yang paling banyak masuk neraka itu adalah orang kafir. Wajar kalian paling banyak, karena yang paling banyak orang kafir masuk neraka itu. Cuma ada lucunya gini, Bang Zuma punya utang, saya punya utang, terus saya datang tebus utang Bang Zuma. Kira-kira gimana ya? Lebih baik saya tebus utang saya pun berutang.
Di dalam narasi Al-Quran tidak ada satupun orang kafir masuk neraka, masuk surga. Lalu tiba-tiba datang Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa kami kami yang menebus kalian. Lah, mending kau tebus dirimu yang di neraka itu, keluar dari situ. Kenapa kau tebus kami? Di mana maksudnya itu? Udah, ini Aku narasi. jadi bingung juga mendengar. Mendengar Saya narasi pikir ini. teman-teman di bawah ini paham. Karena kelebihan manusia dengan hewan, kelebihan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Yesus sendiri bilang, kasihilah Tuhan Allahmu pakai akal. Akal menerima bagaimana dengan mengasihi Tuhan? Kalau akal menerima mengasihi Tuhan, pasti akal mengatakan Tuhan tak mungkin mati, Tuhan tak mungkin dihantam oleh tombak, Tuhan tak mungkin digantung. Itu berarti mengasihi Tuhan dengan akal. Oke? Setuju? Kalau kau tidak mengasihi Tuhan dengan akal, berarti kau mengatakan Tuhan itu lahir jadi bayi, Tuhan lapar, Tuhan haus, Tuhan mati. Itu bukan bentuk kasih. Sementara kau aja kalau ditanya kau pada saat ada gini, bro, baru namanya penghujatan. Bro. Tapi kalau kenyataannya demikian. Bro. Yesus Brotian, contohnya bagi kalian kan Yesus tidak disalib. ya Brotian, saya mau tanya Anda, ketika Anda, ini kita simulasi aja, Anda ada di tengah-tengah pada saat Yesus disalib, Anda sebagai orang yang percaya Yesus, Anda tega nggak dia dibunuh? Dari hatimu yang paling dalam. Ya murid. Saya tanya dulu kamu, saya tanya kamu, tega nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ngeri. Afan. Ini Tian ini. Coba kau ada di zaman situasi itu. Salah Bang Arde. Matius 26 nomor 67. Lalu mereka meludahi dia. Itu baru udah pakai dalil. Ya, ini tadi agak pilek bersin dikit, mohon maaf. Lanjut Aki Abadit, lanjut. Enggak ada dia. Saya mau cari tahu dulu, oten-oten ini mengasihi Tuhan dengan akal sehat, dengan akal budinya. Ketika mereka meyakini Yesus Tuhan, pada saat mereka kita simulasi ada di situ, kira-kira dia setuju nggak Yesus itu disalib, digantung? Atau akal dia mengatakan tidak boleh? Kali lah batuknya bersihnya si Ardian saya ini tadi. Itu masih belum pakai dalil. Saya tadi Kalau saya pakai dalil, bro, Matius 26 nomor 67, langsung ya, itu. Bukan, tadi si Ardian batuk dia bersin dia langsung terkiap saya ke bawah langsung turun aku. Iya, nggak pakai dalil aja Anda terpental. Gimana kalau pakai dalil? Coba Bang Tian baca Matius 26 nomor 67 coba. Oke, Matius 26. Ya, 67. Coba baca. Matius 26 ayat 67. 67. Nah. Lalu mereka meludahi mukanya dan Udah kan? Lalu iya kan? Nah, kalian ini kan pengikut Yesus. Kalian diludah tanpa kena muka. Yesus diludah langsung kena. Hanya itu loh, nempel. Masa kalian udah sampai regang-regang nyawa untuk kalian? Cuman begitu doang kalian baper. Janganlah, ya. Jangan baper. Kalian pengikut Yesus harus bisa. Kalau perlu kalian yang jadi, jangan tombak Yesus, saya aja yang ditombak. Jangan ludahi Yesus, saya aja yang diludahi. Itu baru. Itu laskar-laskar Kristus kayak gitu. Kalau cuman, aduh. Lanjut Bang Ardi. Sakit perut saya. Tian mau naik lagi pakai helm masker Tian, kalau enggak jas hujan. Yuk naik lagi. Pakai helm masker atau jas hujan. Ayo naik. Mantap. Belum sapa ini. Assalamualaikum abangku, Abang Zuma. Monitor enggak? Ya, ada oten-oten lain lagi mau naik, silakan. Di sini ada, tadi kan ludah, sekarang ada bersin rohani. Nah, bersin rohani masih naik dia? Ada nggak dia? Tian, naik lagi Tian.
Oh ada dia. Silakan. Kok bisa Ustaz Arif? Dah. Gitu Tian. Silakan Bang Ardi. Lanjut Bang. Abangku, lanjut abangku, Bang Ardi. Ya, Bang Ardiansyah, monitor Bang Ardiansyah. Ketahu sama Kristen jangan Otak Merdeka. Otak Merdeka, dibuka menunya Otak Merdeka. Udah teman-teman di bawah jangan ketawa terus, udah. Sore. Teman-teman di bawah jangan ketawa lu. Udah. Iya. Ketawanya cukup. Otak Merdeka. Yesus itu sebagai ciptaan apa sebagai Tuhan Otak Merdeka? Sebagai Tuhan yang diciptakan. Oh, berarti ciptaan ya? Ciptaan lah. Iya. Ya, lanjut. Nah, ciptaan dasarnya ada di kitab Amsal ya. Ada tuh, baru ada di kitab Wahyu, ada di kitab Kolose. Ciptaan Suka kau lah. Dah. Ya, kan. Coba gini, Bang Otak. Bang Otak ini kan Tuhannya Yesus. Betul kan? Bukan. Bukan. Kita pakai bahasa Indonesia kan ini kan? Enggak, iya, Yesus itu bagi siapa bagi Bang ini? Abang ini. My Lord, Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Wah, Tian kau ada saingan Tian. Kau ada sainganmu Tian. Ada sainganmu Tian. Bang Otak, Tian bilang Yesus itu Tuhan loh. Ya, dia mungkin pakai definisi LI ya. Padahal harusnya dia pakai definisi bahasa Indonesia ya kan? Ini kan rum Muslim. Bukan. Kenapa pakai bahasa Indonesia rum Muslim? Gak ada kaitannya. Loh, berarti ini Yesus ini. Kalau dia bilang Yesus Tuhan, itu berarti internal. Bahasa internal Kristen itu. Nah, kalau abang Kristen bukan Bang? Kristen, tapi ini kan sekarang di rum Muslim, lintas agama. Iya, nggak apa-apa. Berarti kita jujur aja. Dalam keimanan Kristen, abang ini, Yesus ini siapa bagi abang? Yesus ini adalah Mesias, itu yang pasti. Bukan yang berarti walaupun dalam Kristen, internal Kristen, abang tetap mengatakan Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Ya, dia Tuhan, bukan yang Maha Kuasa. Oke deh, Tian, ada ini loh, bukan kami saja loh. Coba nih, ada nih si Otak nih, dia bukan Tuhan kata dia Yesus itu. Ayo. Bukan. Oke, sekarang saya tanya Bang Tian. Bang Tian, Yesus itu siapa? Tuhan kan? Iya, betul. Oke. Yesus itu Tuhan. Orang mana Yesus? Ya, waktu dia mau ngambil rupa manusia, dia lewat. Udah. Orang mana Yesus? Iya, melalui keturunan Yahudi. Orang mana? Yahudi. Oke, itu imanmu ya. Yesus Tuhan orang Yahudi. Baik. Kalau Musa Tuhannya orang mana? Bukan orang lah kalau Tuhannya Musa. Tuhannya Musa orang mana? Bukan orang. Ya. Jawablah yang jujur. Orang mana? Iya, Tuhannya Musa orang mana? Iya, bukan orang mana. Terus Tuhannya Musa orang mana? Oh, dia bukan orang. Tuhannya Musa bukan orang. Iya. Oke. Tapi bagaimana bisa ada kitab yang Tuhannya bukan orang, ada di dalam kitab yang Tuhannya orang? Gimana ceritanya? Nyambungnya di mana nanti nih? Korelasinya di mana? Kitab yang Tuhannya bukan orang ada di dalam kitab yang Tuhannya orang. Coba korelasikan dulu. Kasih koneksi. Berarti Tuhannya Musa yang bukan orang berevolusi menjadi manusia yang begitu. Ya, kan Abung Hadi tadi baru kutip itu. Iya, sabar. Ya, sabar dulu. Ya, itu kan ada dari kitab yang Tuhannya orang, kan gitu. Betul kan? Pernyataan itu ada di kitabnya yang Tuhannya bukan orang atau yang Tuhannya orang? Apa maksudnya? Nggak bingung saya jadinya itu. Ini sepakat ya. Tuhannya Musa bukan orang. Setuju?
Tuhannya Musa itulah yang mengambil rupa menjadi manusia, itulah Yesus. Oke. Dari mana Anda dapat tulisan itu? Dari kitabnya yang Tuhannya bukan orang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kau mengambil yang Tuhannya bukan orang, tapi bisa jadi orang menurut kitab orang itu. Gimana sih? Maka kita katakan Musa inkonsisten. Yang lain-lain pun setelah Musa inkonsisten juga. Usaha nabi-nabi, dan di nabi-nabi itu juga sudah dibuatkan anak yang akan dilahirkan itu adalah dia adalah Allah yang perkasa. Baik, di dalam kitab yang Tuhannya bukan orang disebutkan itu sudah lahir atau belum lahir? Iya, makanya belum. Artinya telah lahir makanya itu? nanti ketik baru. Telah lahir itu Iya, artinya makanya. apa? Sudah atau belum? Iya, itu nubuatan. Itu Oh, jadi telah lahir itu belum lahir? itu kan konteksnya ada sebelumnya. Oke, kalau begitu di Lukas 2 nomor 11, di Lukas 2 nomor 11 telah lahir hari ini. Berarti itu belum lahir. Iya, kelahirannya itu maksudnya kan dia mengambil rupa manusia yang kita Nah, bahas. gini aja. Sama Bang Otak aja. Bang Otak ini kan masih mau pakai bahasa Indonesia. Kalau Tian, saya nggak tahu pakai bahasa apa. Silakan Bang Otak. Kata telah itu sudah atau belum? Bang Otak. Sudah. Loh, Tian bilang belum. Itu nanti. Nubuatan. Gimana? Ini konteksnya yang di mana sih, bingung kita ya. Kalau kata sudah ya sudah lah. Saya bilang di dalam kitabnya ya, yang Tuhannya bukan orang, tidak ada bilang Tuhannya itu jadi manusia. Yang justru mengatakan Tuhan jadi manusia itu ada di kitab yang Tuhannya orang Yahudi dia. Anda Ya, sendiri yang jawab loh, bukan saya yang jawab. Aku mendukung Bang Hadi di sini ya kalau Oke, sepakat. yang lain itu Tuhan, ya enggak. Sepakat Tapi kita. Mesias. Jadi Kan Anda sendiri. baca ini kan, Bang Hadi Ya. baca ini kan, bagaimana pendapat para ahli teologi lah kan tentang menyikapi bahasa ini telah gitu kan. Bang. Iya, ini kan membingungkan, katanya telah gitu kan. Bang, jangankan Nah, ahli, jadi penjelasannya begini katanya, masuk akal juga. Bang, Ntar dulu, katanya. jangankan ahli teologi, Yesus aja dilebantah sama mereka, apalagi cuma ahli teologi. Telah. Jadi setelah aku baca katanya gini, jadi kata telah di sana artinya sudah kita amini bahwa akan lahir itu 100% akan lahir gitulah, karena ini janji dari Tuhan. Itu kira-kira maksudnya. Jadi belum lahir. Belum lahir begitu. memang, tapi sudah diamini akan lahir gitu kira-kira. Baik. Memang. Baik, konsep baik, sebentar. Enggak, sebentar. Konsep Mesias itu ada di Islam, di Kristen, di Hindu atau di Buddha? Konsep Mesias itu dari mana? Apa sih konsep? Ya, konsep Mesias itu dari ajaran mana? Yahudi kah, Islam kah, Kristen kah, Hindu atau Buddha? Ya dari Yahudi lah Mesias. Baik, Kan dari berarti dari bahasa mereka lebih tahu Mesias itu apa? Apakah Tuhan yang jadi manusia? Kok bisa kalian ambil dari kitab yang Tuhannya bukan orang, lalu kalian kait-kaitkan bahwa yang Tuhan itu orang, sementara itu ada di kitab yang Tuhanmu orang? Kan Coba bayangkan. yang Rasul-Rasul Yesus itu orang Yahudi, Abu Habib. Udah fakta gini. Kenapa ada PL di dalam PB itu? Sebenarnya mereka tak mau ambil semua, cuman mau ambil sedikit aja, mungkin dari Yesaya, mungkin dari Mazmur, cuman sedikit. Tapi nanti nampak pencuriannya. Supaya tidak nampak, diambil keseluruhan dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, bagaimana kita ketahui? Coba bicara, kita baca hukum-hukum. Nanti mereka bilang, itu untuk Yahudi, itu untuk Yahudi. Lah kenapa ada di kamu? Itu kan untuk mereka. Kenapa ada di kamu? Karena tadi, kalau ngambil sepotong-sepotong dari kitab Perjanjian Lama, ketahuan pencuriannya. Mending sekalian, lalu menganggap bahwa ini adalah bagian dari keimanan karena Yesus orang Yahudi. Apa kaitannya kitab Musa dengan Yesus orang Yahudi? Apa kaitannya? Kalau kita kaitkan baik, Musa bilang Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Yesus juga Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sampai di Oten di bawah bimbingan Paulus, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Panci Oten Bangke. 3. Gitu. Berarti kalian tak ikut Yesus lagi, tak ikut PL lagi. Sendirilah itu Abu Hadid. Macam mana tafsir? Saya tak memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab orang, cuman baca.
Mana saya tafsir? Hah? Mana saya tafsir? Coba sebutkan di bagian mana? Barusan kamu ngomong-ngomong itu semua. Loh, memangnya Oten pakai sema Israel? Hah? Kristen pakai sema Israel? Ya pakai. Mana? Di mana? Mana coba? Ada pendeta teriak Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada? Gak ada. Itu hanya terdengar dari sinagog. Yahweh Elohim. Yahweh. Yang ada yang di dalam Kristenan itu pendeta cuma berdiri. Jemaat berdiri. Firman Tuhan mau dibacakan. Apa itu? Mati kita. Yohanes 1:1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Entah daging apalah, aku tak tahulah daging apa itu. Hah? Daging apa? Kata Echad itu, Yahweh Elohim itu jamak. Makanya Yahweh itu jamak Elohim. Kalau kata singularnya, makanya sebenarnya kalau orang yang mengaku-ngaku tauhid, kata Esa itu kalau mereka gali di bahasa Ibrani, apa sih kata Esa? Elohim dengan Itu Eloha sama enggak? Elohim dengan Eloha sama enggak? Eloha singular. Elohim itu adalah jamak. Baik, di dalam Sema Israel, dia teriak pakai jamak atau singular? Pakai jamak. Yahweh Elohenu. Elohenu itu artinya apa? Itu jamak Elohe. Kalau Coba. Ustaz Alif, coba Elohenu itu jamak. Iya, nu itu artinya kita. Kata jamak pertama. Kita itu merujuk kepada Tuhan atau kepada mereka yang menuhankan Elohim? Manusia. Oke, kalau Elohim? Tapi kata Elo. Kalau Elohim? Iya, kata Elo itu kan jamak. Kalau singularnya Eloah. Saya tanya, di dalam Sema Israel, mereka merujuk kepada Eloah ini atau Elohim? Elohim. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, gitu? Oh gitu, makanya kalian diludahi sama mereka. Karena suka nuduh-nuduh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, karma, hukum karma berlaku. Dulu mereka nuduh Yesus, sekarang Kristen nuduh mereka. Ya udah karma lah. Justru disitulah Al-Quran itu Masya Allah benar. Kenapa? Sebab kalian itu hanya suka menyangka-nyangka. Orang Yahudi bilang hanya kami yang masuk surga. Oten bilang hanya kami yang masuk surga. Kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan kalian, mimpi-mimpi kalian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian benar, tunjukkan bukti-bukti. Coba. Sekarang contoh nyata. Waktu Yesus disalib, dia bilang di sebelah kanan dia, sekarang juga kau akan bersamaku di dalam surga. Ternyata Yesus masih berkeliaran di bumi. Orang ini entah di mana dia. Yang Yesus ngomong kepada dia, sekarang kau akan bersamaku di surga. Mana dia? Yesus masih keliaran. Orang yang tadi di mana? Ada yang bisa buktikan bahwa dia di surga? Pakai penglihatan apa? Penglihatan kosmik, kata Oten. Itulah, kalian ini berbicara tidak punya landasan, tidak punya sandaran yang kuat dari Bible. Bible ini bagi kalian hanya formalitas saja, bahwa sebuah pengajaran itu punya kitab. Sementara praktek pengamalannya tidak sesuai dengan sumber itu. Jadi kasihan ya. Bukan di surga, kalian tidak menghargai orang yang sudah capek-capek 31.000 dalil dalam kitab 2.200 perikop. Capek dia nulis tuh, sampai harus cari papirus, harus bikin kodeks segala macam. Ujung-ujungnya agak pakai juga. Malah tak berterima kasih lagi. Udah mereka bikin, kalian yang rubah. Harusnya yang rubah yang bikin itu. Kok dia yang bikin, kalian yang rubah? Gimana sih? Siapa yang rubah-rubah kodeks-kodeks itu semua, Abu Hadid? Bahasa aslinya kan ada. Baik, oke. Ada yang ditambah dan dikurang nggak? Kalau begitu, ada nggak di dalam Bible yang tertulis di Bible sekarang tapi kodeksnya nggak ada? Ada nggak?
Kan ada catatan pinggirnya. Jadi kertasnya sudah full, tidak ada lagi ruang kosong, udah tulis lagi ayatnya di pinggir-pinggir gitu. Jadi catatan pinggir. Hah? Karena kertasnya udah full, udah isi tulisan semua. Tidak ada di Ternyata masih ada catatan lagi. Udahlah, tulis di mana nih? Nggak usah bikin pasal ayat berikutnya, tulis aja di pinggir. Nanti kemudian hari, nanti mereka masukin sebagai ayat. Begitu. Memanglah. Di kemudian hari Abu Hadid itu kan yang dari bahasa aslinya ada. Kalau begitu bro, harusnya Bible sekarang di dalam terjemahannya ada catatan pinggir. Harusnya begitu. Kalau yang diterjemahkan itu kenapa diganti, dimasukkan menjadi bagian daripada ayat, dari pasal? Kenapa itu? Kenapa? Ya kan memang itu catatan itu sendiri di buku. Nah berarti karena buku itu udah penuh, sementara masih ada ayatnya, udahlah tulislah di catatan pinggir gitu kan? Iya Abu kan? Hadid kan seperti kali kamu. Kok nggak ada oh iya, kamu mau dengar? Buku di Iya. Saya punya Mamirus. Kalau kalian punya papirus, saya punya Mamirus. Itu dulu, Mamirus itu saya temukan di belakang rumah. Isinya tuh pakai tulisan Arab loh. Jadi bunyinya gini, innahum min bani kucluk kulluhum majnun laqad tahaddasu kama law kanuhum anfusahum yastami'un afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar ibadatuhum mislu adwa bani kucluk fil manzila wa idza sa'alahum an ilahuhum qalu kada wa kada. Mau dengar artinya? Ini Mamirus loh. Dan Mamirus ini nubuatannya keren loh. Apa dia? Oke, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya gila. Jika mereka berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Moncong mereka panjang, akalnya pendek. Sesembahan mereka dari Bani Kucluk seperti stop kotak lampu di dalam rumah. Dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang Tuhan mereka, mereka menjawab, jadi begini. Jadi begini. Mamirus bro. Mamirus nih. Tapi kalau Mamirus itu nubuatannya tidak terjadi, maka jangan percaya. Jadi mau nabi mau apa tidak pernah dia berkata. Terjadi. Di komal-komal ini terjadi loh. Kalau tidak ada satu bukti, jangan percaya dia nabi. Terjadi, baik. Tuhanmu itu kayak stop kontak lampu nggak? Saya mau tanya. Tuhanmu kayak stop on off, begitu nggak? Kadang dia manusia, kadang dia Tuhan. Waktu dia ditempeleng, dipukul, diludahi, dihaus, dia lapar, manusia bukan? Manusia kan? Tidak ada stop kontak kayak gitu, ada kadang manusia, kadang Tuhan. Stop kontak itu on off loh. Kadang-kadang dia manusia, kadang-kadang dia Tuhan. Kapan dia jadi manusia, kapan dia jadi Tuhan? Tadi kau ngotot bilang manusia Tuhan dia. Memanglah. Ini yang saya bilang kan, di dalam Mamirus yang saya temukan ayat kedua itu, ya, ayat ketiga, afwahuhum atwal wa aquluhum aksar. Moncong, mulutnya panjang, akalnya pendek. Itu loh, terbukti nih. Udah terbukti, sudah diuji Mamirus saya itu. Kau tahu nggak biaya itu penelitian Mamirus? 1 triliun loh. 1 triliun. Ya iyalah. Iya. Harus akui itu. Mamirus itu. Mamirus. Kalau kalian papirus, punya aku Mamirus. Hak saya dong. Saya mau kasih nama apa saya yang temukan. Mamirus. Apa? Mau protes lagi? Mau protes lagi? Mau protes? Nah. Untuk apa diprotes itu? Nah udah, kalau gitu jangan protes. Yang temukan saya, bukan orang lain, bukan bapak-bapak gereja. Ini saya mau kasih ke mama-mama gereja, tante-tante gereja. Saya mau kasih sama mereka. Gak mau lagi kasih ke bapak-bapak. Kalau itu udah biasa itu. Anggap sajalah keturunan daripada pendusta. Iblis kan? Iya, iblis tuh yang berdusta di depan Yesus berduaan, dia tak takut sama Yesus, malah dia tawarin, mau nggak kau sembah saya kasih kau kerajaan ini. Tapi begitu dia rasukim orang gila, dia langsung jadi takut sama Yesus. Tuhan langsung sembah, supaya apa? Orang-orang lihat. Siapa yang ikut iblis menyembah Yesus? Tian. Tahu kenapa baru berubah dia? Tian. Tahu kenapa Abu Hadid baru berubah dia setelah beberapa lama ketika bertemu dengan Yesus, berubah dia menyembah Yesus. Tahu kenapa? Karena dia berpikir-pikir dulu. Ya juga sih, saya ini kan nanti di neraka. Bukan. Masa saya sendiri? Karena sebelumnya Yesus belum pernah menunjukkan kuasanya. Dia pikir gitu. ini, bukan ini. Baru setelah ditunjukkan kuasanya, baru
Dia lihat kuasa Kalau Yesus. engkau anak Allah, coba lompat dari tebing itu turun. Kata Yesus, enak aja. Emang lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Hah? Ya, belum pernah ditunjukkannya kuasanya Yesus kan. Iya. Makanya Ngapain? Ngapain? dia sebenarnya. Ngapain Yesus tunjukin kuasanya? Orang kalau Yesus bilang dia berkuasa, justru lebih parah Yesus. Kau berkuasa aja saya bisa atur kamu, apalagi kau tidak berkuasa. Justru dilema bagi Yesus. Kan dia menjadi manusia. Jadi dia tidak kenal. Oke, Dia ada yang pikir minta manusia biasa ini. ada yang minta dibacakan Baru lagi. Yesus tunjukkan kuasanya, baru ada dia yang minta. apa namanya? Oh, jangan siksa aku, jangan siksa. Iya. Ada di bawah minta dibacakan Mamirus. Teman-teman, nanti tolong oleng ya. Oke, oleng. Innahum min bani kulluhum majnun. Oleng gitu. Ustaz Arif, oleng ya. Laqad tahaddasu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Oleng. Afwahuhum atwal wa aquluhum aksar. Assalamualaikum Pak Jiferi. Waalaikumsalam Pak. Bang host. Iya. Mohon undur diri ya. Besok-besok kita lanjut lagi. Udah mencret, nggak bisa, Bukan, nggak kuat. ada Mamirus ini paling ampuh, paling sakti Mamirusku ini. Serius, sakti mandraguna. Besok-besok kita lanjutkan lagi. Ini ada kepentingan juga Bang. Oke, siap. Tapi ingat ya. Assalamualaikum Bang Abu Sakti Hadi. mandraguna ya. Waalaikumsalam. Nah, dadah. Oke lah, lanjut Ustaz Arif. Saya mau izin sebentar 10 menit. Sebentar, ada ini, ada puzzle. Aduh loh, ya. Silakan Ustaz Abu Hadid, monitor Ustaz. Lanjut dulu Bang. Kondisikan dulu Ustaz Abu. Saya masih di jalan ini. Gerunda sudah monitor, Gerunda. Bila masih beribadah. Ada apa cucuku? Ada Pak Haji Ferry itu. Ada Pak Haji Ferry. Assalamualaikum Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Haji Peri, Masya Allah, sehat semuanya ya. Bang Indra, Dinda Felix, Bang Arif, Abu Hadid, Barakallahu Fik semuanya. Ini ada Oten Gerunda, namanya Otak Merdeka. Tapi sepertinya sudah agak-agak waras Gerunda. Masya Allah. Nah, gara-gara di terapi apa? Mulai dari kemarin di Komal saya ini. Silakan Otak Merdeka. Dibuka mute-nya. Dia bilang Yesus itu hanya utusan katanya Gerunda. Iya, itu betul itu. Yesus itu utusan. Jadi sebenarnya gini, ketika Adam dicipta oleh Allah, para malaikat itu memang sudah mulai mewanti-wanti bahwa dunia ini akan penuh dengan kesesatan. Karena Tuhan menciptakan makhluk sempurna, pasti ada yang iri. Karena Tuhan di dalam kaidah agama samawi, baik Yahudi maupun Islam, itu diajarkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi potensi jahat itu diciptakan oleh Allah, potensi baik juga diciptakan oleh Allah. Semua hal yang ada itu adalah ciptaan Allah. Hal menarik kemudian ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi makhluk pemimpin di atas muka bumi ini, Allah kemudian menyampaikan kepada seluruh makhluk langit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Di ayat yang lain Allah mengatakan, Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basran min tin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah kemudian kepada para malaikat makhluk langit, apabila aku telah sempurnakan kejadian Adam, makhluk yang kuciptakan dengan kesempurnaan ini, dengan sempurna ini, aku tiupkan kemudian rohku kepadanya, maka kalian seluruhnya tunduk kepada dia untuk menghormat kepadanya. Itu kata Allah. Lalu Al-Quran mengatakan, pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat itu bersujud, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak sujud karena iblis menyombongkan diri, dan dia termasuk dari golongan yang kufur, kafir, menutup diri dari perintah Tuhan. Nah, disinilah awalnya kemudian ketika Allah ingin menciptakan makhluk sebagai pemimpin yang akan menundukkan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat, malaikat dalam arti kata seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Ada sekelompok makhluk di antara malaikat ini yang kemudian berpotensi untuk tidak mau tunduk kepada pencipta, untuk menghormat kepada makhluk yang bernama Adam. Maka singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Dan iblis pun diperintahkan untuk turun ke bumi. Jadi Nabi Adam turun sebagaimana tujuan dia diciptakan, yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Dan izin iblis untuk menggodai Adam dan keturunannya. Maka pencipta langit dan bumi mengizinkan kemudian iblis untuk mencobai Adam alaihissalam dan juga keturunannya. Jadi setiap ada utusan, maka ada iblis yang selalu ingin memalingkan ajarannya. Bagaimana kemudian Nabi Adam dipalingkan, bagaimana Nabi Abraham ingin dipalingkan. Nah, begitu Nabi Isa alaihissalam diutus pun iblis ingin memalingkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, maka iblis melalui Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya itu ingin dipalingkan. Jadi setiap ada yang menyampaikan kebenaran, pasti ada yang membantah. Nah, karena Allah ingin menyelamatkan Adam alaihissalam dan keturunannya, maka Allah senantiasa mengutus rasul-rasul, mengutus para nabi. Nah, ketika pembangkangan dilakukan oleh kaum Israel, maka Allah mengutus kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, dan cakupan ajarannya itu bisa dilihat di Matius 16 dan juga di dalam pengajaran Matius 23. Itu cakupan ajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Allah kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ada sekelompok manusia yang tidak menginginkan itu karena mereka lebih cenderung kepada kecintaan kepada duniawi. Mereka lah orang-orang Farisi yang kemudian membantah risalah kenabian daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Yesus? Kristen ini bukan bagian daripada diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini hanya korban. Korban dari mana? Korban dari makar yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Di antara mereka, bukan seluruhnya, di antara mereka ada yang melakukan makar, dan hasil dari makar ini lahirlah agama Kristen. Seperti itu, Bung. Jadi kalau dikatakan Yesus itu utusan, ya memang. Tapi ingat,
Ada juga yang mengaku Yesus Kristus dan mengatakan dirinya itu bukan utusan. Ada. Coba kita lihat di dalam Markus 5. Iblis itu datang memberikan contoh, memberikan pesan supaya orang-orang itu sujud menyembah kepada Yesus. Maka iblisnya memberikan contoh kepada manusia yang lemah akal untuk mencontohi iblis yang menyembah kepada Yesus. Coba kita lihat bagaimana kemudian yang diterangkan dalam pengakuan Matius, juga di dalam Lukas. Bagaimana orang-orang Majus ketika dia datang mencari kemudian bayi Yesus untuk memberikan contoh. Lagi-lagi supaya orang-orang yang lemah akal mencontohi orang Majus, mencontohi iblis untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi yang mencontohkan itu adalah iblis. Orang-orang Majus ini penyembah api, penyembah matahari. Itu siapa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya iblis. Lagi-lagi iblis memberikan pesan, Yesus ini Tuhan lo. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, yang tampil kemudian sebagai penyesat, itu tidak menggunakan nama yang lain. Karena Yesus ini punya mujizat. Yesus ini luar biasa. Yesus ini memberikan pesan dan kesan kepada Bani Israel. Dan juga membuat mata orang-orang Romawi terbelalak. Kenapa? Karena Yesus memperlihatkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kemarin mereka punya nenek moyang menyembah kepada Zeus, menyembah kepada Hercules, menyembah kepada Attis, kepada Jupiter. Tapi tidak ada bukti kesaktian. Tidak ada bukti kesaktian. Hanya cerita-cerita dongeng, hanya angan-angan nenek moyang mereka. Tapi ini di depan mata ada manusia bisa berjalan di atas air. Ini di depan mata mereka ada orang mampu membuat orang sembuh meskipun dia buta dari lahir. Ada orang yang mampu membuat orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang mati pun yang sudah ada di alam kubur bisa dihidupkan oleh beliau. Maka kemudian iblis melihat keadaan itu, nah ini kesempatan yang sangat-sangat baik. Jadi penyesatan yang dilakukan oleh iblis, di antara seluruh penyesatan yang pernah dilakukan itu, kalau Adam dijatuhkan itu tidak masalah. Adam tidak apa-apa, dia jatuh ke bumi. No, dia memang dicipta untuk di bumi. Bahkan Al-Quran mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Berarti Adam dicipta tanpa kutuk. Adam diciptakan kemudian tidak pernah kena kutuk. Begitu juga di dalam Kejadian 5 nomor 2, ternyata Adam keturunannya laki perempuan diberkati. Jadi apa yang dilakukan iblis terhadap Adam itu sia-sia. Ketika iblis datang kepada Nabi Abraham, sia-sia. Keturunannya masih menyembah kepada Elohim. Ketika kemudian iblis datang kepada Nabi Musa, sia-sia. Ternyata keturunannya masih menyembah kepada Elohim. Tapi ketika iblisnya datang kepada Yesus dan mengambil jatah di sana, sebagaimana dia dikatakan dalam Lukas yang tepat, ketika iblis menggunakan nama Yesus, separuh penduduk bumi kemudian kematian obor, akal tak berfungsi, menyembah kepada manusia Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dengan menggunakan bisikan-bisikan yang mereka sebut Yesus Kristus yang mereka ibadahi pada hari Minggu. Kalau ditanya, saudaraku Kristen, adakah Yesus anak Maria mengajarkan ibadah Minggu? Tak ada. Lalu siapa yang membangunkan kalian di hari Minggu, di mana hati kalian, pikiran kalian, tenaga kalian tercurah untuk kemudian ke gereja hari Minggu? Siapa yang membisikkan itu? Yesus Anda katakan tidak. Lalu yang membisikkan siapa? Siapa yang memanggil kalian untuk ke gereja sehingga kalian harus bergegas pagi-pagi mandi menggunakan pakaian, parfum, sepatu yang baru, lalu berjalan ke sana? Itu siapa? Sama seperti umat Islam, ketika kemudian ada perintah
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Siapa yang membisikkan kemudian umat Islam untuk ke masjid pada hari Jumat untuk mendirikan sholat Jumat? Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah suara Allah terdengar? Tak ada. Adakah kemudian Allah nampak menunjukkan kemudian untuk orang-orang ke masjid? Tak ada. Tapi kenapa kemudian umat Islam itu sedunia pada hari Jumat berbondong-bondong ke masjid? Karena ada bisikan dalam hati, kepikiran, kalbu, menggerakkan jasad untuk selangkah demi selangkah menuju sujud dalam masjid. Berarti ada panggilan gaib. Apa panggilan gaib? Panggilan wahyu. Apa panggilan wahyu? Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Siapa yang mewahyukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah panggilan Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang tunduk berserah diri kepadanya untuk datang ke masjid sujud menyembah beribadah kepadanya. Hal yang sama hari Minggu. Tidaklah mungkin saudara-saudara Kristen ini gila dengan tanpa sadar bergerak jasadnya sendiri ke gereja tanpa ada panggilan kalbu. Pasti ada bisikan yang datang kepada diri mereka. Menjadi kebiasaan, menjadi habit setiap hari Minggu. Untuk mereka datang kepada tempat mereka beribadah, menyembah kepada sosok yang mereka sebut Kristus Yesus. Yesus anak Maria pernah ngajarin? Gak pernah. Musa pernah ngajarin? Gak pernah. Abraham pernah ngajarin? Gak pernah. Adam pernah ngajarin? Gak pernah. Elohim pernah ngajarin? Gak pernah. Tapi kenapa kompak? Seakan-akan ada ritme perintah. Seakan-akan ada yang memberi komando. Siapa dia? Siapa yang membisikkan hati manusia untuk kemudian mereka bergegas pada hari Minggu untuk beribadah menyembah kepada sosok Kristus Yesus? Yesus asli kagak? Lalu siapa? Seperti umat Islam yang ke masjid, yang menyeruhnya ke masjid tidaklah nampak, tetapi dia adalah hakikat yang ahad, Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cari di Bible tak ada perintah, kita cari di Al-Quran tak ada perintah, kita otak-atik kitab Tanak pun tak ada perintah. Lalu dari mana komando untuk beribadah di gereja hari Minggu? Datanglah kau sujud kepadaku. Dunia beserta segala kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Asalkan engkau meninggalkan perintah Tuhan, menuju kepada perintahku. Datanglah wahai engkau anak cucu Adam. Kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kau adalah anak-anak Tuhan. Datanglah. Saya sendiri merinding kadang. Tak ada perintah, Cok. Tak ada seruan, Cok. Tak ada komando, Cok. Tak ada firman Tuhan, Cok. Tak ada sabda Nabi, Cok. Tapi mereka kompak, Cok. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini real, ini fakta, ini sederhana. Kelihatannya gak make, tapi itu fakta, itu real. Ini biasa. Mereka akan memakai namaku. Mereka berarti banyak orang memakai namaku. Artinya apa? Menjadikan Yesus sebagai nama untuk menyesatkan. Subhanallah, umat Islam tidak menggunakan nama Yesus.
Orang Hindu, Buddha, ateis tidak menggunakan nama Yesus. Tapi yang disebut Kristen, mereka menggunakan nama Yesus untuk apa? Kata Yesus, menyesatkan banyak orang. Hei, saudara, apakah Anda sadar sekelompok manusia di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus untuk menggaungkan, untuk digaungkan dan mengajak orang lain secara serentak, secara berjamaah, itu adalah Kristen? Adakah di luar Kristen yang memakai nama Yesus untuk berkelompok, mengajak orang banyak, memakai nama Yesus, mengajak orang banyak, mengajak orang banyak, memakai nama Yesus, memakai nama Yesus, mengajak orang banyak, mengajak orang banyak, memakai nama Yesus? Adakah di luar Kristen? Coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan. Bukankah Yesus itu sudah memfinalkan ajarannya? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukankah mereka yang bertemu langsung dengan Yesus? Bukankah mereka yang kemudian rangkulan langsung dengan Yesus? Bukankah kuping-kuping yang mendengarkan langsung suara yang keluar dari mulut Yesus, menerima segala firman yang Yesus terima dari langit sebagai pemberitaan gaib dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Dan mereka setelah menerimanya berdasarkan kesaksian Yesus sendiri, mereka percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Bukankah Yesus manusia? Bukankah dia orang yang cerdas? Bukankah dia jalan? Bukankah dia kebenaran? Bukankah dia hidup? Bukankah dia mengatakan tak ada yang memperoleh jalan keselamatan sampai kepada jannah, hidup kekal, kalau tidak melalui aku? Lalu apa yang dikatakan tentang dirinya? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat, penghujat, pendebat-pendebat Kristen yang modal congor. Ada kesaksianku. Kata yang keluar dari mulut Yesus, suara yang keluar dari mulut Yesus, ajaran yang keluar dari mulut Yesus, ketetapan yang keluar dari mulut Yesus, aturan yang keluar dari mulut Yesus, pesan yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa nggak dipakai, Cak Ayu? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis, bahwa semua mujizat pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bukan aku ini Tuhan. Pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai bukan? Final kan? Muridnya menganggap Yesus rasul utusan Tuhan. Yesusnya menganggap dirinya utusan Tuhan. Bahkan tiket masuk surga, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Lalu siapa yang selalu menggaungkan kalian dari pagi sampai pagi, dari sore sampai sore, dari hari Senin sampai ke Minggu, dari Minggu sampai ke Senin, yang memenuhi hati kalian, yang memenuhi sanubari kalian, yang memutar-mutar suara di kuping kalian, yang mengajak kalian untuk ke gereja, itu siapa? Lalu yang mengajak kalian untuk menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Yesus kagak, Maria kagak, murid-muridnya kagak. Sedangkan yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya, emaknya yang melahirkannya. Ada nggak emaknya mengajarkan itu? Kagak. Lalu siapa yang mendorong kalian ke gereja hari Minggu menyembah sosok yang ngaku Yesus Kristus itu? Datanglah. Siapa itu? Siapa? Jangan katakan gak ada. Karena kami melihat dia membangkitkan orang mati, Bang Suma. Karena kami melihat dia berjalan di atas air, Bang Suma. Karena kami melihat dia melakukan orang buta dibuat melek, Bang Suma. Hei saudaraku, apakah mesti Bang Suma jambak rambutmu lalu aku hantamkan kepalamu ke tembok supaya kau sadar? Apakah mesti seperti itu?
Bukankah orang-orang yang menyaksikan Yesus jalan di atas air, bukankah orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati, justru oleh Yesus mengatakan mereka telah percaya kepadaku setelah melihat mujizat itu bahwa aku ini adalah utusan Tuhan? Bukankah orang-orang Yahudi ketika mujizat-mujizatnya itu luar biasa, bukankah mereka tidak mengimaninya bahwa itu Tuhan? Bahkan mereka berkongkol untuk membunuhnya. Kemana otak kalian? Orang yang menyaksikan Yesus bermujizat, yang beriman kepadanya menganggapnya rasul, yang tidak beriman kepadanya mau membunuhnya. Lalu dari aspek mana sampai dia harus Anda tuhankan? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang mengatasnamakan Yesus, yang mengajak sampeyan untuk menyembahnya? Jangan-jangan. Coba saudara renungkan, coba saudara fikirkan. Sebab di dalam Matius 7 nomor 22, di situ Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, yang bermujizat pakai namanya, yang bernubuat pakai namanya, bahkan mengusir setan pakai namanya. Mau sampai kapan kalian tertutup? Mau sampai kapan kalian menutup diri, menutup hati, menutup kuping, menutup semua yang ada pada diri Anda yang berpotensi untuk sampai kepada kebenaran? Kita kasih Yesus membangkitkan karena izin Allah, karena dia utusan Allah, kalian tutup kuping. Kita kasih beliau berjalan di atas air karena mukjizat dari Allah, dia seorang nabi, kalian tutup mata. Kita sampaikan Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan, kalian tutup hati kalian. Siapa yang mengajarkan kalian menutup itu semua? Ayo, siapa? Jadi Yesus itu jelas yang datang ke tengah-tengah Bani Israel hanyalah manusia yang diberkati Tuhan, yang dirahmati Tuhan, yang dikasihi Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk kaumnya Bani Israel. Anda mungkin berpikir setannya bekerja di Islam. Islam menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Islam sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Islam kemudian tidak pernah melakukan menyembah kepada sosok selain daripada pencipta langit dan bumi. Islam memuliakan para nabi, Islam memuliakan Yesus. Di mana iblis bisa masuk? Islam damai sejahtera. Di mana iblis bisa masuk? Oh, bom bunuh diri. Islam tak ada mengajarkan itu. Perang. Islam perang kalau diperangi. Islam tak pernah melakukan itu. Lalu apa? Iblis bisa bekerja di Islam? Tak ada celah. Sebaliknya, Anda mengatakan Nabi Tuhan terkutuk di atas salib nebus dosa. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengajarkan? Anda mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Yesus mati secara kutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan dalam wujud manusia. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul Tuhan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Galatia, Filipi dan seterusnya itu adalah firman Tuhan. Siapa yang katakan? Siapa yang memvalidasi? Anda mengatakan ibadah minggu itu adalah keselamatan. Perintah siapa? Anda mengatakan Natalan itu adalah ibadah untuk anak-anak Tuhan. Ajaran siapa? Anda mengatakan kemudian tidak bersunat itu adalah keselamatan. Ajaran siapa? Anda mengatakan bahwasanya makan babi itu sudah dihalalkan. Kata siapa? Jadi
Apa yang bukan celah iblis masuk di sana? Ada. Ada. Hari Minggu menyembah siapa kalian? Ada nggak diajarkan menyembah pada manusia? Tak ada. Ada nggak Yesus meminta untuk menyembah kepada dirinya? Tak ada. Lalu kekuatan apa yang membisikkan diri-diri kalian secara berjamaah untuk kemudian berbondong-bondong menyembah sujud kepada makhluk yang mengaku Kristus Yesus? Bukankah Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Mau sampai kapan mau kayak gini? Ajal semakin mendekat. Mau sampai kapan? Anak lahir, begitu dia bisa berjalan, Anda bawa dia ke gereja, mengikuti jalan yang Anda tempuh. Berarti Anda mengajak anak Anda untuk sama-sama kemudian diusir oleh Yesus. Minum dulu ketua, minum dulu, minum. Nah, saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko. Ya, dibawa minum dulu. Silakan Mario, silakan. Iya. Ya, tadi saya punya pertanyaan gini ketua. Ya. Jadi sampai saya itu masuk itu pesan beberapa itu ya maki-maki lah apalah ya, yang saya pertanyaan saya wajar kok. Legal standing ketua itu menjelaskan Injil itu seperti ini seperti itu apa? Coba apa legal standingnya? Yesus yang memberikan legal standing itu apa? Oke. Baik. Yang pertama, Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran menjelaskan itu. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, ada sebuah buku yang masuk ke Nusantara itu mengatasnamakan Allah. Tunggu dulu. Jangan. Ya. Jadi biar kopi juga dengan penonton kan? Iya. Iya. Jadi ayat yang baru ketua berikan itu tidak ada di situ memberikan ketua itu izin untuk menjelaskan Injil itu seperti ini seperti itu. Tolong jangan dipotong dulu narasi Bang Juma ya, Bang Mario. Silakan nanti Ya, kalau ada saya nggak nyambung, itu masalahnya host. Iya, silakan Gurunda, dilanjut dulu, gantian. Iya. Baik. Saya ulang lagi ya. Kitab suci saya menerangkan bahwa ada sekelompok orang yang menuliskan sebuah buku di mana buku ini mereka katakan itu dari Allah. Padahal sesungguhnya bukan dari Allah. Satu-satunya buku yang mengatasnamakan Allah itu hanya bukunya orang Kristen di luar Al-Quran. Maka ketika dikatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Umat Islam beriman kepada Torah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Hari ini ada buku yang mengatasnamakan Torah. Kata Al-Quran, mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang Kristen mengatakan kitabnya ini adalah terjemahan Taurat. Diuji dong. Dan tak ada larangan. Tidak boleh membaca kitab sucinya agama lain. Tidak ada larangan dalam Al-Quran. Tak ada larangan dalam hadits. Begitu juga di dalam kitabnya orang Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Berarti ketika Kristen membuka diri untuk supaya Kristen itu memberitakan Bible kepada kami umat Islam, ya kami sambut. Tetapi sayangnya kami ini bukan binatang.
yang harus mendengarkan petua-petua gembala, manggut-manggut. Sorry lade. Kami harus kemudian mempertanyakan legalitas kitab saudara, legalitas Tuhan saudara, dan ilmiahan daripada kajian-kajian agama saudara. Ilmiah tidak, rasional tidak. Sorry lade. Anda ingin menjadikan kami sebagai pengikut Belanda? No, sorry. Kami harus mengkaji kitab saudara, sebagaimana Anda juga boleh mengkaji kitab kami. Tapi apa yang kami temukan kemudian, ternyata justru bukan Islam saja yang bertentangan dengan orang Kristen, ternyata Yesus pun bertentangan dengan orang Kristen. Kan malu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Umat Islam makhluk, makanya muncul para misionaris supaya bisa menjebak orang kayak Paulus. Dia menggunakan atribut-atribut Islam. Bahkan bukan cuma sampai situ, mereka sudah berani masuk masjid, mereka sudah berani masuk ke pesantren-pesantren. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus kami harus diam aja gitu. Setelah kami belajar Bible, ternyata Kristen ini menyembah bukan kepada Yesus anak manusia. Kalaupun mereka menyembah kepada anak manusia, itu juga sesat. Apalagi menyembah kepada yang bukan anak manusia, yang cuma nyamar-nyamar seperti menjadi Yesus. No, sorry lah, kami tidak akan mau membiarkan keturunan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ikut seperti orang Kristen. Makanya Pak, tidak perlu kami sekolah seperti pendeta. Punya title, tapi tujuannya dompet. Kami Pak murni tanpa bayaran, tanpa perpuluhan, tanpa iming-iming surga. Kami menjelaskan isi Bible Anda sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kalau salah, luruskan. Atau jangan-jangan Anda yang akan kami luruskan. Kan begitu? Silakan. Pertanyaan saya itu jelas loh. Pertanyaan saya singkat. Ya. Ilmu itu apa? Itu saya Muslim, Bang. Saya kamu Muslim. memberikan ayat. Sebentar Saya dulu. Muslim. Kamu memberikan ayat, tetapi ayat itu tidak menjelaskan kalau kamu itu diberi izin untuk menjelaskan kitab lain. Loh, tapi saya sebagai Muslim, perintah Tuhanku, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Standingmu apa? Saya sebagai Muslim saya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Selesai. Loh, kalau di mending turunkan aja, Rip. Gitu aja. Itu legalitasnya. Sebagai Muslim, saya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Muslim berapa itu kalian suruh aja, teror aja saya, gitu loh. Daripada lebay. Emang lu pikir Kristen? Islam tidak begitu, Bung. Jadi kalau Anda bertanya apa legalitas, Bung? Pertama Al-Quran, kedua saya seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, perintah agama saya untuk menyampaikan kebenaran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertanyaan saya jelas. Gini loh. Jawaban saya juga jelas. Saya tanya itu legal standingmu. Saya Muslim, Bang. Legalitasnya. Kenapa engkau mengkaji Bible? Karena saya Muslim. Hubungannya apa? Ya, di mana kamu dapat izin itu? Di mana? Ayat mana yang menjelaskan itu? Beritakanlah Injil, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Betul? Pada siapa itu dinyatakan? Ya, kepada kalian orang Kristen. Loh, yang saya tanya itu legal standingmu. Kok kami ada sebab karena ada akibat. Karena ada setan, maka harus ada yang membunuh setan. Enak kali kau. Yang ditanya legal standingmu malah kau mengeluhkan legalitasnya. Ngerti nggak sih yang Anda ucapkan itu? Ngerti nggak? Ngerti gitu loh, legal standingmu ngerti nggak yang Anda ucapkan barusan? Misalnya gini, kalau kau nggak ngerti apa yang dimaksud itu, misalnya begini, saya berikan kalimat sederhananya. Ya, kamu berikan ayat, yang menyatakan kalau kamu itu bisa boleh menjelaskan kitab lain, gitu loh. Ataupun kamu diperintah oleh kitabmu, ya hendaklah Muslim menjelaskan kitab orang lain, misalnya ada ayatnya seperti itu. Jadi itu sudah sebagai acuan kamu untuk mengkritisi. Nah sekarang gitu. Mana seorang pendeta, mana legalitas standingnya dari Bible? Yang mana? Oh, dia yang punya hak untuk menjelaskan Bible. Mana? Ada. Pendeta mana? Ya, semua pendeta sedunia. Ada nggak perintahnya? Ya saya tanya juga itu sama pendeta. Bahkan kalau Anda, nih dengarkan saya Saudara Mario, bahkan kalau Anda sadari itu kitabnya orang Yahudi itu kalian ambil, itu apa hak kalian? Iya, makanya kau tuh legal. Makanya gimana makanya? Legal kau tuh.
Kau tuh ilegal, penceramah ilegal seperti saudaraku, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Perintah Bibelmu, dengarkan perintah Bibelmu. Pendeta JO. Perintah Bibelmu, beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Itu perintah kepada siapa? Itu perintah kepada Oten. Loh, yang saya tanya itu legal standingmu. Tunggu dulu, ketika Oten datang, dengar. Ketika Oten datang menyampaikan kabar gembira melalui surat kabar dari Barat, apa yang harus kami lakukan sebagai Muslim di dalam kaidah Islam? Iya, kamu tanya. Itu saya jawab dari tadi. Ketika setan datang kepada kami, apa yang harus kami lakukan? Sebentar dulu. Ketika iblis datang kepada kami, apa yang kami harus lakukan? Sebentar, ya. Jadi kalau saya nyaraninnya begini, kalau nggak bisa begitu, akal-akalan lu berarti mengabarkan secara liar seperti itu, akal-akalan lu berarti akal-akalan. Saya kan seperti fenomena-fenomena yang ada di akal-akalan berarti. Jadi kalian ketika di Islam itu, Bung, legal standing kau tuh mengabarkan seperti itu apa? Ketika iblis datang membawa berita kepada kami, yang memberikan kamu, maka tugas kami sebagai Muslim adalah memerangi mereka. Paham? Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya syaitan. Dengan cara apa kami memerangi? Dengan cara kami menguraikan kebenaran yang ada di Bible mereka sendiri, yang mereka gunakan untuk menghancurkan kebenaran. Kan begitu? Sekarang aku tanya samamu. Sekarang saya tanya saudara. Kalau ada orang perang, yang kita lumpuhkan pertama kali itu ketika kemudian senjatanya datang, itu apa? Senjatanya kan? Senjatanya dulu yang kita lumpuhkan, supaya orang musuh ini ketika senjatanya sudah keop, dia tidak bisa menyerang kita lagi karena senjatanya udah keop. Itu baru dikatakan agama kasih. Tidak memaksakan kemudian kepada orang lain untuk menganut ajaran agamanya. Enggak kamu jawab. Loh, saya sudah menjawabnya. Lama kemana-mana. Loh, saya sudah menjawabnya. Bahkan kalau dikumpulkan semua emak-emak yang 2.400 yang menonton ini nggak sanggup menjelaskan seperti kamu. Ya, karena mereka nggak paham Bible. Makanya saya pahamkan. Iya, makanya saya tanya dulu sama dulu. Saya izinkan saya bertanya dulu, saudara Mario. Kasih aja gini. Saudara Mario, Mario, dengarkan saya, Bang. Benarkah Bible kau itu diperintahkan untuk diberitakan kepada kami umat Islam? Benar atau tidak? Kau jawab dengan jujur. Benar atau tidak bahwa Bible kau itu dalam amanat agung untuk diberitakan kepada seluruh manusia, termasuk kami umat Islam? Benar atau tidak? Kau jawab dulu. Jangan kau cuman modal kentut, kau hisap sendiri kentutmu. Hei, kau jawab dulu. Betulkah Bible itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk? Benar atau tidak? Tidak. Jadi kau ingkari isi Biblemu? Yang mana? Yang kau tanya itu sama siapa? Kau ya, aku tanya samamu. Aku tanya samamu. Kenapa kau jadi bingung? Loh, kok kitabmu itu kenapa kau sekarang jadi melempem? Kau kayak pertanyaanku nggak kau jawab. Gimana ini? Ini amanat agung dalam agamamu. Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu betul nggak? Ada perintah seperti itu dalam kitabmu, betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, iya. Termasuk kami sasarannya kan? Termasuk kami makhluknya kan? Iya, kenapa? Terus kalau kalian datang melakukan pembacaan Bible kepada kami, maksudnya kamu itu kami diam-diam aja? Tergantung siapa yang membacakan. Tuyul. Orang dungo na ini, orang dungo na ini sini. Kau dungo sekali kau. Dungo kau. Ya, walaupun pertanyaanku nggak kau jawab. Ketika setan datang, maka kami melawan setan itu.
Ya, enak kali kau ingin walaupun memurtadkan pertanyaanku orang-orang nggak kau Islam. jawab, ya kau melebar kemana-mana, malah jadi nyerocos gitu. Beritakanlah Pertanyaanmu harus dijawab. Kau gospel tadi bertanya kan. kepada seluruh Jadi apa yang harus kami lakukan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nenekmu kiper. Emang lu pikir gue oten tak berakal? Cuman bisa didoktrin, didogma, dipatolotokan, dikandil 10% per bulan. Musangar ka aku teh dong. Memang baik lah kau nih, iya. Kau ini hanya Lu pikir gue kepiting apa? Enggak kau undang sekalian, begitu loh. Pergilah ke Iya, seluruh kau nih dunia, lebih dari beritakanlah Pak Cikaling, kau nih. gospel kepada seluruh makhluk. Siapa yang Kau hanya percaya dan meniup-niup. dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anak-anak kiper, mana bisa semua orang kau bodoh-bodohi koplak. Maka kami hadir Karena itu jelas, untuk ya, menghalau pertanyaan itu nggak akan bisa kau jawab. pemberitaan kopla Siapapun itu kalian yang akan ada kau di gunakan sini, untuk bahkan membaptis guru-guru seluruh makhluk. Adalah lebih baik Kristen Indonesia bisa melakukan kalian jawab itu. pembacaan Bible ke kandang binatang, hewan-hewan, karena mereka juga makhluk. Nah, kau keragunan sana, kau keragunan. Di situ banyak makhluk. Kau bacakan Biblemu di sana, bacakan Amsal. Marilah kita memuaskan nafsu birahi kita sampai pagi karena suami saya dalam perjalanan. Itu kau bacakan sama kambing, sama monyet, sama kera, sama kelinci yang ada di Ragunan. Jangan kepada umat Islam. Karena kalau kau membacakan itu kepada umat Islam cuma garuk pantat sambil senyum. Itu kau. Diperintahkan dalam kitabmu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper, kau datang sini, ku tampar mulutmu pakai panci, pantat panci. Kau itu, Belanda sudah menanamkan agamanya beratus-ratus tahun di Nusantara ini. Kau ingin lagi melakukan itu kepada kami? Pret! Pret! Yang nggak bisa jawab kan? Oten. Sama itu dengan tantanganku dulu. 1 tahun yang dulu, kutanya sama Mujuma. Oten. Jadi kau sadar ya, semakin kau bertanya seperti ini, kupingmu akan melepuh kubuan. Nggak bisa kalian selesaikan sampai sekarang. Karena memang akal kalian tidak ada kemampuan kalian. Kalian hanya banyak masa aja kalian. Sekarang kalau kamu mengatakan kami tidak punya akal, kenapa kau sensitif saya bahas Bible? Kenapa kau sensitif saya baca Bible? Tantanganku apa yang saya uraikan berdasarkan Bible itu lebih masuk akal daripada kalau pendetamu yang menjelaskan. Istilah Allah itu adalah milik kalian, tidak bisa kalian perjuangkan. Udah, kau turun sana, kau turun ke sana. Kau turun, Memang kau pernah seperti biasa aku perintahkan kamu ke gereja Isap ibu jari kaki pendetamu tuh. Yang kau di sini. Enak kali kau melarang kami melakukan pembantahan terhadap ajaran agama. Kau datang berondong saya peluru pun saya tidak akan berhenti. Apalagi kalau cuma mulut congor makan babimu itu. Apa legal standing? Lah kamu menggunakan kitabnya Yahudi, apa legal standingnya agamamu? Secara lembaga lagi. Kau pakai kitabnya Yahudi, terjemahannya. Apa legal standingnya coba? Ada? Coba saya akan undang salah satu perwakilan Kristen, apakah merepresentasikan kekristenannya? Mana ini? Oh, sudah turun. Penjual tua. Harusnya kau kepada ditanyakan itu Bang Zuma. Dari tadi dia tanyakan itu legal standing itu ajanya pertanyaannya dia. Saking kuculuknya. Ya, begini loh, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian ada penjahat masuk ke rumah, ingin menyerang kita nih, dipegangnya kepala kita, diancam pakai golok untuk menggorok leher. Terus kita mau melawan, ditanya, apa legal standingmu untuk melawan? Apa? Tanganmu sudah kupegang, pedangku sudah ada di lehermu, rambutmu sudah kujambak. Sekarang kutanya, apa legal standingmu kamu melawan? Dasar setan. Bang. Lebih bahaya agama kau itu daripada sekedar narkoba.
Lebih bahaya. Narkoba, siksaannya itu hanya dunia. Begitu bertobat, mati, surga. Lebih bahaya. Lah kalau agamamu menurut pandangan agama kami, mati kami dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Enak aja. Siapa yang mau kekal di neraka? Siapa yang mau? Hah? Enak aja. Aplikasi yang mah. Silakan Drek, Bang Drek, silakan. Iya. Silakan anak Medan. Diskusi apa ini judulnya? Tuh malasa. Kenapa Dinda Juma? Tenang. Izin Guru Dasuma sebelum disambung saya ingin bernarasi sedikit Guru Dasuma. Ya, silakan. Ya, sebelum disambung sama Bang Zuma, saya sampaikan kepada teman-teman yang terkasih yang ada di bawah tentang pertanyaan legal standing tadi. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia harusnya bersyukur kepada kami. Kenapa kemudian seandainya kami tidak taat kepada Al-Quran, maka sungguh kalian di Indonesia sudah binasa sekarang. Dalam Al-Quran dikatakan atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Nah, kata pemimpin di antara kalian yang kami taati, sehingga kami tidak meratakan kalian dengan tanah. Anda mengatakan Nabi kami pedofil. Anda mengatakan setiap orang beriman akan masuk ke dalam neraka sebagaimana yang diterangkan dalam surat Maryam ayat 71. Ini penghinaan yang sangat luar biasa. Tapi itu tadi, ketika Anda memerangi kami dengan argumentasi, maka kami hadir untuk memerangi Anda dengan itu. Ya. Kemudian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kalian, yaitu kafir zimmi. Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk apa? Menjaga harta, darah, dan kehormatan kalian. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memerangi zimmi, sama dengan memerangiku. Dan barang siapa yang menyakiti zimmi, sama dengan menyakitiku. Itu kata Rasulullah. Anda tidak beriman kepada Rasulullah. Anda tidak meyakini, mengakui bahwa dia ada seorang Nabi. Akan tetapi Rasulullah tetap mengajarkan kami, pengikutnya, untuk mengasihi Anda sepenuh hati. Itu. Tapi ketika kemudian Anda hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat, hadir di TikTok, hadir di WhatsApp, hadir di Facebook untuk mengatakan Nabi kami pedofil, ayo kita dudukkan. Maka itulah legal standing kami untuk hadir di sini. Untuk apa? Untuk mengkantar kalian. Ya, ayo kita dudukkan. Begitu. Jadi luar biasa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Guru Dasuma. Masya Allah. Ya, makanya di dalam Al-Quran diterangkan di surah Al-Muntahana, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik. Dan Allah tidak melarang umat Islam berlaku adil terhadap orang-orang Kristen yang tidak memerangi umat Islam dalam urusan agama. Apa kata selanjutnya? Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap Kristen yang tidak mengusir kamu dari negaramu yang kau cintai, dari kampung halamanmu, tempat tumpah darahmu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai umat Islam yang berlaku adil. Ini dalil. La yanhakumullah
Allah tidak melarang. Islam itu indah. Makanya kenapa awal mula Islam di Mekah, di Madinah bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa yang lain. Mereka merasa nyaman hidup di tengah-tengah umat Islam karena tempat berlindung yang paling indah, yang paling nikmat itu adalah hidup bertetangga, berdampingan dengan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Itu fakta, itu real. Coba. Kalau kita melihat kemudian keadaan di Nusantara ini, pemimpin kita di pusat, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di desa, RT, RW, lingkungan, 99,9 itu Muslim. Kebijakannya tidak pernah timpang. Pemerintah kebijakannya tidak pernah memilih ini Islam, ini Kristen. Adil. Kenapa? Karena para pemimpin 99% itu adalah Muslim. Coba sesekali kita balik, mulai dari pusat sampai lurah RT-nya pakai yang non Muslim. Apa yang terjadi? Kata pendeta Eto, bisa jadi negara ini melegalkan laki sama laki. Itu yang terjadi. Maka minuman khamar akan dimana-mana ditemukan. Tua balo akan legal kemana-mana dijual. Itu fakta, itu real. Coba aja Anda berjalan di kota-kota atau daerah-daerah atau titik-titik basis-basis dari saudara-saudara Kristen kita. Apa yang terjadi dan bagaimana keadaan hidup di sana? Tengok aja, lihat aja tuh. Itu cerminan. Itu cerminan. Jadi bersyukurlah saudara-saudaraku Kristen hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita Muslim. Kami 96% loh. 96%. Kalian ya satu sekte paling 2%. Kalau digabung semua cuma 6%. Tapi sektenya ada berapa sekte? Bagi lagi. Bagi kami itu, ya mohon maaf nih, sesuai dengan tuduhan kalian tuh, kami rasis, intoleran. Kalau itu terbukti, ya lebih sulit bagi kami untuk apa itu ya? Lebih sulit bagi kami untuk apa ya? Untuk makan daripada merusak saudara-saudara. 86% loh. 86%. Sedikit lagi 67%. Kalian cuman berapanya? Tidak cukup dibagi-bagi, saudara. Tapi sayangnya Islam itu nggak begitu. Islam itu melarang kami menyakiti kalian selama kalian itu tidak menyakiti kami. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Bukan dari kaumku orang yang menyakiti hati, menyakiti orang-orang Kristen zimmi. Itu kata Quran. Al-Quran yang menerangkan itu. Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Jadi kenapanya Nabi Muhammad selalu dihujat? Nabi Muhammad. Emang ada apa dengan Nabi Muhammad? Dia nggak pernah ganggu kalian. Tidak pernah kemudian memaksakan kalian masuk Islam. Tidak ada dalam perintahnya kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi umatku. Nggak ada. Tidak ada dalam Islam. Coba di mana di Islam itu ada pemaksaan terhadap agama? Nggak ada. Ada nggak saudara melihat ustadz-ustadz kami tampil seperti pas pendeta ke lorong-lorong yang kalian kecil ini, yang kalian sedikit ini, kami datangi, kami keroyok semua turun masuk ke dalam Islamisasi, semuanya Islamisasi untuk menghapuskan Kristen dalam satu wilayah. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kalian adalah yang ngaku mantan pendeta, mantan ustadz, mantan ulama, mantan anak kiai, mantan lulusan Mesir, entah apa-apanya, masih pakai jilbab juga, malah bikin Bible juga dalam bahasa Arab, biar dianggap kemudian, wah itu Islam juga. Bahkan kitabnya hari ini masih berlabelkan Alkitab. Gak malu gitu loh. Sebenarnya itu tindakan penyerangan terhadap akidah Islam.
Dengan kalian memakai nama Allah, itu kalian menyerang Islam. Dengan kalian menggunakan sampul kitab kalian yang sebutan Alkitab, itu kalian menyerang Islam itu. Itu pola yang diajarkan Paulus kepada orang Yahudi, mengaku orang Yahudi, kepada orang yang taat Taurat, hidup seperti orang yang menganut Torah. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran Paulus yang suka nyamar-nyamar kan? Dalam 1 Korintus 9:20 nomor 21. Jadi orang yang menyembah kepada Allah, kita meskipun kita tidak menyembah kepada Allah. Iya kan? Orang yang percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad, kita pakai istilah Rasul meskipun kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Kita supaya kita banyak memenangkan orang yang kalian pakai. Sebenarnya kalian itu diam-diam sudah menyerang kami. Cuman kami ini diajarkan untuk berlaku adil. La yanhakumullah. Itu perintah dalam Al-Quran. Jadi tolong saudara ya, kita umat Islam ini ketika Anda mengatakan apa legalitas tendingmu, ya kami diserang. Kalian diperintahkan untuk melakukan pembibelan. Kalian diajarkan untuk mengkristenkan orang. Kalian diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa, berarti termasuk kami dong. Apakah kami mau seperti yang di gereja itu manggut-manggut aja, manggut-manggut dalam namanya manggut-manggut? No, sorry lah, coy. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, berbahagialah kalian yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Contoh, ini sederhana. Coba saja saudara-saudara Islam, jangan praktekkan tapi bayangkan aja. Jangan dipraktekkan tapi dibayangkan. Kalian pindah membawa anak-anak gadis kalian hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Pindah. Kalian pindah rumah dari yang tadinya mayoritas agama kalian, pindah bermukim di pemukiman yang mayoritas Islam, membawa anak gadis kalian. Aman dah anak gadis kalian di tengah-tengah umat Islam? Aman. Selama tidak mempraktikkan isi Bible. Yang bahaya itu kalau mempraktikkan isi Bible Kejadian 19 itu. Marilah kita memberikan minuman kepada ayah kita supaya kita meniduri ayah, supaya kita menjalin keturunan dari ayah kita. Itu bahaya kalau mempraktekkan. Tapi kalau tidak, mereka hidup di tengah-tengah umat Islam, saya yakinkan anak perawan Anda akan hidup sentosa di sana. Tidak usah dipraktekkan, dibayangkan aja dulu. Tapi sebaliknya, Anda pindah ke pemukiman non-muslim. Taruhlah misalnya Anda di barat. Ke barat lah, negara yang mayoritas non-muslim. Hidup dengan anak gadis Anda di sana. 1 hari mungkin masih di rumah, 2 hari masih di rumah, 3 hari, 1 bulan, 4 bulan sudah muncul teman laki-lakinya datang. Bukan datang ngapain? Sudah muncul dengan bau minuman keras. Sudah muncul anak-anak Anda temukan pulang mabuk. Anak-anak Anda kemudian ada di bar pingsan. Klub malam mereka bersama-sama dengan teman-temannya dan seterusnya. Itu bisa kupastikan yes terjadi. Karena itu sudah budaya. Ayo, silakan aja Anda buktikan. Jangan dibuktikan deh, kasihan nanti anak gadisnya. Anda renung, pikirkan, saya menghayal aja dulu. Ini kalau anakku kukirim ke daerah atau bangsa atau negara yang mayoritas Kristen, kira-kira mereka masih bisa punya akhlak enggak? Masih bisa mereka ini hidup ala orang Islam Indonesia enggak? Coba aja. Begitu dia pulang ngomong sama emaknya yang tadi, iya ma, Marta mau pergi kuliah dulu ya ma. Begitu dia setahun di luar sana begitu, lu babe mana? Kok gitu sih? Panggil nama. Bapaknya namanya Johannes. John, bantuin Marta dong John. Papa kok gitu amat sih? Aduh si John. Buktikan aja, buktikan. Karena itu sudah menjadi habit. Itu sudah menjadi kebiasaan di luar sana. Tapi kalau di Indonesia, anak-anak kita masih bertemu Islam Kristen, mereka masih santun, mereka saling menghargai, mereka saling menjaga harkat martabat. Itu fakta.
orang-orang Islam masuk di tempat-tempat mayoritas Kristen, aman. Orang-orang Indonesia yang kemudian merantau, orang Bugis merantau di Flores, orang Bugis merantau di Manado, di Ambon, di Medan, aman. Kenapa? Karena penduduk di sana masih menggunakan adat kebiasaan penduduk mayoritas, yaitu Islam. Begitu. Ini yang perlu saudara-saudara pahami, bahwa Al-Quran mengatakan kepada kami, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu di kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Apa maksudnya? Kalau kami cinta kepada Kristen yang tidak mengganggu Islam, maka Allah cinta kepada kami. Saya ulang, kalau kami cinta, kalau kami sayang terhadap orang Kristen yang tidak memerangi kami, kata Al-Quran, maka Allah akan mencintai kami. Jadi kami berbondong-bondong mencintai kalian. Begitu saudara-saudaraku ya. Saya kira begitu dari Bang Suma. Di sini sudah mau maghrib. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa berupa pengajaran yang baik untuk kita semua. Demikian. Ya, si Gerunda. Ada tanggapan dari Bang Sen atau si Boto Kepas? Ya, gini Saudara, fenomena Tuhan Yesus. Ada Jadi, berapa? Gini loh, ada satu Tuhan saya. Hah? Yesus? Yesus Tuhan? Bapak? Tuhan. Bapak? Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa? Satu. Yang kau sembah siapa? Elohim Yahweh. 4 Kepas. Wah. Jadi gini loh, yang dinarasikan Bang Jume itu kebanyakan bohongnya gitu loh, Ustadz Arif. Tadi saya nyimak, kenapa Bang Juma ini mampu dia Di mana letaknya? Di mana letaknya? Di mana letaknya kebohongan? Ya, jadi gini, tadi kan dibilang Bang Juma, kami ini bisa berdampingan dengan umat Kristen. Kami ini mengasihi minoritas ya. Tapi kita beribadah aja digeruduk, beribadah aja dibubarkan, dirusak rumah ibadah. Di mana itu Bang Kepas? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana itu? Jangan kamu fitnah, framing. Jadi gini loh. Yang di Sumatera kemarin, di Sumatera kemarin itu bukan tempat ibadah, itu rumah. Yang di Sumatera kemarin Bang siapa ini? Itu rumah dijadikan tempat ibadah. Lagi pula ternyata orang yang beribadah di situ bukan orang di situ, orang di luar. Jadi apa sih kok kenapa terganggu? Mereka kan berdoa kepada Tuhannya gitu loh. Bang Felix, mereka kan berdoa kepada Tuhan. Ya, legalitas bangunannya lah, Kepas. Maaf di sini sudah terakhir ya. Ya, sebentar dulu Kepas. Saya minta tanggapan dari mualaf kita yang baru saja, mualaf Al-KTP. Tanggapannya ketika mendengar narasi-narasi Gurunda dari tadi. Al-KTP silakan. Al-KTP dibuka mute-nya, Al-KTP. Oh, lanjut Kepas. Masih jauh dari perangkat mungkin. Lanjut Kepas. Ya itu, kalaupun muslim mayoritas, merangkul lah. Jangan jadi menindas minoritas, membubarkan ibadah. Dirangkul lah minoritas. Itu baru ajaran yang benar. Dirangkul lah. Bang Zuma tadi kan sudah menyebutkan salah satu nama pendeta, yaitu pendeta Melatok. Masih ingat pernyataannya pendeta Melatok gimana Kepas? Di mana mayoritas Kristen kebejatan moral semakin meningkat. Itu yang dikatakan pendeta Melatok. Jadi gini Kepas, ya. Bagaimana mungkin kita akan merangkul orang yang melanggar peraturan? Silakan Ustaz Sugi. Ya, tes. Jadi di Indonesia ini tokoh-tokoh agama itu sudah ngumpul, sudah bersepakat bareng. Yang kita kenal dengan SKB 3 Menteri. Nah, SKB 3 Menteri ini, ya, kesepakatan para tokoh-tokoh agama ini sudah membuat kesepakatan bersama bahwa untuk bisa mendirikan tempat ibadah itu ada syaratnya. Minimal 60
apa jemaat lah ya, 60 jamaah yang tetap di tempat ibadah tersebut. Yang kedua, harus ada 90 tanda tangan dari orang tempatan. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, baik Islam, baik masjid maupun gereja, wajib dibubarkan karena tidak sesuai prosedur. Kami saja umat Islam mendirikan masjid pakai izin. Contoh, ketika saya bangun masjid di Blora, bukan saya ya, kami, ya, para netizen, bangun masjid di Blora, kita izin. Padahal di situ nggak ada Kristen satupun tuh. Di Blora itu kita bangun masjid JCC dulu bareng-bareng, izin. Tempat ini saya di Sumatera ini dulu musola, sekarang berubah jadi masjid. Kita dimintai tanda tangan. Jadi umat Islam itu ya orang yang taat hukum. Kristen minoritas tidak taat hukum. Nggak ada Kristen di situ. Kristen cuma 2 orang bikin gereja. Izin apa yang bisa dipenuhi? Gitu loh. Bukan kita sedang merusak tempat ibadah orang, menggeruduk orang, tidak. Di dalam Islam itu jangankan di posisi damai seperti sekarang, di posisi perang saja kita nggak boleh mengganggu orang beribadah. Tidak boleh membunuh rahib-rahib, pendeta-pendeta, ya kan? Tidak boleh merusak tempat ibadah. Ada aturan di Islam. Gitu, Bos. Jadi Mbak Sugi, Udah, Mbak udah Sugi. Bentar Bang Boto. Hati Jadi boleh, yang di Depok hati itu boleh gimana? panas. Tunggu dulu, hati boleh panas, kepala harus dingin, Mbak Sugi. Nah, emang saya Jadi, panas, Bang. Enggak, Mbak Sugi, gini loh Mbak Sugi. Kita ini kan minoritas nih di Indonesia. Rangkul lah. Artinya gini loh. Jangan dipersulit ibadah. Biarkan Yang mempersulit siapa, Bang? Kan tadi udah saya katakan, ada prosedur yang harus dilalui. Setiap penduduk, setiap pemeluk agama, ketika ingin mendirikan tempat ibadah, ada prosedur. Kalau kalian punya kalian, mana ada gereja yang ada izinnya dibubarkan? Mana ada? Coba tunjuk satu gereja. Di Depok itu gimana, Sugi? Udah ada izinnya? Ada izinnya enggak? Udah ada izinnya, kok mau minta dibubarkan? Itu izin bangunan pribadi itu, izin rumah itu. Bentar dulu, jelaskan Sugi, coba yang Depok. Lah ya, coba tunjukkan izinnya. Apa izin apa? Udah jelas diizinkan bupati di situ keterangannya, kok malah disuruh batalkan? Izinkan bupati apa? Prosedurnya apa seperti itu kan tidak? Prosedurnya harus ada 60 jemaah di Sugi, tempat itu. Terpenuhi enggak? Tidak tahu beritanya. Mana coba beritanya mana, coba tunjukkan sini. Iya, saya tanya, berarti kamu tidak tahu. Tunjuk, iya saya nggak tahu, coba tunjukkan beritanya. Coba. Ya udah, Pakai data kita. Ya tunjukin aja. Ya, tunggu ya. Aku buka Ya, di YouTube tunjukin ya. aja. Makanya kamu jangan modal congor. Jangan berantem ya, jangan berantem ya. Iya, sesama denom saling berantem di situ satu gereja, di gereja satu dengan satunya gitu kan. Cuman memanfaatkan orang umat Islam. Kan gitu banyak kejadian seperti itu. Bentar ya. Biar kamu paham, kamu bilang tidak. Pertukuan dibuatnya gereja. Oh ya. Mana nih? Yang jelas Bang Sel, itu ketika Ini saya baca ya, mendirikan telah bangunan. terjadi beberapa, nih saya bacakan ya. Telah terjadi beberapa insiden pembubaran atau penolakan kegiatan ibadah di Depok, khususnya terkait dengan pembangunan gereja. Warga seringkali menolak pembangunan gereja baru dengan alasan kurangnya sosialisasi, tidak adanya persetujuan warga, dan kekhawatiran tentang dampak lingkungan atau sosial. Beberapa insiden melihat aksi unjuk rasa dan penolakan secara langsung di lokasi pembangunan. Nih, nggak ada pemberitahuan sama warga. Padahal jelas-jelas SKB 3 Ini, Menteri baca, harus Sugi, ada ini. 90. Sugi, Ya, ini besarin.
Nih. Tarin. Nih, baca ini Sugi. Ya udah baca. Kok baca judulnya aja? Narasinya Baca dong. seluruhnya. Izin mendirikan IMB. Kok judulnya doang? Coba. Ini nggak kau baca ini. Iya baca lah, mana nampak kecil seperti itu? Pak. Iya, Pelanggaran pertanyaannya. ibadah diduga terjadi di Depok. Warga geruduk. Ini nggak nampak, Sugi. Ah, ini saya juga baca nih. Ya, ini kamu nggak nampak. Iya, Baca yang apakah dari itu yang netral, sudah yang direstui netral. oleh masyarakat setempat di situ? Ini saya baca dari Bang Rek. Kompas nih ya, Ini ada netral izinnya ya. kan? Ini ada izinnya kan di Depok kan? Udah ada belum izinnya ini? Mana? Ini nggak ada izinnya nih. Ini izin mendirikan Coba bangunan kau IMB. tengok beritanya, Nomor, ada seperti nomornya apa dia. beritanya? Ini. Beritanya 6 seperti Maret apa? 2005. Tipu-tipu doang aja. Beritanya seperti apa? Apa tipu-tipu? Waduh, 2005 sampai 2000 berapa itu? 2000 berapa? Apanya 4 Maret 2025 ini. Loh, iya, pertanyaan selanjutnya apakah sudah minta izin ke masyarakat setempat? Kan itu juga salah satu persyaratan. Ini kan izin pemerintah loh ini. Nih. Iya, kalau masyarakat setempat di situ mayoritas Islam misalnya. Tempat diberitahu gimana sih? Alah. Apa sih? Tempat ibadah pun harus izin sama masyarakat gitu. Ya iyalah, SKB 3 Menteri seperti itu kok. Astaga. Itu sudah aturan itu. Tadi Kenapa sudah rupanya saya Pak bilang. bangun gereja? Kenapa harus sama masyarakat? Pemerintah nggak bisa. Tokoh-tokoh agama sudah membuat kesepakatan. Kau ngerti SKB 3 Menteri enggak sih? Alah Sugi. Alah Sugi. SKB 3 Merasa Menteri terganggu ya kalau dibangun gereja. SKB 3 Menteri menjelaskan bahwa tanya. untuk bisa mendirikan tempat Kalau ibadah dibangun minimal. gereja, Dengar. kamu terganggu. Ini dengar, bukan terganggu. Enggak, Kalian dengar mau- dulu. Maka Saya sudah ngomong dengar kewajiban dulu. kita ya menegakkan hukum. Jadi Kan kalau umat gereja Islam menegakkan dibangun, hukum. apakah kamu Karena terganggu itu tidak Sugi? sesuai prosedur, maka harus dibubarkan. Tapi Iya, kalau ada oke lah, izinnya, oke, siapapun terserahmu. bisa Maksud membubarkan. saya, izin apa yang apakah harus kalau di dilalui? gereja dibangun kamu Pertama terganggu? harus ada 90 jemaah tetap di tempat ibadah itu. Yang kedua harus ada izin atau minta tanda tangan kepada warga setempat minimal 60 orang, seingat saya. Itu harus dilalui. Tidak bisa langsung loncat ke pemerintah. Kalau loncat ke pemerintah ada indikasi nyogok. Halo, Sugi. Ya, ada kedekatan di situ. Nah, itu Halo, keterangan Sugi. SKB 3 Menteri. Mau Sugi. protes apapun enggak bisa, udah. Cukup bisa tarik. Gantian ngomongnya. Udah turunin. Enggak cocok, udah. Enggak Gantian cocok, ngomongnya. udah. Kita tarik, turunin. Dah. Enggak cocok udah. Mau ngeyel, saya enggak mau diajak ngeyel. Kita berbicara tentang SKB 3 Menteri. Dia mau loncat. Jadi itu tadi sudah saya baca, tidak ada konfirmasi kepada warga. Kok tiba-tiba ada gereja di situ? Wajarlah dibubarkan. Coba kalau apa? Kalau ada izin, nggak ada satu orang pun bisa membubarkan itu. Boleh nggak saya bertanya Basugi? Apa tuh? Apakah Basugi merasa marah ketika ada atau bertumbuh umat Kristen di Indonesia? Tersinggung nggak? Marah nggak? Oh tidak, asal caranya baik-baik, jangan tipu-tipu. Pakai Indomie lah dan sebagainya, nah, itu tidak ada masalah. Silahkan Anda berkembang. Islam menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak ada. Kalau saya marah ngapain? Yang penting caranya Ini yang loh, bagus. Jangan Mas tipu-tipu Sugi. seperti yang terjadi orang-orang Kristen di Indonesia. Gini loh Mas Sugi, apakah salah seseorang memberikan Indomie, telur, beras, uang? Apakah salah? Kalau tujuannya untuk agama salah bang, karena di dalam undang-undang kita ya undang-undang nomor 11 ya, itu dilarang memberi sumbangan, terus selebaran, uang apapun untuk mempengaruhi orang masuk agama lain, tidak boleh. Ada ke undang-undangnya kok. Nih, saya carikan ya. Undang-undang berapa saya agak lupa itu.
undang-undang ini negara kita yang melarang Indominisasi yang melarang misionaris memberi bantuan upaya pindah agama tuh Pak. Saya agak lupa itu. Ada kok undang-undangnya kok. Bolehkah orang tua melarang? Nih, RUU perlindungan umatnya. Ada undang-undangnya itu. RUU tentang perlindungan umat beragama ini tak lebih dari sekedar kemasan baru. Undang-undang, saya agak lupa itu. Coba netizen ada yang tahu enggak? Yang melarang memberi selebaran, ini nih. dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Gitu aja Ustaz Sugi. Iya. Saya agak lupa itu tahun 66. Jadi jangan sepihak ya teman-teman ya, ketika di Papua masjid dibakar gitu kan. Itu oknum bukan ajarannya. Bentar.